1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah. Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Shukr yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi yang menargetkan posisi militer Israel pada Selasa, 20 Agustus 2024. Drone Hizbullah berhasil menembus wilayah Israel di perbatasan. Dalam video singkat itu terlihat drone FPV Hizbullah diluncurkan dari Lebanon. Serangan tersebut menargetkan peralatan mata-mata di situs Jal Al-Alam milik IDF di perbatasan Lebanon-Palestina. Milisi pro-Iran di Lebanon itu mengklaim jalur pasukan listrik peralatan mata-mata putus akibat serangan tersebut. Brigada Al-Hassam dan Brigada Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, sayap militan Hamas itu mengumumkan bahwa pihaknya dan Brigada Al-Quds melakukan operasi penyerangan dengan metode bunuh diri. Disebutkan operasi pengeboman di Tel Aviv itu hanyalah permulaan. Dikutip dari Tribun News, Al-Hassam memperingatkan bahwa serangan yang sama masih mengintai Israel. Serangan itu akan berulang jika Zionis masih melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina. Diberitakan sebelumnya, pada Senin 19 Agustus 2024, militer Israel mengumumkan adanya ledakan di pusat kota Tel Aviv. IDF mengklaim serangan itu adalah percobaan pengeboman. Insiden keamanan itu mengakibatkan cedera sedang pada seorang pemukim pendudukan Israel. Keretakan hubungan antara para pemimpin Israel kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut saingan politiknya, pemimpin oposisi Benny Gantz. Netanyahu diketahui meminta Gantz untuk mengembalikan ribuan shekel ke kas Kementerian Keuangan Israel. Dikutip dari Tribun News, kantor Netanyahu dikabarkan mengirim surat untuk Gantz. Pihaknya menuntut agar Gantz mengembalikan sekira 70.000 shekel Israel
atau setara 18.800 dolar Amerika Serikat ke kas negara. Gantz menerima permintaan tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Adanya tuntutan itu seolah menandai berlanjutnya persaingan antara Netanyahu dan Gantz. Selain itu, hal tersebut juga menyoroti perpecahan politik yang sedang berlangsung di Israel meski perang tengah bergejolak di Gaza. Sejumlah warga Israel tewas dan luka-luka menyusul adanya insiden di Yara, utara pendudukan Israel. Sirine peringatan diketahui berbunyi di wilayah Akra dan Naharia, serta di Zarit dan Stula. Dilaporkan ada korban jiwa setelah serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari selatan Lebanon. Dikutip dari Tribun News, sebuah drone juga dikabarkan meledak di Galilea Barat. Serangan pesawat nirawak pada Senin 19 Agustus 2024 pagi itu menewaskan seorang tentara Israel. Sosok tersebut teridentifikasi sebagai perwira kepala Mahmud Amaria, berusia 45 tahun, seorang pelacak di Brigade Regional Baram ke-300. Dilaporkan 5 drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon. 3 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome. Sedangkan 2 lainnya menembus Iron Dome hingga Galilea Barat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 19 Agustus 2024. Keduanya membahas tentang kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan militan Hamas. Di akhir pertemuan itu, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mendukung proposal baru Amerika Serikat tentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Blinken menekankan bahwa Netanyahu telah mengonfirmasi hal tersebut padanya. Netanyahu disebut menerima proposal yang ditawarkan Amerika Serikat minggu lalu di Doha, Qatar. Blinken lantas mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Jika Hamas menyetujuinya, maka seluruh mediator akan berunding untuk mendapatkan kesepahaman yang jelas demi mengimplementasikan perjanjian itu. Seperti diketahui pada Kamis hingga Jumat 15-16 Agustus 2024, para mediator menggelar perundingan gencatan senjata. Dalam negosiasi yang digelar di Doha, Qatar itu, Israel juga sempat mengajukan persyaratan baru. Namun persyaratan itu mendapat penolakan keras dari militan Hamas. Militer Israel melesatkan serangan udara ke Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Dilaporkan, serangan itu menarget depot senjata milik Hizbullah, tepatnya di Lembah Becha. Jajah tempur Angkatan Udara Israel meledakkan beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang dirilis IDF terlihat ledakan sekunder yang menandakan adanya persenjataan di fasilitas tersebut.
Lewat saluran telegramnya pada Selasa 20 Agustus 2024, militer Israel merilis rekaman penargetan depot senjata itu. Selain serangan di lembah Becha, pesawat IAF Israel juga menyasar seorang pejuang Hizbullah. IDF mengklaim telah menghabisi Hussein Ali Hussein di daerah Deir Hanon, Lebanon Selatan. Hussein sendiri diklaim sebagai sosok penting di unit roket dan rudal Hizbullah di daerah Yarin. Di hari sebelumnya, IDF juga mengidentifikasi sel-sel musuh yang beroperasi dari struktur militer Hizbullah. Sel-sel itu ditemukan di daerah Taibe, Lebanon Selatan. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan buka suara selesai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel. Diketahui pertemuan itu terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 di kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem. Selesai kunjungan itu, Blinken menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui proposal gencatan senjata yang diperbarui Amerika Serikat. Tak hanya itu, Blinken juga mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Dikutip dari Tribun News, rupanya pernyataan Blinken itu membuat Hamas geram. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan, pernyataan Blinken adalah sebuah ambiguitas. Menurutnya, apa yang diajukan di dalam proposal itu tak sesuai dengan kesepakatan. Hamdan mengatakan bahwa isi proposal itu berbeda dengan apa yang disajikan kepada Hamas. Karena itulah Hamdan meminta agar para negosiator kembali ke proposal yang telah disetujui Washington dan Hamas sebelumnya. Brigada Al-Quds merilis rekaman operasi gabungannya bersama sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam. Dalam video yang dibagikan pada Senin 19 Agustus 2024, kedua perlawanan Palestina itu menarget tank Merkava milik Zionis. Operasi itu dilakukan di lingkungan Sujaya, sebelah timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, para pejuang terlihat mendekat ke arah tank IDF untuk melancarkan serangan. Mereka terdengar menyemangati dan menjaga satu sama lain. Para pejuang itu saling mengingatkan dan mengantisipasi akan adanya serangan dari drone Israel. Saat serangan dilesatkan, pejuang Al-Qassam dan Al-Quds langsung menggemakan kalimat takbir. Mereka lantas kembali ke posisinya dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan keberhasilan mereka menumpas tank Merkava Zionis membuat para pejuang menangis. Air mata pejuang Al-Qassam dan Al-Quds pecah seraya melakukan sujud syukur. الله أكبر الله أكبر لا الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله Militer Israel kembali melakukan kesalahan saat melancarkan operasi militer di Khan Yunis, Gaza. Pasalnya, jet tempur Zionis kedapatan menjatuhkan bom di dekat gedung yang menjadi lokasi pasukan Israel bersiaga. Alhasil, bom itu justru melukai pasukan mereka sendiri.
Dikutip dari Tribun News, seorang tentara tewas dan 6 lainnya terluka parah. Namun militer Israel tak memberikan rincian apapun terkait insiden friendly fire itu. Mereka hanya menyatakan bahwa seorang prajurit dari unit pengintaian Brigade Pasukan Terjun Payung Angkatan Darat tewas dan 6 lainnya terluka. Kejadian salah sasaran atau friendly fire ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya Israel sudah berkali-kali keliru melancarkan serangan yang berakibat fatal. Mereka justru melukai dan membunuh sesama tentara Israel. Tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pecah setelah berhasil meledakkan 2 tank milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di Shujaiya, timur kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Awalnya, video tersebut menunjukkan detik-detik Brigade Al-Quds dan Al-Qassam mendekati 2 tank IDF yang terparkir di Shujaiya. Mereka tampak berlindung di balik pohon kemudian menembakkan sejumlah peledak. Tembakan 2 militan Palestina itu pun tampak tepat sasaran. Setelahnya Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun lari menjauh dari lokasi tersebut. Mereka terdengar mengucapkan takbir berkali-kali atas keberhasilannya itu. Bahkan tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun pecah setelah masuk ke dalam persembunyian mereka. Allahu Akbar! 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 Lembah Beka, Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hizbullah itu menimbulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kobaran api terlihat di lokasi ledakan, sementara api yang juga tampak membumbung tinggi. Menurut media setempat, serangan udara menyasar 4 desa berbeda, namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu. Warga kota-kota di Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Pasalnya ditakutkan Hizbullah akan meluncurkan serangan balasan. Diketahui sebelumnya, militer Israel juga menargetkan depot senjata yang digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus. 10 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang ditembakkan justru mengenai lokasi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza Selatan. Akibat insiden tersebut, setidaknya 7 tentara IDF tewas dan terluka. Seusai pembunuhan tersebut, Angkatan Udara Israel menjelaskan bahwa insiden itu disebabkan oleh kerusakan amunisi, sehingga bom tersebut meleset dari sasaran yang diinginkan. Diketahui di hari yang sama, Zionis juga mengalami kekalahan di perbatasan utara Palestina yang diduduki. Sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas dan terluka di wilayah tersebut seusai diserang oleh pesawat tak berawak Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hizbullah.
Dilansir dari tribunnews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hizbullah selama 1 jam. Pasalnya mereka mengamati pergerakan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF dihujani dengan rudal saat menuju kawasan hutan di wilayah Aita Asab. Akibat penyergapan Hizbullah, sejumlah tentara Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat lari kocar-kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hizbullah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya Hizbullah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramtah, dan juga Al-Baghdadi. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah dimungkinkan menyerang pelabuhan Haifa. Terlebih, militan yang didukung Iran itu kini meningkatkan serangan militernya ke sejumlah wilayah di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas memasang status siaga. Netanyahu dilaporkan mulai melakukan persiapan perang di sejumlah titik aset penting Israel, salah satunya di wilayah pelabuhan Haifa. Hal itu untuk mencegah bengkaknya kerugian material dan lonjakan korban jiwa akibat gempuran Hizbullah. Kepala Departemen Pers IDF menjelaskan, sejauh ini pasukannya telah mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan. Tak hanya itu, Israel juga mulai menyiagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di rumah sakit Ramdan Haifa. Dikutip dari tribunnews.com, 1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah. Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Shukr yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi yang menargetkan posisi militer Israel pada Selasa, 20 Agustus 2024. Drone Hizbullah berhasil menembus wilayah Israel di perbatasan. Dalam video singkat itu terlihat drone FPV Hizbullah diluncurkan dari Lebanon. Serangan tersebut menargetkan peralatan mata-mata di situs Jal Al-Alam milik IDF di perbatasan Lebanon-Palestina. Milisi pro-Iran di Lebanon itu mengklaim jalur pasukan listrik peralatan mata-mata putus akibat serangan tersebut. Brigada Al-Hassam dan Brigada Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, sayap militan Hamas itu mengumumkan bahwa pihaknya dan Brigada Al-Quds melakukan operasi penyerangan dengan metode bunuh diri. Disebutkan operasi pengeboman di Tel Aviv itu hanyalah permulaan
Dikutip dari Tribun News, Al-Hassam memperingatkan bahwa serangan yang sama masih mengintai Israel. Serangan itu akan berulang jika Zionis masih melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina. Diberitakan sebelumnya, pada Senin 19 Agustus 2024, militer Israel mengumumkan adanya ledakan di pusat kota Tel Aviv. IDF mengklaim serangan itu adalah percobaan pengeboman. Insiden keamanan itu mengakibatkan cedera sedang pada seorang pemukim pendudukan Israel. Keretakan hubungan antara para pemimpin Israel kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut saingan politiknya, pemimpin oposisi Benny Gantz. Netanyahu diketahui meminta Gantz untuk mengembalikan ribuan shekel ke kas Kementerian Keuangan Israel. Dikutip dari Tribun News, kantor Netanyahu dikabarkan mengirim surat untuk Gantz. Pihaknya menuntut agar Gantz mengembalikan sekira 70.000 shekel Israel atau setara $18.800 Amerika Serikat ke kas negara. Gantz menerima permintaan tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Adanya tuntutan itu seolah menandai berlanjutnya persaingan antara Netanyahu dan Gantz. Selain itu, hal tersebut juga menyoroti perpecahan politik yang sedang berlangsung di Israel meski perang tengah bergejolak di Gaza. Sejumlah warga Israel tewas dan luka-luka menyusul adanya insiden di Yara, utara pendudukan Israel. Sirine peringatan diketahui berbunyi di wilayah Acre dan Naharia, serta di Zarit dan Stula. Dilaporkan ada korban jiwa setelah serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari selatan Lebanon. Dikutip dari Tribun News, sebuah drone juga dikabarkan meledak di Galilea Barat. Serangan pesawat nirawak pada Senin 19 Agustus 2024 pagi itu menewaskan seorang tentara Israel. Sosok tersebut teridentifikasi sebagai perwira kepala Mahmud Amaria, berusia 45 tahun, seorang pelacak di Brigade Regional Baram ke-300. Dilaporkan 5 drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon. 3 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome. Sedangkan 2 lainnya menembus Iron Dome hingga Galilea Barat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 19 Agustus 2024. Keduanya membahas tentang kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan militan Hamas. Di akhir pertemuan itu, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mendukung proposal baru Amerika Serikat tentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Blinken menekankan bahwa Netanyahu
telah mengonfirmasi hal tersebut padanya. Netanyahu disebut menerima proposal yang ditawarkan Amerika Serikat minggu lalu di Doha, Qatar. Blinken lantas mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Jika Hamas menyetujuinya, maka seluruh mediator akan berunding untuk mendapatkan kesepahaman yang jelas demi mengimplementasikan perjanjian itu. Seperti diketahui pada Kamis hingga Jumat 15-16 Agustus 2024, para mediator menggelar perundingan gencatan senjata. Dalam negosiasi yang digelar di Doha, Qatar itu, Israel juga sempat mengajukan persyaratan baru. Namun persyaratan itu mendapat penolakan keras dari militan Hamas. Militer Israel melesatkan serangan udara ke Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Dilaporkan, serangan itu menarget depot senjata milik Hizbullah, tepatnya di Lembah Becha. Jajah tempur Angkatan Udara Israel meledakkan beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang dirilis IDF terlihat ledakan sekunder yang menandakan adanya persenjataan di fasilitas tersebut. Lewat saluran telegramnya pada Selasa 20 Agustus 2024, militer Israel merilis rekaman penargetan depot senjata itu. Selain serangan di Lembah Becha, pesawat IAF Israel juga menyasar seorang pejuang Hizbullah. IDF mengklaim telah menghabisi Hussein Ali Hussein di daerah Deir Hanon, Lebanon Selatan. Hussein sendiri diklaim sebagai sosok penting di unit roket dan rudal Hizbullah di daerah Yarin. Di hari sebelumnya, IDF juga mengidentifikasi sel-sel musuh yang beroperasi dari struktur militer Hizbullah. Sel-sel itu ditemukan di daerah Taibe, Lebanon Selatan. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan buka suara selesai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel. Diketahui pertemuan itu terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 di kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem. Selesai kunjungan itu, Blinken menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui proposal gencatan senjata yang diperbarui Amerika Serikat. Tanya itu, Blinken juga mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Dikutip dari Tribun News, rupanya pernyataan Blinken itu membuat Hamas geram. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan, pernyataan Blinken adalah sebuah ambiguitas. Menurutnya, apa yang diajukan di dalam proposal itu tak sesuai dengan kesepakatan. Hamdan mengatakan bahwa isi proposal itu berbeda dengan apa yang disajikan kepada Hamas. Karena itulah Hamdan meminta agar para negosiator kembali ke proposal yang telah disetujui Washington dan Hamas sebelumnya. Brigada Al-Quds merilis rekaman operasi gabungannya bersama sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam. Dalam video yang dibagikan pada Senin 19 Agustus 2024, kedua perlawanan Palestina itu menarget tank Merkava milik Zionis.
Operasi itu dilakukan di lingkungan Sujaya, sebelah timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, para pejuang terlihat mendekat ke arah tank IDF untuk melancarkan serangan. Mereka terdengar menyemangati dan menjaga satu sama lain. Para pejuang itu saling mengingatkan dan mengantisipasi akan adanya serangan dari drone Israel. Saat serangan dilesatkan, pejuang Al-Qassam dan Al-Quds langsung menggemakan kalimat takbir. Mereka lantas kembali ke posisinya dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan keberhasilan mereka menumpas tank merkava Zionis membuat para pejuang menangis. Air mata pejuang Al-Qassam dan Al-Quds pecah seraya melakukan sujud syukur. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله Militer Israel kembali melakukan kesalahan saat melancarkan operasi militer di Khan Yunis, Gaza. Pasalnya, jet tempur Zionis kedapatan menjatuhkan bom di dekat gedung yang menjadi lokasi pasukan Israel bersiaga. Alhasil, bom itu justru melukai pasukan mereka sendiri. Dikutip dari Tribun News, seorang tentara tewas dan 6 lainnya terluka parah. Namun, militer Israel tak memberikan rincian apapun terkait insiden friendly fire itu. Mereka hanya menyatakan bahwa seorang prajurit dari unit pengintaian Brigade Pasukan Terjun Payung Angkatan Darat tewas dan 6 lainnya terluka. Kejadian salah sasaran atau friendly fire ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya Israel sudah berkali-kali keliru melancarkan serangan yang berakibat fatal. Mereka justru melukai dan membunuh sesama tentara Israel. Tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pecah setelah berhasil meledakkan 2 tank milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di Shujaya, timur kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Awalnya, video tersebut menunjukkan detik-detik Brigade Al-Quds dan Al-Qassam mendekati 2 tank IDF yang terparkir di Shujaya. Mereka tampak berlindung di balik pohon kemudian menembakkan sejumlah peledak. Tembakan 2 militan Palestina itu pun tampak tepat sasaran. Setelahnya Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun lari menjauh dari lokasi tersebut. Mereka terdengar mengucapkan takbir berkali-kali atas keberhasilannya itu. Bahkan tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun pecah setelah masuk ke dalam persembunyian mereka. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله Lembah Beka, Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hizbullah itu menimbulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel. Dikutip dari tribunnews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kobaran api terlihat di lokasi ledakan. Sementara api yang juga tampak membumbung tinggi.
Menurut media setempat, serangan udara menyasar 4 desa berbeda. Namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu. Warga kota-kota di Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Pasalnya ditakutkan Hizbullah akan meluncurkan serangan balasan. Diketahui sebelumnya, militer Israel juga menargetkan depot senjata yang digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus. 10 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang ditembakkan justru mengenai lokasi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza Selatan. Akibat insiden tersebut, setidaknya 7 tentara IDF tewas dan terluka. Seusai pembunuhan tersebut, Angkatan Udara Israel menjelaskan bahwa insiden itu disebabkan oleh kerusakan amunisi, sehingga bom tersebut meleset dari sasaran yang diinginkan. Diketahui di hari yang sama, Zionis juga mengalami kekalahan di perbatasan utara Palestina yang diduduki. Sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas dan terluka di wilayah tersebut seusai diserang oleh pesawat tak berawak Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hizbullah. Dilansir dari tribunnews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hizbullah selama 1 jam. Pasalnya mereka mengamati pergerakan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF dihujani dengan rudal saat menuju kawasan hutan di wilayah Aita Asab. Akibat penyergapan Hizbullah, sejumlah tentara Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat lari kocar-kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hizbullah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya Hizbullah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramta, dan juga Al-Baghdadi. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah dimungkinkan menyerang pelabuhan Haifa. Terlebih, militan yang didukung Iran itu kini meningkatkan serangan militernya ke sejumlah wilayah di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas memasang status siaga. Netanyahu dilaporkan mulai melakukan persiapan perang di sejumlah titik aset penting Israel, salah satunya di wilayah pelabuhan Haifa. Hal itu untuk mencegah bengkaknya kerugian material dan lonjakan korban jiwa akibat gempuran Hizbullah. Kepala Departemen Pers IDF menjelaskan, sejauh ini pasukannya telah mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan. Tak hanya itu, Israel juga mulai menyiagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di Rumah Sakit Ramdan Haifa. Dikutip dari tribunnews.com, 1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah. Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Shukr yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel.
Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi yang menargetkan posisi militer Israel pada Selasa, 20 Agustus 2024. Drone Hizbullah berhasil menembus wilayah Israel di perbatasan. Dalam video singkat itu terlihat drone FPV Hizbullah diluncurkan dari Lebanon. Serangan tersebut menargetkan peralatan mata-mata di situs Jal Al-Alam milik IDF di perbatasan Lebanon-Palestina. Milisi pro-Iran di Lebanon itu mengklaim jalur pasukan listrik peralatan mata-mata putus akibat serangan tersebut. Brigada Al-Hassam dan Brigada Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, sayap militan Hamas itu mengumumkan bahwa pihaknya dan Brigada Al-Quds melakukan operasi penyerangan dengan metode bunuh diri. Disebutkan operasi pengeboman di Tel Aviv itu hanyalah permulaan. Dikutip dari Tribun News, Al-Hassam memperingatkan bahwa serangan yang sama masih mengintai Israel. Serangan itu akan berulang jika Zionis masih melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina. Diberitakan sebelumnya, pada Senin 19 Agustus 2024, militer Israel mengumumkan adanya ledakan di pusat kota Tel Aviv. IDF mengklaim serangan itu adalah percobaan pengeboman. Insiden keamanan itu mengakibatkan cedera sedang pada seorang pemukim pendudukan Israel. Keretakan hubungan antara para pemimpin Israel kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut saingan politiknya, pemimpin oposisi Benny Gantz. Netanyahu diketahui meminta Gantz untuk mengembalikan ribuan shekel ke kas Kementerian Keuangan Israel. Dikutip dari Tribun News, kantor Netanyahu dikabarkan mengirim surat untuk Gantz. Pihaknya menuntut agar Gantz mengembalikan sekira 70.000 shekel Israel atau setara $18.800 Amerika Serikat ke kas negara. Gantz menerima permintaan tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Adanya tuntutan itu seolah menandai berlanjutnya persaingan antara Netanyahu dan Gantz. Selain itu, hal tersebut juga menyoroti perpecahan politik yang sedang berlangsung di Israel meski perang tengah bergejolak di Gaza. Sejumlah warga Israel tewas dan luka-luka menyusul adanya insiden di Yara, utara pendudukan Israel. Sirine peringatan diketahui berbunyi di wilayah Akra dan Naharia, serta di Zarit dan Stula.
Dilaporkan ada korban jiwa setelah serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari selatan Lebanon. Dikutip dari Tribun News, sebuah drone juga dikabarkan meledak di Galilea Barat. Serangan pesawat nirawak pada Senin 19 Agustus 2024 pagi itu menewaskan seorang tentara Israel. Sosok tersebut teridentifikasi sebagai perwira kepala Mahmud Amaria, berusia 45 tahun, seorang pelacak di Brigade Regional Baram ke-300. Dilaporkan 5 drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon. 3 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome. Sedangkan 2 lainnya menembus Iron Dome hingga Galilea Barat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 19 Agustus 2024. Keduanya membahas tentang kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan militan Hamas. Di akhir pertemuan itu, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mendukung proposal baru Amerika Serikat tentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Blinken menekankan bahwa Netanyahu telah mengonfirmasi hal tersebut padanya. Netanyahu disebut menerima proposal yang ditawarkan Amerika Serikat minggu lalu di Doha, Qatar. Blinken lantas mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Jika Hamas menyetujuinya, maka seluruh mediator akan berunding untuk mendapatkan kesepahaman yang jelas demi mengimplementasikan perjanjian itu. Seperti diketahui pada Kamis hingga Jumat 15-16 Agustus 2024, para mediator menggelar perundingan gencatan senjata. Dalam negosiasi yang digelar di Doha, Qatar itu, Israel juga sempat mengajukan persyaratan baru. Namun persyaratan itu mendapat penolakan keras dari militan Hamas. Militer Israel melesatkan serangan udara ke Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Dilaporkan, serangan itu menarget depot senjata milik Hizbullah, tepatnya di Lembah Becha. Jajah tempur Angkatan Udara Israel meledakkan beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang dirilis IDF terlihat ledakan sekunder yang menandakan adanya persenjataan di fasilitas tersebut. Lewat saluran telegramnya pada Selasa 20 Agustus 2024, militer Israel merilis rekaman penergetan depot senjata itu. Selain serangan di Lembah Becha, pesawat IAF Israel juga menyasar seorang pejuang Hizbullah. IDF mengklaim telah menghabisi Hussein Ali Hussein di daerah Deir Hanon, Lebanon Selatan. Hussein sendiri diklaim sebagai sosok penting di unit roket dan rudal Hizbullah di daerah Yarin. Di hari sebelumnya, IDF juga mengidentifikasi sel-sel musuh yang beroperasi dari struktur militer Hizbullah. Sel-sel itu ditemukan di daerah Taibe, Lebanon Selatan.
Pejabat senior Hamas Osama Hamdan buka suara selesai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel. Diketahui pertemuan itu terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 di kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem. Selesai kunjungan itu, Blinken menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui proposal gencatan senjata yang diperbarui Amerika Serikat. Tak hanya itu, Blinken juga mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Dikutip dari Tribun News, rupanya pernyataan Blinken itu membuat Hamas geram. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan, pernyataan Blinken adalah sebuah ambiguitas. Menurutnya, apa yang diajukan di dalam proposal itu tak sesuai dengan kesepakatan. Hamdan mengatakan bahwa isi proposal itu berbeda dengan apa yang disajikan kepada Hamas. Karena itulah Hamdan meminta agar para negosiator kembali ke proposal yang telah disetujui Washington dan Hamas sebelumnya. Brigada Al-Quds merilis rekaman operasi gabungannya bersama sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam. Dalam video yang dibagikan pada Senin 19 Agustus 2024, kedua perlawanan Palestina itu menarget tank Merkava milik Zionis. Operasi itu dilakukan di lingkungan Sujaya, sebelah timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, para pejuang terlihat mendekat ke arah tank IDF untuk melancarkan serangan. Mereka terdengar menyemangati dan menjaga satu sama lain. Para pejuang itu saling mengingatkan dan mengantisipasi akan adanya serangan dari drone Israel. Saat serangan dilesatkan, pejuang Al-Qassam dan Al-Quds langsung menggemakan kalimat takbir. Mereka lantas kembali ke posisinya dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan keberhasilan mereka menumpas tank Merkava Zionis membuat para pejuang menangis. Air mata pejuang Al-Qassam dan Al-Quds pecah seraya melakukan sujud syukur. الله أكبر الله أكبر لا الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله Militer Israel kembali melakukan kesalahan saat melancarkan operasi militer di Khan Yunis, Gaza. Pasalnya, jet tempur Zionis kedapatan menjatuhkan bom di dekat gedung yang menjadi lokasi pasukan Israel bersiaga. Alhasil, bom itu justru melukai pasukan mereka sendiri. Dikutip dari Tribun News, seorang tentara tewas dan 6 lainnya terluka parah. Namun militer Israel tak memberikan rincian apapun terkait insiden friendly fire itu. Mereka hanya menyatakan bahwa seorang prajurit dari unit pengintaian Brigade Pasukan Terjun Payung Angkatan Darat tewas dan 6 lainnya terluka. Kejadian salah sasaran atau friendly fire ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya Israel sudah berkali-kali keliru melancarkan serangan yang berakibat fatal. Mereka justru melukai dan membunuh sesama tentara Israel.
Tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pecah setelah berhasil meledakkan 2 tank milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di Shujaiya, timur kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Awalnya, video tersebut menunjukkan detik-detik Brigade Al-Quds dan Al-Qassam mendekati 2 tank IDF yang terparkir di Shujaiya. Mereka tampak berlindung di balik pohon kemudian menembakkan sejumlah peledak. Tembakan 2 militan Palestina itu pun tampak tepat sasaran. Setelahnya Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun lari menjauh dari lokasi tersebut. Mereka terdengar mengucapkan takbir berkali-kali atas keberhasilannya itu. Bahkan tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun pecah setelah masuk ke dalam persembunyian mereka. Allahu Akbar! 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 واللازم Lembah Beka, Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hizbullah itu menimbulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kobaran api terlihat di lokasi ledakan, sementara api yang juga tampak membumbung tinggi. Menurut media setempat, serangan udara menyasar 4 desa berbeda, namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu. Warga kota-kota di Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Pasalnya ditakutkan Hizbullah akan meluncurkan serangan balasan. Diketahui sebelumnya, militer Israel juga menargetkan depot senjata yang digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus. 10 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang ditembakkan justru mengenai lokasi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza Selatan. Akibat insiden tersebut, setidaknya 7 tentara IDF tewas dan terluka. Seusai pembunuhan tersebut, Angkatan Udara Israel menjelaskan bahwa insiden itu disebabkan oleh kerusakan amunisi, sehingga bom tersebut meleset dari sasaran yang diinginkan. Diketahui di hari yang sama, Zionis juga mengalami kekalahan di perbatasan utara Palestina yang diduduki. Sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas dan terluka di wilayah tersebut seusai diserang oleh pesawat tak berawak Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hizbullah. Dilansir dari Tribunnews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hizbullah selama 1 jam. Pasalnya mereka mengamati pergerakan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF dihujani dengan rudal saat menuju kawasan hutan di wilayah Aita Ashab. Akibat penyergapan Hizbullah, sejumlah tentara Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat lari kocar-kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hizbullah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya Hizbullah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramta, dan juga Al-Baghdadi. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah dimungkinkan menyerang pelabuhan Haifa. Terlebih, militan yang didukung Iran itu kini meningkatkan serangan militernya ke sejumlah wilayah di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas memasang status siaga. Netanyahu dilaporkan mulai melakukan persiapan perang di sejumlah titik aset penting Israel, salah satunya di wilayah pelabuhan Haifa. Hal itu untuk mencegah bengkaknya kerugian material dan lonjakan korban jiwa akibat gempuran Hizbullah.
Kepala Departemen Pers IDF menjelaskan, sejauh ini pasukannya telah mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan. Tak hanya itu, Israel juga mulai menyiagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di Rumah Sakit Ramdan Haifa. Dikutip dari tribunnews.com, 1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah. Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Shukr yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi yang menargetkan posisi militer Israel pada Selasa, 20 Agustus 2024. Drone Hizbullah berhasil menembus wilayah Israel di perbatasan. Dalam video singkat itu terlihat drone FPV Hizbullah diluncurkan dari Lebanon. Serangan tersebut menargetkan peralatan mata-mata di situs Jal Al-Alam milik IDF di perbatasan Lebanon-Palestina. Milisi pro-Iran di Lebanon itu mengklaim jalur pasukan listrik peralatan mata-mata putus akibat serangan tersebut. Brigada Al-Hassam dan Brigada Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, sayap militan Hamas itu mengumumkan bahwa pihaknya dan Brigada Al-Quds melakukan operasi penyerangan dengan metode bunuh diri. Disebutkan operasi pengeboman di Tel Aviv itu hanyalah permulaan. Dikutip dari Tribun News, Al-Hassam memperingatkan bahwa serangan yang sama masih mengintai Israel. Serangan itu akan berulang jika Zionis masih melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina. Diberitakan sebelumnya, pada Senin 19 Agustus 2024, militer Israel mengumumkan adanya ledakan di pusat kota Tel Aviv. IDF mengklaim serangan itu adalah percobaan pengeboman. Insiden keamanan itu mengakibatkan cedera sedang pada seorang pemukim pendudukan Israel.
Keretakan hubungan antara para pemimpin Israel kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut saingan politiknya, pemimpin oposisi Benny Gantz. Netanyahu diketahui meminta Gantz untuk mengembalikan ribuan shekel ke kas Kementerian Keuangan Israel. Dikutip dari Tribun News, kantor Netanyahu dikabarkan mengirim surat untuk Gantz. Pihaknya menuntut agar Gantz mengembalikan sekira 70.000 shekel Israel atau setara 18.800 dolar Amerika Serikat ke kas negara. Gantz menerima permintaan tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Adanya tuntutan itu seolah menandai berlanjutnya persaingan antara Netanyahu dan Gantz. Selain itu, hal tersebut juga menyoroti perpecahan politik yang sedang berlangsung di Israel meski perang tengah bergejolak di Gaza. Sejumlah warga Israel tewas dan luka-luka menyusul adanya insiden di Yara, utara pendudukan Israel. Sirine peringatan diketahui berbunyi di wilayah Acre dan Naharia, serta di Zarit dan Stula. Dilaporkan ada korban jiwa setelah serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari selatan Lebanon. Dikutip dari Tribun News, sebuah drone juga dikabarkan meledak di Galilea Barat. Serangan pesawat nirawak pada Senin 19 Agustus 2024 pagi itu menewaskan seorang tentara Israel. Sosok tersebut teridentifikasi sebagai perwira kepala Mahmud Amaria, berusia 45 tahun, seorang pelacak di Brigade Regional Baram ke-300. Dilaporkan 5 drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon. 3 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome. Sedangkan 2 lainnya menembus Iron Dome hingga Galilea Barat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 19 Agustus 2024. Keduanya membahas tentang kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan militan Hamas. Di akhir pertemuan itu, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mendukung proposal baru Amerika Serikat tentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Blinken menekankan bahwa Netanyahu telah mengonfirmasi hal tersebut padanya. Netanyahu disebut menerima proposal yang ditawarkan Amerika Serikat minggu lalu di Doha, Qatar. Blinken lantas mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Jika Hamas menyetujuinya, maka seluruh mediator akan berunding untuk mendapatkan kesepahaman yang jelas demi mengimplementasikan perjanjian itu. Seperti diketahui pada Kamis hingga Jumat 15-16 Agustus 2024, para mediator menggelar perundingan gencatan senjata. Dalam negosiasi yang digelar di Doha, Qatar itu, Israel juga sempat mengajukan persyaratan baru. Namun persyaratan itu mendapat penolakan keras dari militan Hamas. Militan
Militer Israel melesatkan serangan udara ke Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Dilaporkan, serangan itu menarget depot senjata milik Hizbullah, tepatnya di Lembah Becha. Jajah tempur Angkatan Udara Israel meledakkan beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang dirilis IDF terlihat ledakan sekunder yang menandakan adanya persenjataan di fasilitas tersebut. Lewat saluran telegramnya pada Selasa 20 Agustus 2024, militer Israel merilis rekaman penargetan depot senjata itu. Selain serangan di Lembah Becha, pesawat IAF Israel juga menyasar seorang pejuang Hizbullah. IDF mengklaim telah menghabisi Hussein Ali Hussein di daerah Deir Hanon, Lebanon Selatan. Hussein sendiri diklaim sebagai sosok penting di unit roket dan rudal Hizbullah di daerah Yarin. Di hari sebelumnya, IDF juga mengidentifikasi sel-sel musuh yang beroperasi dari struktur militer Hizbullah. Sel-sel itu ditemukan di daerah Taibe, Lebanon Selatan. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan buka suara selesai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel. Diketahui pertemuan itu terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 di kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem. Selesai kunjungan itu, Blinken menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui proposal gencatan senjata yang diperbarui Amerika Serikat. Tak hanya itu, Blinken juga mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Dikutip dari Tribun News, rupanya pernyataan Blinken itu membuat Hamas geram. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan, pernyataan Blinken adalah sebuah ambiguitas. Menurutnya, apa yang diajukan di dalam proposal itu tak sesuai dengan kesepakatan. Hamdan mengatakan bahwa isi proposal itu berbeda dengan apa yang disajikan kepada Hamas. Karena itulah Hamdan meminta agar para negosiator kembali ke proposal yang telah disetujui Washington dan Hamas sebelumnya. Brigada Al-Quds merilis rekaman operasi gabungannya bersama sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam. Dalam video yang dibagikan pada Senin 19 Agustus 2024, kedua perlawanan Palestina itu menarget tank Merkava milik Zionis. Operasi itu dilakukan di lingkungan Sujaya, sebelah timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, para pejuang terlihat mendekat ke arah tank IDF untuk melancarkan serangan. Mereka terdengar menyemangati dan menjaga satu sama lain. Para pejuang itu saling mengingatkan dan mengantisipasi akan adanya serangan dari drone Israel. Saat serangan dilesatkan, pejuang Al-Qassam dan Al-Quds langsung menggemakan kalimat takbir. Mereka lantas kembali ke posisinya dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan keberhasilan mereka menumpas tank Merkava Zionis membuat para pejuang menangis. Air mata pejuang Al-Qassam dan Al-Quds pecah seraya melakukan sujud syukur. الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله
الحمد لله رب العالمين. حبيبي. Militer Israel kembali melakukan kesalahan saat melancarkan operasi militer di Khan Yunis, Gaza. Pasalnya, jet tempur Zionis kedapatan menjatuhkan bom di dekat gedung yang menjadi lokasi pasukan Israel bersiaga. Alhasil, bom itu justru melukai pasukan mereka sendiri. Dikutip dari Tribun News, seorang tentara tewas dan 6 lainnya terluka parah. Namun, militer Israel tak memberikan rincian apapun terkait insiden friendly fire itu. Mereka hanya menyatakan bahwa seorang prajurit dari unit pengintaian Brigade Pasukan Terjun Payung Angkatan Darat tewas dan 6 lainnya terluka. Kejadian salah sasaran atau friendly fire ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya Israel sudah berkali-kali keliru melancarkan serangan yang berakibat fatal. Mereka justru melukai dan membunuh sesama tentara Israel. Tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pecah setelah berhasil meledakkan 2 tank milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di Shujaiya, timur kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Awalnya, video tersebut menunjukkan detik-detik Brigade Al-Quds dan Al-Qassam mendekati 2 tank IDF yang terparkir di Shujaiya. Mereka tampak berlindung di balik pohon kemudian menembakkan sejumlah peledak. Tembakan 2 militan Palestina itu pun tampak tepat sasaran. Setelahnya Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun lari menjauh dari lokasi tersebut. Mereka terdengar mengucapkan takbir berkali-kali atas keberhasilannya itu. Bahkan tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun pecah setelah masuk ke dalam persembunyian mereka. Allahu Akbar! 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 والله Lembah Beka, Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hizbullah itu menimbulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel. Dikutip dari tribunnews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kobaran api terlihat di lokasi ledakan, sementara api yang juga tampak membumbung tinggi. Menurut media setempat, serangan udara menyasar 4 desa berbeda, namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu. Warga kota-kota di Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Pasalnya ditakutkan Hizbullah akan meluncurkan serangan balasan. Diketahui sebelumnya, militer Israel juga menargetkan depot senjata yang digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus. 10 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang ditembakkan justru mengenai lokasi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza Selatan. Akibat insiden tersebut, setidaknya 7 tentara IDF tewas dan terluka. Seusai pembunuhan tersebut, Angkatan Udara Israel menjelaskan bahwa insiden itu disebabkan oleh kerusakan amunisi, sehingga bom tersebut meleset dari sasaran yang diinginkan. Diketahui di hari yang sama, Zionis juga mengalami kekalahan di perbatasan utara Palestina yang diduduki.
Sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas dan terluka di wilayah tersebut seusai diserang oleh pesawat tak berawak Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hizbullah. Dilansir dari tribunnews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hizbullah selama 1 jam. Pasalnya mereka mengamati pergerakan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF dihujani dengan rudal saat menuju kawasan hutan di wilayah Aita Asab. Akibat penyergapan Hizbullah, sejumlah tentara Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat lari kocar-kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hizbullah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya Hizbullah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramta, dan juga Al-Baghdadi. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah dimungkinkan menyerang pelabuhan Haifa. Terlebih, militan yang didukung Iran itu kini meningkatkan serangan militernya ke sejumlah wilayah di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas memasang status siaga. Netanyahu dilaporkan mulai melakukan persiapan perang di sejumlah titik aset penting Israel, salah satunya di wilayah pelabuhan Haifa. Hal itu untuk mencegah bengkaknya kerugian material dan lonjakan korban jiwa akibat gempuran Hizbullah. Kepala Departemen Pers IDF menjelaskan, sejauh ini pasukannya telah mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan. Tak hanya itu, Israel juga mulai menyiagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di Rumah Sakit Ramdan Haifa. Dikutip dari tribunnews.com, 1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah. Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Shukr yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi yang menargetkan posisi militer Israel pada Selasa, 20 Agustus 2024. Drone Hizbullah berhasil menembus wilayah Israel di perbatasan. Dalam video singkat itu terlihat drone FPV Hizbullah diluncurkan dari Lebanon. Serangan tersebut menargetkan peralatan mata-mata di situs Jal Al-Alam milik IDF di perbatasan Lebanon-Palestina. Milisi pro-Iran di Lebanon itu mengklaim jalur pasukan listrik peralatan mata-mata putus akibat serangan tersebut. Brigada Al-Hassam dan Brigada Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, sayap militan Hamas itu mengumumkan
bahwa pihaknya dan Brigade Al-Quds melakukan operasi penyerangan dengan metode bunuh diri. Disebutkan operasi pengeboman di Tel Aviv itu hanyalah permulaan. Dikutip dari Tribun News, Al-Hassam memperingatkan bahwa serangan yang sama masih mengintai Israel. Serangan itu akan berulang jika Zionis masih melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina. Diberitakan sebelumnya, pada Senin 19 Agustus 2024, militer Israel mengumumkan adanya ledakan di pusat kota Tel Aviv. IDF mengklaim serangan itu adalah percobaan pengeboman. Insiden keamanan itu mengakibatkan cedera sedang pada seorang pemukim pendudukan Israel. Keretakan hubungan antara para pemimpin Israel kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut saingan politiknya, pemimpin oposisi Benny Gantz. Netanyahu diketahui meminta Gantz untuk mengembalikan ribuan shekel ke kas Kementerian Keuangan Israel. Dikutip dari Tribun News, kantor Netanyahu dikabarkan mengirim surat untuk Gantz. Pihaknya menuntut agar Gantz mengembalikan sekira 70.000 shekel Israel atau setara $18.800 Amerika Serikat ke kas negara. Gantz menerima permintaan tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Adanya tuntutan itu seolah menandai berlanjutnya persaingan antara Netanyahu dan Gantz. Selain itu, hal tersebut juga menyoroti perpecahan politik yang sedang berlangsung di Israel meski perang tengah bergejolak di Gaza. Sejumlah warga Israel tewas dan luka-luka menyusul adanya insiden di Yara, utara pendudukan Israel. Sirine peringatan diketahui berbunyi di wilayah Acre dan Naharia, serta di Zarit dan Stula. Dilaporkan ada korban jiwa setelah serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari selatan Lebanon. Dikutip dari Tribun News, sebuah drone juga dikabarkan meledak di Galilea Barat. Serangan pesawat nirawak pada Senin 19 Agustus 2024 pagi itu menewaskan seorang tentara Israel. Sosok tersebut teridentifikasi sebagai perwira kepala Mahmud Amaria, berusia 45 tahun, seorang pelacak di Brigade Regional Baram ke-300. Dilaporkan 5 drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon. 3 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome. Sedangkan 2 lainnya menembus Iron Dome hingga Galilea Barat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 19 Agustus 2024. Keduanya membahas tentang kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan militan Hamas. Di akhir pertemuan itu, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mendukung proposal baru Amerika Serikat
tentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Blinken menekankan bahwa Netanyahu telah mengonfirmasi hal tersebut padanya. Netanyahu disebut menerima proposal yang ditawarkan Amerika Serikat minggu lalu di Doha, Qatar. Blinken lantas mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Jika Hamas menyetujuinya, maka seluruh mediator akan berunding untuk mendapatkan kesepahaman yang jelas demi mengimplementasikan perjanjian itu. Seperti diketahui pada Kamis hingga Jumat 15-16 Agustus 2024, para mediator menggelar perundingan gencatan senjata. Dalam negosiasi yang digelar di Doha, Qatar itu, Israel juga sempat mengajukan persyaratan baru. Namun persyaratan itu mendapat penolakan keras dari militan Hamas. Militer Israel melesatkan serangan udara ke Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Dilaporkan, serangan itu menarget depot senjata milik Hizbullah, tepatnya di Lembah Becha. Jajah tempur Angkatan Udara Israel meledakkan beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang dirilis IDF terlihat ledakan sekunder yang menandakan adanya persenjataan di fasilitas tersebut. Lewat saluran telegramnya pada Selasa 20 Agustus 2024, militer Israel merilis rekaman penargetan depot senjata itu. Selain serangan di Lembah Becha, pesawat IAF Israel juga menyasar seorang pejuang Hizbullah. IDF mengklaim telah menghabisi Hussein Ali Hussein di daerah Deir Hanon, Lebanon Selatan. Hussein sendiri diklaim sebagai sosok penting di unit roket dan rudal Hizbullah di daerah Yarin. Di hari sebelumnya, IDF juga mengidentifikasi sel-sel musuh yang beroperasi dari struktur militer Hizbullah. Sel-sel itu ditemukan di daerah Taibe, Lebanon Selatan. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan buka suara selesai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel. Diketahui pertemuan itu terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 di kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem. Selesai kunjungan itu, Blinken menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui proposal gencatan senjata yang diperbarui Amerika Serikat. Tak hanya itu, Blinken juga mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Dikutip dari Tribun News, rupanya pernyataan Blinken itu membuat Hamas geram. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan, pernyataan Blinken adalah sebuah ambiguitas. Menurutnya, apa yang diajukan di dalam proposal itu tak sesuai dengan kesepakatan. Hamdan mengatakan bahwa isi proposal itu berbeda dengan apa yang disajikan kepada Hamas. Karena itulah Hamdan meminta agar para negosiator kembali ke proposal yang telah disetujui Washington dan Hamas sebelumnya. Brigada Al-Quds merilis rekaman operasi gabungannya bersama sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam. Dalam video yang dibagikan pada Senin 19 Agustus 2024, kedua perlawanan Palestina itu menarget tank Merkava milik Zionis.
Operasi itu dilakukan di lingkungan Sujaya, sebelah timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, para pejuang terlihat mendekat ke arah tank IDF untuk melancarkan serangan. Mereka terdengar menyemangati dan menjaga satu sama lain. Para pejuang itu saling mengingatkan dan mengantisipasi akan adanya serangan dari drone Israel. Saat serangan dilesatkan, pejuang Al-Qassam dan Al-Quds langsung menggemakan kalimat takbir. Mereka lantas kembali ke posisinya dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan keberhasilan mereka menumpas tank merkava Zionis membuat para pejuang menangis. Air mata pejuang Al-Qassam dan Al-Quds pecah seraya melakukan sujud syukur. الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله Militer Israel kembali melakukan kesalahan saat melancarkan operasi militer di Khan Yunis, Gaza. Pasalnya, jet tempur Zionis kedapatan menjatuhkan bom di dekat gedung yang menjadi lokasi pasukan Israel bersiaga. Alhasil, bom itu justru melukai pasukan mereka sendiri. Dikutip dari Tribun News, seorang tentara tewas dan 6 lainnya terluka parah. Namun militer Israel tak memberikan rincian apapun terkait insiden friendly fire itu. Mereka hanya menyatakan bahwa seorang prajurit dari unit pengintaian Brigade Pasukan Terjun Payung Angkatan Darat tewas dan 6 lainnya terluka. Kejadian salah sasaran atau friendly fire ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya Israel sudah berkali-kali keliru melancarkan serangan yang berakibat fatal. Mereka justru melukai dan membunuh sesama tentara Israel. Tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pecah setelah berhasil meledakkan 2 tank milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di Shujaya, timur kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Awalnya, video tersebut menunjukkan detik-detik Brigade Al-Quds dan Al-Qassam mendekati 2 tank IDF yang terparkir di Shujaya. Mereka tampak berlindung di balik pohon kemudian menembakkan sejumlah peledak. Tembakan 2 militan Palestina itu pun tampak tepat sasaran. Setelahnya Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun lari menjauh dari lokasi tersebut. Mereka terdengar mengucapkan takbir berkali-kali atas keberhasilannya itu. Bahkan tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun pecah setelah masuk ke dalam persembunyian mereka. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله Lembah Beka, Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hizbullah itu menimbulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel. Dikutip dari tribunnews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kobaran api terlihat di lokasi ledakan. Sementara api yang juga tampak membumbung tinggi.
Menurut media setempat, serangan udara menyasar 4 desa berbeda. Namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu. Warga kota-kota di Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Pasalnya ditakutkan Hizbullah akan meluncurkan serangan balasan. Diketahui sebelumnya, militer Israel juga menargetkan depot senjata yang digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus. 10 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang terluka di wilayah tersebut seusai diserang oleh pesawat tak berawak Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hizbullah. Dilansir dari tribunnews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hizbullah selama 1 jam. Pasalnya mereka mengamati pergerakan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF dihujani dengan rudal saat menuju kawasan hutan di wilayah Aita Asab. Akibat penyergapan Hizbullah, sejumlah tentara Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat lari kocar-kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hizbullah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya Hizbullah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramtah, dan juga Al-Baghdadi. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah dimungkinkan menyerang pelabuhan Haifa. Terlebih, militan yang didukung Iran itu kini meningkatkan serangan militernya ke sejumlah wilayah di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas memasang status siaga. Netanyahu dilaporkan mulai melakukan persiapan perang di sejumlah titik aset penting Israel, salah satunya di wilayah pelabuhan Haifa. Hal itu untuk mencegah bengkaknya kerugian material dan lonjakan korban jiwa akibat gempuran Hizbullah. Kepala Departemen Pers IDF menjelaskan, sejauh ini pasukannya telah mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan. Tak hanya itu, Israel juga mulai menyiagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di rumah sakit Ramdan Haifa. Dikutip dari tribunnews.com, 1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah. Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Shukr yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi yang menargetkan posisi militer Israel pada Selasa, 20 Agustus 2024. Drone Hizbullah berhasil menembus wilayah Israel di perbatasan. Dalam video singkat itu terlihat drone FPV Hizbullah diluncurkan dari Lebanon.
Serangan tersebut menargetkan peralatan mata-mata di situs Jal Al-Alam milik IDF di perbatasan Lebanon-Palestina. Milisi pro-Iran di Lebanon itu mengklaim jalur pasukan listrik peralatan mata-mata putus akibat serangan tersebut. Brigada Al-Hassam dan Brigada Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, sayap militan Hamas itu mengumumkan bahwa pihaknya dan Brigada Al-Quds melakukan operasi penyerangan dengan metode bunuh diri. Disebutkan operasi pengeboman di Tel Aviv itu hanyalah permulaan. Dikutip dari Tribun News, Al-Hassam memperingatkan bahwa serangan yang sama masih mengintai Israel. Serangan itu akan berulang jika Zionis masih melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina. Diberitakan sebelumnya, pada Senin 19 Agustus 2024, militer Israel mengumumkan adanya ledakan di pusat kota Tel Aviv. IDF mengklaim serangan itu adalah percobaan pengeboman. Insiden keamanan itu mengakibatkan cedera sedang pada seorang pemukim pendudukan Israel. Keretakan hubungan antara para pemimpin Israel kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut saingan politiknya, pemimpin oposisi Benny Gantz. Netanyahu diketahui meminta Gantz untuk mengembalikan ribuan shekel ke kas Kementerian Keuangan Israel. Dikutip dari Tribun News, kantor Netanyahu dikabarkan mengirim surat untuk Gantz. Pihaknya menuntut agar Gantz mengembalikan sekira 70.000 shekel Israel atau setara $18.800 Amerika Serikat ke kas negara. Gantz menerima permintaan tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Adanya tuntutan itu seolah menandai berlanjutnya persaingan antara Netanyahu dan Gantz. Selain itu, hal tersebut juga menyoroti perpecahan politik yang sedang berlangsung di Israel meski perang tengah bergejolak di Gaza. Sejumlah warga Israel tewas dan luka-luka menyusul adanya insiden di Yara, utara pendudukan Israel. Sirine peringatan diketahui berbunyi di wilayah Acre dan Naharia, serta di Zarit dan Stula. Dilaporkan ada korban jiwa setelah serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari selatan Lebanon. Dikutip dari Tribun News, sebuah drone juga dikabarkan meledak di Galilea Barat. Serangan pesawat nirawak pada Senin 19 Agustus 2024 pagi itu menewaskan seorang tentara Israel. Sosok tersebut teridentifikasi sebagai perwira kepala Mahmud Amaria, berusia 45 tahun, seorang pelacak di Brigade Regional Baram ke-300. Dilaporkan 5 drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon. 3 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome. Sedangkan 2 lainnya menembus Iron Dome hingga Galilea Barat.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 19 Agustus 2024. Keduanya membahas tentang kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan militan Hamas. Di akhir pertemuan itu, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mendukung proposal baru Amerika Serikat tentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Blinken menekankan bahwa Netanyahu telah mengonfirmasi hal tersebut padanya. Netanyahu disebut menerima proposal yang ditawarkan Amerika Serikat minggu lalu di Doha, Qatar. Blinken lantas mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Jika Hamas menyetujuinya, maka seluruh mediator akan berunding untuk mendapatkan kesepahaman yang jelas demi mengimplementasikan perjanjian itu. Seperti diketahui pada Kamis hingga Jumat 15-16 Agustus 2024, para mediator menggelar perundingan gencatan senjata. Dalam negosiasi yang digelar di Doha, Qatar itu, Israel juga sempat mengajukan persyaratan baru. Namun persyaratan itu mendapat penolakan keras dari militan Hamas. Militer Israel melesatkan serangan udara ke Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Dilaporkan, serangan itu menarget depot senjata milik Hizbullah, tepatnya di Lembah Becha. Jajah tempur Angkatan Udara Israel meledakkan beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang dirilis IDF terlihat ledakan sekunder yang menandakan adanya persenjataan di fasilitas tersebut. Lewat saluran telegramnya pada Selasa 20 Agustus 2024, militer Israel merilis rekaman penargetan depot senjata itu. Selain serangan di Lembah Becha, pesawat IAF Israel juga menyasar seorang pejuang Hizbullah. IDF mengklaim telah menghabisi Hussein Ali Hussein di daerah Deir Hanon, Lebanon Selatan. Hussein sendiri diklaim sebagai sosok penting di unit roket dan rudal Hizbullah di daerah Yarin. Di hari sebelumnya, IDF juga mengidentifikasi sel-sel musuh yang beroperasi dari struktur militer Hizbullah. Sel-sel itu ditemukan di daerah Taibe, Lebanon Selatan. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan buka suara selesai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel. Diketahui pertemuan itu terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 di kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem. Selesai kunjungan itu, Blinken menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui proposal gencatan senjata yang diperbarui Amerika Serikat. Tak hanya itu, Blinken juga mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Dikutip dari Tribun News, rupanya pernyataan Blinken itu membuat Hamas geram. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan, pernyataan Blinken adalah sebuah ambiguitas. Menurutnya, apa yang diajukan di dalam proposal itu tak sesuai dengan kesepakatan. Hamdan mengatakan bahwa isi proposal itu berbeda dengan apa yang disajikan kepada Hamas. Karena itulah Hamdan meminta agar para negosiator kembali ke proposal yang telah disetujui Washington dan Hamas sebelumnya.
Brigade Al-Quds merilis rekaman operasi gabungannya bersama sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam. Dalam video yang dibagikan pada Senin 19 Agustus 2024, kedua perlawanan Palestina itu menarget tank Merkava milik Zionis. Operasi itu dilakukan di lingkungan Sujaya, sebelah timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, para pejuang terlihat mendekat ke arah tank IDF untuk melancarkan serangan. Mereka terdengar menyemangati dan menjaga satu sama lain. Para pejuang itu saling mengingatkan dan mengantisipasi akan adanya serangan dari drone Israel. Saat serangan dilesatkan, pejuang Al-Qassam dan Al-Quds langsung menggemakan kalimat takbir. Mereka lantas kembali ke posisinya dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan keberhasilan mereka menumpas tank Merkava Zionis membuat para pejuang menangis. Air mata pejuang Al-Qassam dan Al-Quds pecah seraya melakukan sujud syukur. الله أكبر الله أكبر لا الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله Militer Israel kembali melakukan kesalahan saat melancarkan operasi militer di Khan Yunis, Gaza. Pasalnya, jet tempur Zionis kedapatan menjatuhkan bom di dekat gedung yang menjadi lokasi pasukan Israel bersiaga. Alhasil, bom itu justru melukai pasukan mereka sendiri. Dikutip dari Tribun News, seorang tentara tewas dan 6 lainnya terluka parah. Namun, militer Israel tak memberikan rincian apapun terkait insiden friendly fire itu. Mereka hanya menyatakan bahwa seorang prajurit dari unit pengintaian Brigade Pasukan Terjun Payung Angkatan Darat tewas dan 6 lainnya terluka. Kejadian salah sasaran atau friendly fire ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya Israel sudah berkali-kali keliru melancarkan serangan yang berakibat fatal. Mereka justru melukai dan membunuh sesama tentara Israel. Tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pecah setelah berhasil meledakkan 2 tank milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di Shujaya, timur kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Awalnya, video tersebut menunjukkan detik-detik Brigade Al-Quds dan Al-Qassam mendekati 2 tank IDF yang terparkir di Shujaya. Mereka tampak berlindung di balik pohon kemudian menembakkan sejumlah peledak. Tembakan 2 militan Palestina itu pun tampak tepat sasaran. Setelahnya Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun lari menjauh dari lokasi tersebut. Mereka terdengar mengucapkan takbir berkali-kali atas keberhasilannya itu. Bahkan tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun pecah setelah masuk ke dalam persembunyian mereka. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله Lembah Beka, Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hizbullah itu menimbulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel
Dikutip dari tribunnews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kobaran api terlihat di lokasi ledakan, sementara api yang juga tampak membumbung tinggi. Menurut media setempat, serangan udara menyasar 4 desa berbeda, namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu. Warga kota-kota di Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Pasalnya ditakutkan Hizbullah akan meluncurkan serangan balasan. Diketahui sebelumnya, militer Israel juga menargetkan depot senjata yang digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus. 10 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang ditembakkan justru mengenai lokasi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza Selatan. Akibat insiden tersebut, setidaknya 7 tentara IDF tewas dan terluka. Seusai pembunuhan tersebut, Angkatan Udara Israel menjelaskan bahwa insiden itu disebabkan oleh kerusakan amunisi, sehingga bom tersebut meleset dari sasaran yang diinginkan. Diketahui di hari yang sama, Zionis juga mengalami kekalahan di perbatasan utara Palestina yang diduduki. Sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas dan terluka di wilayah tersebut seusai diserang oleh pesawat tak berawak Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hizbullah. Dilansir dari tribunnews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hizbullah selama 1 jam. Pasalnya mereka mengamati pergerakan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF dihujani dengan rudal saat menuju kawasan hutan di wilayah Aita Asab. Akibat penyergapan Hizbullah, sejumlah tentara Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat lari kocar-kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hizbullah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya Hizbullah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramtah, dan juga Al-Baghdadi. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah dimungkinkan menyerang pelabuhan Haifa. Terlebih, militan yang didukung Iran itu kini meningkatkan serangan militernya ke sejumlah wilayah di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas memasang status siaga. Netanyahu dilaporkan mulai melakukan persiapan perang di sejumlah titik aset penting Israel, salah satunya di wilayah pelabuhan Haifa. Hal itu untuk mencegah bengkaknya kerugian material dan lonjakan korban jiwa akibat gempuran Hizbullah. Kepala Departemen Pers IDF menjelaskan, sejauh ini pasukannya telah mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan. Tak hanya itu, Israel juga mulai menyiagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di Rumah Sakit Ramdan Haifa. Dikutip dari tribunnews.com, 1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah. Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Shukr yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan.
Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi yang menargetkan posisi militer Israel pada Selasa, 20 Agustus 2024. Drone Hizbullah berhasil menembus wilayah Israel di perbatasan. Dalam video singkat itu terlihat drone FPV Hizbullah diluncurkan dari Lebanon. Serangan tersebut menargetkan peralatan mata-mata di situs Jal Al-Alam milik IDF di perbatasan Lebanon-Palestina. Milisi pro-Iran di Lebanon itu mengklaim jalur pasukan listrik peralatan mata-mata putus akibat serangan tersebut. Brigada Al-Hassam dan Brigada Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, sayap militan Hamas itu mengumumkan bahwa pihaknya dan Brigada Al-Quds melakukan operasi penyerangan dengan metode bunuh diri. Disebutkan operasi pengeboman di Tel Aviv itu hanyalah permulaan. Dikutip dari Tribun News, Al-Hassam memperingatkan bahwa serangan yang sama masih mengintai Israel. Serangan itu akan berulang jika Zionis masih melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina. Diberitakan sebelumnya, pada Senin 19 Agustus 2024, militer Israel mengumumkan adanya ledakan di pusat kota Tel Aviv. IDF mengklaim serangan itu adalah percobaan pengeboman. Insiden keamanan itu mengakibatkan cedera sedang pada seorang pemukim pendudukan Israel. Keretakan hubungan antara para pemimpin Israel kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut saingan politiknya, pemimpin oposisi Benny Gantz. Netanyahu diketahui meminta Gantz untuk mengembalikan ribuan shekel ke kas Kementerian Keuangan Israel. Dikutip dari Tribun News, kantor Netanyahu dikabarkan mengirim surat untuk Gantz. Pihaknya menuntut agar Gantz mengembalikan sekira 70.000 shekel Israel atau setara $18.800 Amerika Serikat ke kas negara. Gantz menerima permintaan tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Adanya tuntutan itu seolah menandai berlanjutnya persaingan antara Netanyahu dan Gantz. Selain itu, hal tersebut juga menyoroti perpecahan politik yang sedang berlangsung di Israel meski perang tengah bergejolak di Gaza.
Sejumlah warga Israel tewas dan luka-luka menyusul adanya insiden di Yara, utara pendudukan Israel. Sirine peringatan diketahui berbunyi di wilayah Acre dan Naharia, serta di Zarit dan Stula. Dilaporkan ada korban jiwa setelah serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari selatan Lebanon. Dikutip dari Tribun News, sebuah drone juga dikabarkan meledak di Galilea Barat. Serangan pesawat nirawak pada Senin 19 Agustus 2024 pagi itu menewaskan seorang tentara Israel. Sosok tersebut teridentifikasi sebagai perwira kepala Mahmud Amaria, berusia 45 tahun, seorang pelacak di Brigade Regional Baram ke-300. Dilaporkan 5 drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon. 3 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome. Sedangkan 2 lainnya menembus Iron Dome hingga Galilea Barat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 19 Agustus 2024. Keduanya membahas tentang kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan militan Hamas. Di akhir pertemuan itu, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mendukung proposal baru Amerika Serikat tentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Blinken menekankan bahwa Netanyahu telah mengonfirmasi hal tersebut padanya. Netanyahu disebut menerima proposal yang ditawarkan Amerika Serikat minggu lalu di Doha, Qatar. Blinken lantas mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Jika Hamas menyetujuinya, maka seluruh mediator akan berunding untuk mendapatkan kesepahaman yang jelas demi mengimplementasikan perjanjian itu. Seperti diketahui pada Kamis hingga Jumat 15-16 Agustus 2024, para mediator menggelar perundingan gencatan senjata. Dalam negosiasi yang digelar di Doha, Qatar itu, Israel juga sempat mengajukan persyaratan baru. Namun persyaratan itu mendapat penolakan keras dari militan Hamas. Militer Israel melesatkan serangan udara ke Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Dilaporkan, serangan itu menarget depot senjata milik Hizbullah, tepatnya di Lembah Becha. Jajah tempur Angkatan Udara Israel meledakkan beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang dirilis IDF terlihat ledakan sekunder yang menandakan adanya persenjataan di fasilitas tersebut. Lewat saluran telegramnya pada Selasa 20 Agustus 2024, militer Israel merilis rekaman penargetan depot senjata itu. Selain serangan di Lembah Becha, pesawat IAF Israel juga menyasar seorang pejuang Hizbullah. IDF mengklaim telah menghabisi Hussein Ali Hussein di daerah Deir Hanon, Lebanon Selatan. Hussein sendiri diklaim sebagai sosok penting di unit roket dan rudal Hizbullah di daerah Yarin. Di hari sebelumnya, IDF juga mengidentifikasi sel-sel musuh yang beroperasi dari struktur militer Hizbullah. Sel-sel itu ditemukan di daerah Taibe, Lebanon Selatan.
Pejabat senior Hamas Osama Hamdan buka suara selesai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel. Diketahui pertemuan itu terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 di kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem. Selesai kunjungan itu, Blinken menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui proposal gencatan senjata yang diperbarui Amerika Serikat. Tak hanya itu, Blinken juga mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Dikutip dari Tribun News, rupanya pernyataan Blinken itu membuat Hamas geram. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan, pernyataan Blinken adalah sebuah ambiguitas. Menurutnya, apa yang diajukan di dalam proposal itu tak sesuai dengan kesepakatan. Hamdan mengatakan bahwa isi proposal itu berbeda dengan apa yang disajikan kepada Hamas. Karena itulah Hamdan meminta agar para negosiator kembali ke proposal yang telah disetujui Washington dan Hamas sebelumnya. Brigada Al-Quds merilis rekaman operasi gabungannya bersama sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam. Dalam video yang dibagikan pada Senin 19 Agustus 2024, kedua perlawanan Palestina itu menarget tank Merkava milik Zionis. Operasi itu dilakukan di lingkungan Sujaya, sebelah timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, para pejuang terlihat mendekat ke arah tank IDF untuk melancarkan serangan. Mereka terdengar menyemangati dan menjaga satu sama lain. Para pejuang itu saling mengingatkan dan mengantisipasi akan adanya serangan dari drone Israel. Saat serangan dilesatkan, pejuang Al-Qassam dan Al-Quds langsung menggemakan kalimat takbir. Mereka lantas kembali ke posisinya dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan keberhasilan mereka menumpas tank Merkava Zionis membuat para pejuang menangis. Air mata pejuang Al-Qassam dan Al-Quds pecah seraya melakukan sujud syukur. الله أكبر الله أكبر لا الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والناس Militer Israel kembali melakukan kesalahan saat melancarkan operasi militer di Khan Yunis, Gaza. Pasalnya, jet tempur Zionis kedapatan menjatuhkan bom di dekat gedung yang menjadi lokasi pasukan Israel bersiaga. Alhasil, bom itu justru melukai pasukan mereka sendiri. Dikutip dari Tribun News, seorang tentara tewas dan 6 lainnya terluka parah. Namun militer Israel tak memberikan rincian apapun terkait insiden friendly fire itu. Mereka hanya menyatakan bahwa seorang prajurit dari unit pengintaian Brigade Pasukan Terjun Payung Angkatan Darat tewas dan 6 lainnya terluka. Kejadian salah sasaran atau friendly fire ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya Israel sudah berkali-kali keliru melancarkan serangan yang berakibat fatal. Mereka justru melukai dan membunuh sesama tentara Israel.
Tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pecah setelah berhasil meledakkan 2 tank milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di Shujaiya, timur kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Awalnya, video tersebut menunjukkan detik-detik Brigade Al-Quds dan Al-Qassam mendekati 2 tank IDF yang terparkir di Shujaiya. Mereka tampak berlindung di balik pohon kemudian menembakkan sejumlah peledak. Tembakan 2 militan Palestina itu pun tampak tepat sasaran. Setelahnya Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun lari menjauh dari lokasi tersebut. Mereka terdengar mengucapkan takbir berkali-kali atas keberhasilannya itu. Bahkan tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun pecah setelah masuk ke dalam persembunyian mereka. Allahu Akbar! 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 Lembah Beka, Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hizbullah itu menimbulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kobaran api terlihat di lokasi ledakan. Sementara api yang juga tampak membumbung tinggi. Menurut media setempat, serangan udara menyasar 4 desa berbeda. Namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu. Warga kota-kota di Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Pasalnya ditakutkan Hizbullah akan meluncurkan serangan balasan. Diketahui sebelumnya, militer Israel juga menargetkan depot senjata yang digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus. 10 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang ditembakkan justru mengenai lokasi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza Selatan. Akibat insiden tersebut, setidaknya 7 tentara IDF tewas dan terluka. Seusai pembunuhan tersebut, Angkatan Udara Israel menjelaskan bahwa insiden itu disebabkan oleh kerusakan amunisi, sehingga bom tersebut meleset dari sasaran yang diinginkan. Diketahui di hari yang sama, Zionis juga mengalami kekalahan di perbatasan utara Palestina yang diduduki. Sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas dan terluka di wilayah tersebut seusai diserang oleh pesawat tak berawak Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hizbullah. Dilansir dari Tribunnews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hizbullah selama 1 jam. Pasalnya mereka mengamati pergerakan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF dihujani dengan rudal saat menuju kawasan hutan di wilayah Aita Ashab. Akibat penyergapan Hizbullah, sejumlah tentara Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat lari kocar-kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hizbullah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya Hizbullah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramta, dan juga Al-Baghdadi. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah dimungkinkan menyerang pelabuhan Haifa. Terlebih, militan yang didukung Iran itu kini meningkatkan serangan militernya ke sejumlah wilayah di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas memasang status siaga. Netanyahu dilaporkan mulai melakukan persiapan perang di sejumlah titik aset penting Israel, salah satunya di wilayah pelabuhan Haifa. Hal itu untuk mencegah bengkaknya kerugian material dan lonjakan korban jiwa akibat gempuran Hizbullah.
Kepala Departemen Pers IDF menjelaskan, sejauh ini pasukannya telah mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan. Tak hanya itu, Israel juga mulai menyiagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di Rumah Sakit Ramdan Haifa. Dikutip dari tribunnews.com, 1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah. Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Shukr yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh. Mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza, Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi yang menargetkan posisi militer Israel pada Selasa, 20 Agustus 2024. Drone Hizbullah berhasil menembus wilayah Israel di perbatasan. Dalam video singkat itu terlihat drone FPV Hizbullah diluncurkan dari Lebanon. Serangan tersebut menargetkan peralatan mata-mata di situs Jal Al-Alam milik IDF di perbatasan Lebanon-Palestina. Milisi pro-Iran di Lebanon itu mengklaim jalur pasukan listrik peralatan mata-mata putus akibat serangan tersebut. Brigada Al-Hassam dan Brigada Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, sayap militan Hamas itu mengumumkan bahwa pihaknya dan Brigada Al-Quds melakukan operasi penyerangan dengan metode bunuh diri. Disebutkan operasi pengeboman di Tel Aviv itu hanyalah permulaan. Dikutip dari Tribunnews, Al-Hassam memperingatkan bahwa serangan yang sama masih mengintai Israel. Serangan itu akan berulang jika Zionis masih melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina. Diberitakan sebelumnya, pada Senin 19 Agustus 2024, militer Israel mengumumkan adanya ledakan di pusat kota Tel Aviv. IDF mengklaim serangan itu adalah percobaan pengeboman. Insiden keamanan itu mengakibatkan cedera sedang pada seorang pemukim pendudukan Israel. Keretakan hubungan antara para pemimpin Israel kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut saingan politiknya, pemimpin oposisi Benny Gantz. Netanyahu diketahui meminta Gantz untuk mengembalikan ribuan shekel ke kas Kementerian Keuangan Israel. Dikutip dari Tribunnews, kantor Netanyahu dikabarkan mengirim surat untuk Gantz. Pihaknya menuntut agar Gantz mengembalikan sekira 70.000 shekel Israel
atau setara 18.800 dolar Amerika Serikat ke kas negara. Gantz menerima permintaan tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Adanya tuntutan itu seolah menandai berlanjutnya persaingan antara Netanyahu dan Gantz. Selain itu, hal tersebut juga menyoroti perpecahan politik yang sedang berlangsung di Israel meski perang tengah bergejolak di Gaza. Sejumlah warga Israel tewas dan luka-luka menyusul adanya insiden di Yara, utara pendudukan Israel. Sirine peringatan diketahui berbunyi di wilayah Acre dan Naharia, serta di Zarit dan Stula. Dilaporkan ada korban jiwa setelah serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari selatan Lebanon. Dikutip dari Tribun News, sebuah drone juga dikabarkan meledak di Galilea Barat. Serangan pesawat nirawak pada Senin 19 Agustus 2024 pagi itu menewaskan seorang tentara Israel. Sosok tersebut teridentifikasi sebagai perwira kepala Mahmud Amaria, berusia 45 tahun, seorang pelacak di Brigade Regional Baram ke-300. Dilaporkan 5 drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon. 3 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome. Sedangkan 2 lainnya menembus Iron Dome hingga Galilea Barat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 19 Agustus 2024. Keduanya membahas tentang kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan militan Hamas. Di akhir pertemuan itu, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mendukung proposal baru Amerika Serikat tentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Blinken menekankan bahwa Netanyahu telah mengonfirmasi hal tersebut padanya. Netanyahu disebut menerima proposal yang ditawarkan Amerika Serikat minggu lalu di Doha, Qatar. Blinken lantas mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Jika Hamas menyetujuinya, maka seluruh mediator akan berunding untuk mendapatkan kesepahaman yang jelas demi mengimplementasikan perjanjian itu. Seperti diketahui pada Kamis hingga Jumat 15-16 Agustus 2024, para mediator menggelar perundingan gencatan senjata. Dalam negosiasi yang digelar di Doha, Qatar itu, Israel juga sempat mengajukan persyaratan baru. Namun persyaratan itu mendapat penolakan keras dari militan Hamas. Militer Israel melesatkan serangan udara ke Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Dilaporkan, serangan itu menarget depot senjata milik Hizbullah, tepatnya di Lembah Becha. Jajah tempur Angkatan Udara Israel meledakkan beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang dirilis IDF terlihat ledakan sekunder yang menandakan adanya persenjataan di fasilitas tersebut.
Lewat saluran telegramnya pada Selasa 20 Agustus 2024, militer Israel merilis rekaman penergetan depot senjata itu. Selain serangan di Lembah Becha, pesawat IAF Israel juga menyasar seorang pejuang Hizbullah. IDF mengklaim telah menghabisi Hussein Ali Hussein di daerah Deir Hanon, Lebanon Selatan. Hussein sendiri diklaim sebagai sosok penting di unit roket dan rudal Hizbullah di daerah Yarin. Di hari sebelumnya, IDF juga mengidentifikasi sel-sel musuh yang beroperasi dari struktur militer Hizbullah. Sel-sel itu ditemukan di daerah Taibe, Lebanon Selatan. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan buka suara selesai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel. Diketahui pertemuan itu terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 di kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem. Selesai kunjungan itu, Blinken menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui proposal gencatan senjata yang diperbarui Amerika Serikat. Tak hanya itu, Blinken juga mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Dikutip dari Tribun News, rupanya pernyataan Blinken itu membuat Hamas geram. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan, pernyataan Blinken adalah sebuah ambiguitas. Menurutnya, apa yang diajukan di dalam proposal itu tak sesuai dengan kesepakatan. Hamdan mengatakan bahwa isi proposal itu berbeda dengan apa yang disajikan kepada Hamas. Karena itulah Hamdan meminta agar para negosiator kembali ke proposal yang telah disetujui Washington dan Hamas sebelumnya. Brigada Al-Quds merilis rekaman operasi gabungannya bersama sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam. Dalam video yang dibagikan pada Senin 19 Agustus 2024, kedua perlawanan Palestina itu menarget tank Merkava milik Zionis. Operasi itu dilakukan di lingkungan Sujaya, sebelah timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, para pejuang terlihat mendekat ke arah tank IDF untuk melancarkan serangan. Mereka terdengar menyemangati dan menjaga satu sama lain. Para pejuang itu saling mengingatkan dan mengantisipasi akan adanya serangan dari drone Israel. Saat serangan dilesatkan, pejuang Al-Qassam dan Al-Quds langsung menggemakan kalimat takbir. Mereka lantas kembali ke posisinya dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan keberhasilan mereka menumpas tank Merkava Zionis membuat para pejuang menangis. Air mata pejuang Al-Qassam dan Al-Quds pecah seraya melakukan sujud syukur. الله أكبر الله أكبر لا الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله Militer Israel kembali melakukan kesalahan saat melancarkan operasi militer di Khan Yunis, Gaza. Pasalnya, jet tempur Zionis kedapatan menjatuhkan bom di dekat gedung yang menjadi lokasi pasukan Israel bersiaga. Alhasil, bom itu justru melukai pasukan mereka sendiri.
Dikutip dari Tribun News, seorang tentara tewas dan 6 lainnya terluka parah. Namun militer Israel tak memberikan rincian apapun terkait insiden friendly fire itu. Mereka hanya menyatakan bahwa seorang prajurit dari unit pengintaian Brigade Pasukan Terjun Payung Angkatan Darat tewas dan 6 lainnya terluka. Kejadian salah sasaran atau friendly fire ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya Israel sudah berkali-kali keliru melancarkan serangan yang berakibat fatal. Mereka justru melukai dan membunuh sesama tentara Israel. Tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pecah setelah berhasil meledakkan 2 tank milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di Shujaiya, timur kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Awalnya, video tersebut menunjukkan detik-detik Brigade Al-Quds dan Al-Qassam mendekati 2 tank IDF yang terparkir di Shujaiya. Mereka tampak berlindung di balik pohon kemudian menembakkan sejumlah peledak. Tembakan 2 militan Palestina itu pun tampak tepat sasaran. Setelahnya Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun lari menjauh dari lokasi tersebut. Mereka terdengar mengucapkan takbir berkali-kali atas keberhasilannya itu. Bahkan tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun pecah setelah masuk ke dalam persembunyian mereka. Allahu Akbar! 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 Lembah Beka, Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hizbullah itu menimbulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel. Dikutip dari tribunnews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kobaran api terlihat di lokasi ledakan, sementara api yang juga tampak membumbung tinggi. Menurut media setempat, serangan udara menyasar 4 desa berbeda, namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu. Warga kota-kota di Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Pasalnya ditakutkan Hizbullah akan meluncurkan serangan balasan. Diketahui sebelumnya, militer Israel juga menargetkan depot senjata yang digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus. 10 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang ditembakkan justru mengenai lokasi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza Selatan. Akibat insiden tersebut, setidaknya 7 tentara IDF tewas dan terluka. Seusai pembunuhan tersebut, Angkatan Udara Israel menjelaskan bahwa insiden itu disebabkan oleh kerusakan amunisi, sehingga bom tersebut meleset dari sasaran yang diinginkan. Diketahui di hari yang sama, Zionis juga mengalami kekalahan di perbatasan utara Palestina yang diduduki. Sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas dan terluka di wilayah tersebut seusai diserang oleh pesawat tak berawak Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hizbullah. Dilansir dari tribunnews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah.
Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hizbullah selama 1 jam. Pasalnya mereka mengamati pergerakan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF dihujani dengan rudal saat menuju kawasan hutan di wilayah Aita Asab. Akibat penyergapan Hizbullah, sejumlah tentara Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat lari kocar-kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hizbullah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya Hizbullah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramta, dan juga Al-Baghdadi. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah dimungkinkan menyerang pelabuhan Haifa. Terlebih, militan yang didukung Iran itu kini meningkatkan serangan militernya ke sejumlah wilayah di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas memasang status siaga. Netanyahu dilaporkan mulai melakukan persiapan perang di sejumlah titik aset penting Israel, salah satunya di wilayah pelabuhan Haifa. Hal itu untuk mencegah bengkaknya kerugian material dan lonjakan korban jiwa akibat gempuran Hizbullah. Kepala Departemen Pers IDF menjelaskan, sejauh ini pasukannya telah mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan. Tak hanya itu, Israel juga mulai menyiagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di rumah sakit Ramdan Haifa. Dikutip dari tribunnews.com, 1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah. Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Shukr yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi yang menargetkan posisi militer Israel pada Selasa, 20 Agustus 2024. Drone Hizbullah berhasil menembus wilayah Israel di perbatasan. Dalam video singkat itu terlihat drone FPV Hizbullah diluncurkan dari Lebanon. Serangan tersebut menargetkan peralatan mata-mata di situs Jal Al-Alam milik IDF di perbatasan Lebanon-Palestina. Milisi pro-Iran di Lebanon itu mengklaim jalur pasukan listrik peralatan mata-mata putus akibat serangan tersebut. Brigada Al-Hassam dan Brigada Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, sayap militan Hamas itu mengumumkan bahwa pihaknya dan Brigada Al-Quds melakukan operasi penyerangan dengan metode bunuh diri. Disebutkan operasi pengeboman di Tel Aviv itu hanyalah permulaan. Dikutip dari Tribun News, Al-Hassam memperingatkan bahwa serangan yang sama masih mengintai Israel. Serangan itu akan berulang jika Zionis masih melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina.
Diberitakan sebelumnya, pada Senin 19 Agustus 2024, militer Israel mengumumkan adanya ledakan di pusat kota Tel Aviv. IDF mengklaim serangan itu adalah percobaan pengeboman. Insiden keamanan itu mengakibatkan cedera sedang pada seorang pemukim pendudukan Israel. Keretakan hubungan antara para pemimpin Israel kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut saingan politiknya, pemimpin oposisi Benny Gantz. Netanyahu diketahui meminta Gantz untuk mengembalikan ribuan shekel ke kas Kementerian Keuangan Israel. Dikutip dari Tribun News, kantor Netanyahu dikabarkan mengirim surat untuk Gantz. Pihaknya menuntut agar Gantz mengembalikan sekira 70.000 shekel Israel atau setara $18.800 Amerika Serikat ke kas negara. Gantz menerima permintaan tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Adanya tuntutan itu seolah menandai berlanjutnya persaingan antara Netanyahu dan Gantz. Selain itu, hal tersebut juga menyoroti perpecahan politik yang sedang berlangsung di Israel meski perang tengah bergejolak di Gaza. Sejumlah warga Israel tewas dan luka-luka menyusul adanya insiden di Yara, utara pendudukan Israel. Sirine peringatan diketahui berbunyi di wilayah Akra dan Naharia, serta di Zarit dan Stula. Dilaporkan ada korban jiwa setelah serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari selatan Lebanon. Dikutip dari Tribun News, sebuah drone juga dikabarkan meledak di Galilea Barat. Serangan pesawat nirawak pada Senin 19 Agustus 2024 pagi itu menewaskan seorang tentara Israel. Sosok tersebut teridentifikasi sebagai perwira kepala Mahmud Amaria, berusia 45 tahun, seorang pelacak di Brigade Regional Baram ke-300. Dilaporkan 5 drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon. 3 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome. Sedangkan 2 lainnya menembus Iron Dome hingga Galilea Barat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 19 Agustus 2024. Keduanya membahas tentang kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan militan Hamas. Di akhir pertemuan itu, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mendukung proposal baru Amerika Serikat tentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Blinken menekankan bahwa Netanyahu telah mengonfirmasi hal tersebut padanya. Netanyahu disebut menerima proposal yang ditawarkan Amerika Serikat minggu lalu di Doha, Qatar. Blinken lantas mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama.
Jika Hamas menyetujuinya, maka seluruh mediator akan berunding untuk mendapatkan kesepahaman yang jelas demi mengimplementasikan perjanjian itu. Seperti diketahui pada Kamis hingga Jumat 15-16 Agustus 2024, para mediator menggelar perundingan gencatan senjata. Dalam negosiasi yang digelar di Doha, Qatar itu, Israel juga sempat mengajukan persyaratan baru. Namun persyaratan itu mendapat penolakan keras dari militan Hamas. Militer Israel melesatkan serangan udara ke Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Dilaporkan, serangan itu menarget depot senjata milik Hizbullah, tepatnya di Lembah Becha. Jajah tempur Angkatan Udara Israel meledakkan beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang dirilis IDF terlihat ledakan sekunder yang menandakan adanya persenjataan di fasilitas tersebut. Lewat saluran telegramnya pada Selasa 20 Agustus 2024, militer Israel merilis rekaman penargetan depot senjata itu. Selain serangan di Lembah Becha, pesawat IAF Israel juga menyasar seorang pejuang Hizbullah. IDF mengklaim telah menghabisi Hussein Ali Hussein di daerah Deir Hanon, Lebanon Selatan. Hussein sendiri diklaim sebagai sosok penting di unit roket dan rudal Hizbullah di daerah Yarin. Di hari sebelumnya, IDF juga mengidentifikasi sel-sel musuh yang beroperasi dari struktur militer Hizbullah. Sel-sel itu ditemukan di daerah Taibe, Lebanon Selatan. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan buka suara selesai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel. Diketahui pertemuan itu terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 di kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem. Selesai kunjungan itu, Blinken menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui proposal gencatan senjata yang diperbarui Amerika Serikat. Tak hanya itu, Blinken juga mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Dikutip dari Tribun News, rupanya pernyataan Blinken itu membuat Hamas geram. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan, pernyataan Blinken adalah sebuah ambiguitas. Menurutnya, apa yang diajukan di dalam proposal itu tak sesuai dengan kesepakatan. Hamdan mengatakan bahwa isi proposal itu berbeda dengan apa yang disajikan kepada Hamas. Karena itulah Hamdan meminta agar para negosiator kembali ke proposal yang telah disetujui Washington dan Hamas sebelumnya. Brigada Al-Quds merilis rekaman operasi gabungannya bersama sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam. Dalam video yang dibagikan pada Senin 19 Agustus 2024, kedua perlawanan Palestina itu menarget tank Merkava milik Zionis. Operasi itu dilakukan di lingkungan Sujaya, sebelah timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, para pejuang terlihat mendekat ke arah tank IDF untuk melancarkan serangan. Mereka terdengar menyemangati dan menjaga satu sama lain. Para pejuang itu saling mengingatkan dan mengantisipasi akan adanya serangan dari drone Israel.
Saat serangan dilesatkan, pejuang Al-Qassam dan Al-Quds langsung menggemakan kalimat takbir. Mereka lantas kembali ke posisinya dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan keberhasilan mereka menumpas tank Merkava Zionis membuat para pejuang menangis. Air mata pejuang Al-Qassam dan Al-Quds pecah seraya melakukan sujud syukur. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله Militer Israel kembali melakukan kesalahan saat melancarkan operasi militer di Khan Yunis, Gaza. Pasalnya, jet tempur Zionis kedapatan menjatuhkan bom di dekat gedung yang menjadi lokasi pasukan Israel bersiaga. Alhasil, bom itu justru melukai pasukan mereka sendiri. Dikutip dari Tribun News, seorang tentara tewas dan 6 lainnya terluka parah. Namun, militer Israel tak memberikan rincian apapun terkait insiden friendly fire itu. Mereka hanya menyatakan bahwa seorang prajurit dari unit pengintaian Brigade Pasukan Terjun Payung Angkatan Darat tewas dan 6 lainnya terluka. Kejadian salah sasaran atau friendly fire ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya Israel sudah berkali-kali keliru melancarkan serangan yang berakibat fatal. Mereka justru melukai dan membunuh sesama tentara Israel. Tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pecah setelah berhasil meledakkan 2 tank milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di Shujaiya, timur kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Awalnya, video tersebut menunjukkan detik-detik Brigade Al-Quds dan Al-Qassam mendekati 2 tank IDF yang terparkir di Shujaiya. Mereka tampak berlindung di balik pohon kemudian menembakkan sejumlah peledak. Tembakan 2 militan Palestina itu pun tampak tepat sasaran. Setelahnya Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun lari menjauh dari lokasi tersebut. Mereka terdengar mengucapkan takbir berkali-kali atas keberhasilannya itu. Bahkan tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun pecah setelah masuk ke dalam persembunyian mereka. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله Lembah Beka, Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hizbullah itu menimbulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel. Dikutip dari tribunnews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kobaran api terlihat di lokasi ledakan, sementara api yang juga tampak membumbung tinggi. Menurut media setempat, serangan udara menyasar 4 desa berbeda, namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu. Warga kota-kota di Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Pasalnya ditakutkan Hizbullah akan meluncurkan serangan balasan.
Diketahui sebelumnya, militer Israel juga menargetkan depot senjata yang digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus. 10 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang ditembakkan justru mengenai lokasi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza Selatan. Akibat insiden tersebut, setidaknya 7 tentara IDF tewas dan terluka. Seusai pembunuhan tersebut, Angkatan Udara Israel menjelaskan bahwa insiden itu disebabkan oleh kerusakan amunisi, sehingga bom tersebut meleset dari sasaran yang diinginkan. Diketahui di hari yang sama, Zionis juga mengalami kekalahan di perbatasan utara Palestina yang diduduki. Sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas dan terluka di wilayah tersebut seusai diserang oleh pesawat tak berawak Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hizbullah. Dilansir dari tribunnews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hizbullah selama 1 jam. Pasalnya mereka mengamati pergerakan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF diujiani dengan rudal saat menuju kawasan hutan di wilayah Aita Asa. Akibat penyergapan Hizbullah, sejumlah tentara Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat lari kocar-kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hizbullah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya Hizbullah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramta, dan juga Al-Baghdadi. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah dimungkinkan menyerang pelabuhan Haifa. Terlebih, militan yang didukung Iran itu kini meningkatkan serangan militernya ke sejumlah wilayah di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas memasang status siaga. Netanyahu dilaporkan mulai melakukan persiapan perang di sejumlah titik aset penting Israel, salah satunya di wilayah pelabuhan Haifa. Hal itu untuk mencegah bengkaknya kerugian material dan lonjakan korban jiwa akibat gempuran Hizbullah. Kepala Departemen Pers IDF menjelaskan, sejauh ini pasukannya telah mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan. Tak hanya itu, Israel juga mulai menyiagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di rumah sakit Ramdan Haifa. Dikutip dari tribunnews.com, 1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah. Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Shukr yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi yang menargetkan posisi militer Israel pada Selasa, 20 Agustus 2024.
Drone Hizbullah berhasil menembus wilayah Israel di perbatasan. Dalam video singkat itu terlihat drone FPV Hizbullah diluncurkan dari Lebanon. Serangan tersebut menargetkan peralatan mata-mata di situs Jal al-Alam milik IDF di perbatasan Lebanon-Palestina. Milisi pro-Iran di Lebanon itu mengklaim jalur pasukan listrik peralatan mata-mata putus akibat serangan tersebut. Brigada Al-Hassam dan Brigada Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, sayap militan Hamas itu mengumumkan bahwa pihaknya dan Brigada Al-Quds melakukan operasi penyerangan dengan metode bunuh diri. Disebutkan operasi pengeboman di Tel Aviv itu hanyalah permulaan. Dikutip dari Tribun News, Al-Hassam memperingatkan bahwa serangan yang sama masih mengintai Israel. Serangan itu akan berulang jika Zionis masih melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina. Diberitakan sebelumnya, pada Senin 19 Agustus 2024, militer Israel mengumumkan adanya ledakan di pusat kota Tel Aviv. IDF mengklaim serangan itu adalah percobaan pengeboman. Insiden keamanan itu mengakibatkan cedera sedang pada seorang pemukim pendudukan Israel. Keretakan hubungan antara para pemimpin Israel kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut saingan politiknya, pemimpin oposisi Benny Gantz. Netanyahu diketahui meminta Gantz untuk mengembalikan ribuan shekel ke kas Kementerian Keuangan Israel. Dikutip dari Tribun News, kantor Netanyahu dikabarkan mengirim surat untuk Gantz. Pihaknya menuntut agar Gantz mengembalikan sekira 70.000 shekel Israel atau setara $18.800 Amerika Serikat ke kas negara. Gantz menerima permintaan tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Adanya tuntutan itu seolah menandai berlanjutnya persaingan antara Netanyahu dan Gantz. Selain itu, hal tersebut juga menyoroti perpecahan politik yang sedang berlangsung di Israel meski perang tengah bergejolak di Gaza. Sejumlah warga Israel tewas dan luka-luka menyusul adanya insiden di Yara, utara pendudukan Israel. Sirine peringatan diketahui berbunyi di wilayah Acre dan Naharia, serta di Zarit dan Stula. Dilaporkan ada korban jiwa setelah serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari selatan Lebanon. Dikutip dari Tribun News, sebuah drone juga dikabarkan meledak di Galilea Barat. Serangan pesawat nirawak pada Senin 19 Agustus 2024 pagi itu menewaskan seorang tentara Israel. Sosok tersebut teridentifikasi sebagai perwira kepala Mahmud Amaria, berusia 45 tahun,
seorang pelacak di Brigade Regional Baram ke-300. Dilaporkan 5 drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon. 3 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome. Sedangkan 2 lainnya menembus Iron Dome hingga Galilea Barat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 19 Agustus 2024. Keduanya membahas tentang kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan militan Hamas. Di akhir pertemuan itu, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mendukung proposal baru Amerika Serikat tentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Blinken menekankan bahwa Netanyahu telah mengonfirmasi hal tersebut padanya. Netanyahu disebut menerima proposal yang ditawarkan Amerika Serikat minggu lalu di Doha, Qatar. Blinken lantas mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Jika Hamas menyetujuinya, maka seluruh mediator akan berunding untuk mendapatkan kesepahaman yang jelas demi mengimplementasikan perjanjian itu. Seperti diketahui pada Kamis hingga Jumat 15-16 Agustus 2024, para mediator menggelar perundingan gencatan senjata. Dalam negosiasi yang digelar di Doha, Qatar itu, Israel juga sempat mengajukan persyaratan baru. Namun persyaratan itu mendapat penolakan keras dari militan Hamas. Militer Israel melesatkan serangan udara ke Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Dilaporkan, serangan itu menarget depot senjata milik Hizbullah, tepatnya di Lembah Becha. Jajah tempur Angkatan Udara Israel meledakkan beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang dirilis IDF terlihat ledakan sekunder yang menandakan adanya persenjataan di fasilitas tersebut. Lewat saluran telegramnya pada Selasa 20 Agustus 2024, militer Israel merilis rekaman penargetan depot senjata itu. Selain serangan di Lembah Becha, pesawat IAF Israel juga menyasar seorang pejuang Hizbullah. IDF mengklaim telah menghabisi Hussein Ali Hussein di daerah Deir Hanon, Lebanon Selatan. Hussein sendiri diklaim sebagai sosok penting di unit roket dan rudal Hizbullah di daerah Yarin. Di hari sebelumnya, IDF juga mengidentifikasi sel-sel musuh yang beroperasi dari struktur militer Hizbullah. Sel-sel itu ditemukan di daerah Taibe, Lebanon Selatan. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan buka suara selesai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel. Diketahui pertemuan itu terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 di kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem. Selesai kunjungan itu, Blinken menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui proposal gencatan senjata yang diperbarui Amerika Serikat. Tak hanya itu, Blinken juga mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Dikutip dari Tribun News, rupanya pernyataan Blinken itu membuat Hamas geram. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan
Pernyataan Blinken adalah sebuah ambiguitas. Menurutnya, apa yang diajukan di dalam proposal itu tak sesuai dengan kesepakatan. Hamdan mengatakan bahwa isi proposal itu berbeda dengan apa yang disajikan kepada Hamas. Karena itulah Hamdan meminta agar para negosiator kembali ke proposal yang telah disetujui Washington dan Hamas sebelumnya. Brigada Al-Quds merilis rekaman operasi gabungannya bersama sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam. Dalam video yang dibagikan pada Senin 19 Agustus 2024, kedua perlawanan Palestina itu menarget tank Merkava milik Zionis. Operasi itu dilakukan di lingkungan Shujaiya, sebelah timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, para pejuang terlihat mendekat ke arah tank IDF untuk melancarkan serangan. Mereka terdengar menyemangati dan menjaga satu sama lain. Para pejuang itu saling mengingatkan dan mengantisipasi akan adanya serangan dari drone Israel. Saat serangan dilesatkan, pejuang Al-Qassam dan Al-Quds langsung menggemakan kalimat takbir. Mereka lantas kembali ke posisinya dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan keberhasilan mereka menumpas tank Merkava Zionis membuat para pejuang menangis. Air mata pejuang Al-Qassam dan Al-Quds pecah seraya melakukan sujud syukur. الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله Militer Israel kembali melakukan kesalahan saat melancarkan operasi militer di Khan Yunis, Gaza. Pasalnya, jet tempur Zionis kedapatan menjatuhkan bom di dekat gedung yang menjadi lokasi pasukan Israel bersiaga. Alhasil, bom itu justru melukai pasukan mereka sendiri. Dikutip dari Tribun News, seorang tentara tewas dan 6 lainnya terluka parah. Namun, militer Israel tak memberikan rincian apapun terkait insiden friendly fire itu. Mereka hanya menyatakan bahwa seorang prajurit dari unit pengintaian Brigade Pasukan Terjun Payung Angkatan Darat tewas dan 6 lainnya terluka. Kejadian salah sasaran atau friendly fire ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya Israel sudah berkali-kali keliru melancarkan serangan yang berakibat fatal. Mereka justru melukai dan membunuh sesama tentara Israel. Tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pecah setelah berhasil meledakkan 2 tank milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di Shujaiya, timur kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Awalnya, video tersebut menunjukkan detik-detik Brigade Al-Quds dan Al-Qassam mendekati 2 tank IDF yang terparkir di Shujaiya. Mereka tampak berlindung di balik pohon kemudian menembakkan sejumlah peledak. Tembakan 2 militan Palestina itu pun tampak tepat sasaran. Setelahnya Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun lari menjauh dari lokasi tersebut. Mereka terdengar mengucapkan takbir berkali-kali atas keberhasilannya itu.
Bahkan tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun pecah setelah masuk ke dalam persembunyian mereka. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilham! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! واللازم Lembah Beka, Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hizbullah itu menimbulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kobaran api terlihat di lokasi ledakan. Sementara api yang juga tampak membumbung tinggi. Menurut media setempat, serangan udara menyasar 4 desa berbeda. Namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu. Warga kota-kota di Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Pasalnya ditakutkan Hizbullah akan meluncurkan serangan balasan. Diketahui sebelumnya, militer Israel juga menargetkan depot senjata yang digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus. 10 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang ditembakkan justru mengenai lokasi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza Selatan. Akibat insiden tersebut, setidaknya 7 tentara IDF tewas dan terluka. Seusai pembunuhan tersebut, Angkatan Udara Israel menjelaskan bahwa insiden itu disebabkan oleh kerusakan amunisi, sehingga bom tersebut meleset dari sasaran yang diinginkan. Diketahui di hari yang sama, Zionis juga mengalami kekalahan di perbatasan utara Palestina yang diduduki. Sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas dan terluka di wilayah tersebut seusai diserang oleh pesawat tak berawak Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hizbullah. Dilansir dari Tribunnews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hizbullah selama 1 jam. Pasalnya mereka mengamati pergerakan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF dihujani dengan rudal saat menuju kawasan hutan di wilayah Aita Asab. Akibat penyergapan Hizbullah, sejumlah tentara Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat lari kocar-kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hizbullah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya Hizbullah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramta, dan juga Al-Baghdadi. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah dimungkinkan menyerang pelabuhan Haifa. Terlebih, militan yang didukung Iran itu kini meningkatkan serangan militernya ke sejumlah wilayah di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas memasang status siaga. Netanyahu dilaporkan mulai melakukan persiapan perang di sejumlah titik aset penting Israel, salah satunya di wilayah pelabuhan Haifa. Hal itu untuk mencegah bengkaknya kerugian material dan lonjakan korban jiwa akibat gempuran Hizbullah. Kepala Departemen Pers IDF menjelaskan, sejauh ini pasukannya telah mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan. Tak hanya itu, Israel juga mulai menyiagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di rumah sakit Ramdan Haifa. Dikutip dari Tribunnews.com, 1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah.
Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Shukr yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi yang menargetkan posisi militer Israel pada Selasa, 20 Agustus 2024. Drone Hizbullah berhasil menembus wilayah Israel di perbatasan. Dalam video singkat itu terlihat drone FPV Hizbullah diluncurkan dari Lebanon. Serangan tersebut menargetkan peralatan mata-mata di situs Jal Al-Alam milik IDF di perbatasan Lebanon-Palestina. Milisi pro-Iran di Lebanon itu mengklaim jalur pasukan listrik peralatan mata-mata putus akibat serangan tersebut. Brigada Al-Hassam dan Brigada Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, sayap militan Hamas itu mengumumkan bahwa pihaknya dan Brigada Al-Quds melakukan operasi penyerangan dengan metode bunuh diri. Disebutkan operasi pengeboman di Tel Aviv itu hanyalah permulaan. Dikutip dari Tribun News, Al-Hassam memperingatkan bahwa serangan yang sama masih mengintai Israel. Serangan itu akan berulang jika Zionis masih melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina. Diberitakan sebelumnya, pada Senin 19 Agustus 2024, militer Israel mengumumkan adanya ledakan di pusat kota Tel Aviv. IDF mengklaim serangan itu adalah percobaan pengeboman. Insiden keamanan itu mengakibatkan cedera sedang pada seorang pemukim pendudukan Israel. Keretakan hubungan antara para pemimpin Israel kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut saingan politiknya, pemimpin oposisi Benny Gantz. Netanyahu diketahui meminta Gantz untuk mengembalikan ribuan shekel ke kas Kementerian Keuangan Israel. Dikutip dari Tribun News, kantor Netanyahu dikabarkan mengirim surat untuk Gantz. Pihaknya menuntut agar Gantz mengembalikan sekira 70.000 shekel Israel
atau setara 18.800 dolar Amerika Serikat ke kas negara. Gantz menerima permintaan tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Adanya tuntutan itu seolah menandai berlanjutnya persaingan antara Netanyahu dan Gantz. Selain itu, hal tersebut juga menyoroti perpecahan politik yang sedang berlangsung di Israel meski perang tengah bergejolak di Gaza. Sejumlah warga Israel tewas dan luka-luka menyusul adanya insiden di Yara, utara pendudukan Israel. Sirine peringatan diketahui berbunyi di wilayah Akra dan Naharia, serta di Zarit dan Stula. Dilaporkan ada korban jiwa setelah serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari selatan Lebanon. Dikutip dari Tribun News, sebuah drone juga dikabarkan meledak di Galilea Barat. Serangan pesawat nirawak pada Senin 19 Agustus 2024 pagi itu menewaskan seorang tentara Israel. Sosok tersebut teridentifikasi sebagai perwira kepala Mahmud Amaria, berusia 45 tahun, seorang pelacak di Brigade Regional Baram ke-300. Dilaporkan 5 drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon. 3 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome. Sedangkan 2 lainnya menembus Iron Dome hingga Galilea Barat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 19 Agustus 2024. Keduanya membahas tentang kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan militan Hamas. Di akhir pertemuan itu, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mendukung proposal baru Amerika Serikat tentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Blinken menekankan bahwa Netanyahu telah mengonfirmasi hal tersebut padanya. Netanyahu disebut menerima proposal yang ditawarkan Amerika Serikat minggu lalu di Doha, Qatar. Blinken lantas mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Jika Hamas menyetujuinya, maka seluruh mediator akan berunding untuk mendapatkan kesepahaman yang jelas demi mengimplementasikan perjanjian itu. Seperti diketahui pada Kamis hingga Jumat 15-16 Agustus 2024, para mediator menggelar perundingan gencatan senjata. Dalam negosiasi yang digelar di Doha, Qatar itu, Israel juga sempat mengajukan persyaratan baru. Namun persyaratan itu mendapat penolakan keras dari militan Hamas. Militer Israel melesatkan serangan udara ke Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Dilaporkan, serangan itu menarget depot senjata milik Hizbullah, tepatnya di Lembah Becha. Jajah tempur Angkatan Udara Israel meledakkan beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang dirilis IDF terlihat ledakan sekunder yang menandakan adanya persenjataan di fasilitas tersebut.
Lewat saluran telegramnya pada Selasa 20 Agustus 2024, militer Israel merilis rekaman penergetan depot senjata itu. Selain serangan di lembah Becha, pesawat IAF Israel juga menyasar seorang pejuang Hizbullah. IDF mengklaim telah menghabisi Hussein Ali Hussein di daerah Deir Hanon, Lebanon Selatan. Hussein sendiri diklaim sebagai sosok penting di unit roket dan rudal Hizbullah di daerah Yarin. Di hari sebelumnya, IDF juga mengidentifikasi sel-sel musuh yang beroperasi dari struktur militer Hizbullah. Sel-sel itu ditemukan di daerah Taibe, Lebanon Selatan. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan buka suara selesai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel. Diketahui pertemuan itu terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 di kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem. Selesai kunjungan itu, Blinken menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui proposal gencatan senjata yang diperbarui Amerika Serikat. Tak hanya itu, Blinken juga mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Dikutip dari Tribun News, rupanya pernyataan Blinken itu membuat Hamas geram. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan, pernyataan Blinken adalah sebuah ambiguitas. Menurutnya, apa yang diajukan di dalam proposal itu tak sesuai dengan kesepakatan. Hamdan mengatakan bahwa isi proposal itu berbeda dengan apa yang disajikan kepada Hamas. Karena itulah Hamdan meminta agar para negosiator kembali ke proposal yang telah disetujui Washington dan Hamas sebelumnya. Brigada Al-Quds merilis rekaman operasi gabungannya bersama sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam. Dalam video yang dibagikan pada Senin 19 Agustus 2024, kedua perlawanan Palestina itu menarget tank Merkava milik Zionis. Operasi itu dilakukan di lingkungan Sujaya, sebelah timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, para pejuang terlihat mendekat ke arah tank IDF untuk melancarkan serangan. Mereka terdengar menyemangati dan menjaga satu sama lain. Para pejuang itu saling mengingatkan dan mengantisipasi akan adanya serangan dari drone Israel. Saat serangan dilesatkan, pejuang Al-Qassam dan Al-Quds langsung menggemakan kalimat takbir. Mereka lantas kembali ke posisinya dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan keberhasilan mereka menumpas tank Merkava Zionis membuat para pejuang menangis. Air mata pejuang Al-Qassam dan Al-Quds pecah seraya melakukan sujud syukur. الله أكبر الله أكبر لا الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله Militer Israel kembali melakukan kesalahan saat melancarkan operasi militer di Khan Yunis, Gaza. Pasalnya, jet tempur Zionis kedapatan menjatuhkan bom di dekat gedung yang menjadi lokasi pasukan Israel bersiaga. Alhasil, bom itu justru melukai pasukan mereka sendiri.
Dikutip dari Tribun News, seorang tentara tewas dan 6 lainnya terluka parah. Namun militer Israel tak memberikan rincian apapun terkait insiden friendly fire itu. Mereka hanya menyatakan bahwa seorang prajurit dari unit pengintaian Brigade Pasukan Terjun Payung Angkatan Darat tewas dan 6 lainnya terluka. Kejadian salah sasaran atau friendly fire ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya Israel sudah berkali-kali keliru melancarkan serangan yang berakibat fatal. Mereka justru melukai dan membunuh sesama tentara Israel. Tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pecah setelah berhasil meledakkan 2 tank milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di Shujaiya, timur kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Awalnya, video tersebut menunjukkan detik-detik Brigade Al-Quds dan Al-Qassam mendekati 2 tank IDF yang terparkir di Shujaiya. Mereka tampak berlindung di balik pohon kemudian menembakkan sejumlah peledak. Tembakan 2 militan Palestina itu pun tampak tepat sasaran. Setelahnya Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun lari menjauh dari lokasi tersebut. Mereka terdengar mengucapkan takbir berkali-kali atas keberhasilannya itu. Bahkan tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun pecah setelah masuk ke dalam persembunyian mereka. Allahu Akbar! 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 واللازم Lembah Beka, Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hizbullah itu menimbulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kobaran api terlihat di lokasi ledakan, sementara api yang juga tampak membumbung tinggi. Menurut media setempat, serangan udara menyasar 4 desa berbeda, namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu. Warga kota-kota di Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Pasalnya ditakutkan Hizbullah akan meluncurkan serangan balasan. Diketahui sebelumnya, militer Israel juga menargetkan depot senjata yang digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus. 10 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang ditembakkan justru mengenai lokasi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza Selatan. Akibat insiden tersebut, setidaknya 7 tentara IDF tewas dan terluka. Seusai pembunuhan tersebut, Angkatan Udara Israel menjelaskan bahwa insiden itu disebabkan oleh kerusakan amunisi, sehingga bom tersebut meleset dari sasaran yang diinginkan. Diketahui di hari yang sama, Zionis juga mengalami kekalahan di perbatasan utara Palestina yang diduduki. Sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas dan terluka di wilayah tersebut seusai diserang oleh pesawat tak berawak Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hizbullah.
Dilansir dari tribunnews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hizbullah selama 1 jam. Pasalnya mereka mengamati pergerakan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF dihujani dengan rudal saat menuju kawasan hutan di wilayah Aita Asab. Akibat penyergapan Hizbullah, sejumlah tentara Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat lari kocar-kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hizbullah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya Hizbullah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramtah, dan juga Al-Baghdadi. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah dimungkinkan menyerang pelabuhan Haifa. Terlebih, militan yang didukung Iran itu kini meningkatkan serangan militernya ke sejumlah wilayah di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas memasang status siaga. Netanyahu dilaporkan mulai melakukan persiapan perang di sejumlah titik aset penting Israel, salah satunya di wilayah pelabuhan Haifa. Hal itu untuk mencegah bengkaknya kerugian material dan lonjakan korban jiwa akibat gempuran Hizbullah. Kepala Departemen Pers IDF menjelaskan, sejauh ini pasukannya telah mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan. Tak hanya itu, Israel juga mulai menyiagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di rumah sakit Ramdan Haifa. Dikutip dari tribunnews.com, 1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah. Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Shukr yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi yang menargetkan posisi militer Israel pada Selasa, 20 Agustus 2024. Drone Hizbullah berhasil menembus wilayah Israel di perbatasan. Dalam video singkat itu terlihat drone FPV Hizbullah diluncurkan dari Lebanon. Serangan tersebut menargetkan peralatan mata-mata di situs Jal Al-Alam milik IDF di perbatasan Lebanon-Palestina. Milisi pro-Iran di Lebanon itu mengklaim jalur pasukan listrik peralatan mata-mata putus akibat serangan tersebut. Brigada Al-Hassam dan Brigada Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, sayap militan Hamas itu mengumumkan bahwa pihaknya dan Brigada Al-Quds melakukan operasi penyerangan dengan metode bunuh diri.
Disebutkan operasi pengeboman di Tel Aviv itu hanyalah permulaan. Dikutip dari Tribun News, Al-Hassam memperingatkan bahwa serangan yang sama masih mengintai Israel. Serangan itu akan berulang jika Zionis masih melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina. Diberitakan sebelumnya, pada Senin 19 Agustus 2024, militer Israel mengumumkan adanya ledakan di pusat kota Tel Aviv. IDF mengklaim serangan itu adalah percobaan pengeboman. Insiden keamanan itu mengakibatkan cedera sedang pada seorang pemukim pendudukan Israel. Keretakan hubungan antara para pemimpin Israel kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut saingan politiknya, pemimpin oposisi Benny Gantz. Netanyahu diketahui meminta Gantz untuk mengembalikan ribuan shekel ke kas Kementerian Keuangan Israel. Dikutip dari Tribun News, kantor Netanyahu dikabarkan mengirim surat untuk Gantz. Pihaknya menuntut agar Gantz mengembalikan sekira 70.000 shekel Israel atau setara $18.800 Amerika Serikat ke kas negara. Gantz menerima permintaan tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Adanya tuntutan itu seolah menandai berlanjutnya persaingan antara Netanyahu dan Gantz. Selain itu, hal tersebut juga menyoroti perpecahan politik yang sedang berlangsung di Israel meski perang tengah bergejolak di Gaza. Sejumlah warga Israel tewas dan luka-luka menyusul adanya insiden di Yara, utara pendudukan Israel. Sirine peringatan diketahui berbunyi di wilayah Acre dan Naharia, serta di Zarit dan Stula. Dilaporkan ada korban jiwa setelah serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari selatan Lebanon. Dikutip dari Tribun News, sebuah drone juga dikabarkan meledak di Galilea Barat. Serangan pesawat nirawak pada Senin 19 Agustus 2024 pagi itu menewaskan seorang tentara Israel. Sosok tersebut teridentifikasi sebagai perwira kepala Mahmud Amaria, berusia 45 tahun, seorang pelacak di Brigade Regional Baram ke-300. Dilaporkan 5 drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon. 3 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome. Sedangkan 2 lainnya menembus Iron Dome hingga Galilea Barat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 19 Agustus 2024. Keduanya membahas tentang kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan militan Hamas. Di akhir pertemuan itu, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mendukung proposal baru Amerika Serikat
tentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Blinken menekankan bahwa Netanyahu telah mengonfirmasi hal tersebut padanya. Netanyahu disebut menerima proposal yang ditawarkan Amerika Serikat minggu lalu di Doha, Qatar. Blinken lantas mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Jika Hamas menyetujuinya, maka seluruh mediator akan berunding untuk mendapatkan kesepahaman yang jelas demi mengimplementasikan perjanjian itu. Seperti diketahui pada Kamis hingga Jumat 15-16 Agustus 2024, para mediator menggelar perundingan gencatan senjata. Dalam negosiasi yang digelar di Doha, Qatar itu, Israel juga sempat mengajukan persyaratan baru. Namun persyaratan itu mendapat penolakan keras dari militan Hamas. Militer Israel melesatkan serangan udara ke Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Dilaporkan, serangan itu menarget depot senjata milik Hizbullah, tepatnya di Lembah Becha. Jajah tempur Angkatan Udara Israel meledakkan beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang dirilis IDF terlihat ledakan sekunder yang menandakan adanya persenjataan di fasilitas tersebut. Lewat saluran telegramnya pada Selasa 20 Agustus 2024, militer Israel merilis rekaman penargetan depot senjata itu. Selain serangan di Lembah Becha, pesawat IAF Israel juga menyasar seorang pejuang Hizbullah. IDF mengklaim telah menghabisi Hussein Ali Hussein di daerah Deir Hanon, Lebanon Selatan. Hussein sendiri diklaim sebagai sosok penting di unit roket dan rudal Hizbullah di daerah Yarin. Di hari sebelumnya, IDF juga mengidentifikasi sel-sel musuh yang beroperasi dari struktur militer Hizbullah. Sel-sel itu ditemukan di daerah Taibe, Lebanon Selatan. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan buka suara selesai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel. Diketahui pertemuan itu terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 di kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem. Selesai kunjungan itu, Blinken menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui proposal gencatan senjata yang diperbarui Amerika Serikat. Tak hanya itu, Blinken juga mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Dikutip dari Tribun News, rupanya pernyataan Blinken itu membuat Hamas geram. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan, pernyataan Blinken adalah sebuah ambiguitas. Menurutnya, apa yang diajukan di dalam proposal itu tak sesuai dengan kesepakatan. Hamdan mengatakan bahwa isi proposal itu berbeda dengan apa yang disajikan kepada Hamas. Karena itulah Hamdan meminta agar para negosiator kembali ke proposal yang telah disetujui Washington dan Hamas sebelumnya. Brigada Al-Quds merilis rekaman operasi gabungannya bersama sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam. Dalam video yang dibagikan pada Senin 19 Agustus 2024, kedua perlawanan Palestina itu menarget tank Merkava milik Zionis.
Operasi itu dilakukan di lingkungan Sujaya, sebelah timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, para pejuang terlihat mendekat ke arah tank IDF untuk melancarkan serangan. Mereka terdengar menyemangati dan menjaga satu sama lain. Para pejuang itu saling mengingatkan dan mengantisipasi akan adanya serangan dari drone Israel. Saat serangan dilesatkan, pejuang Al-Qassam dan Al-Quds langsung menggemakan kalimat takbir. Mereka lantas kembali ke posisinya dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan keberhasilan mereka menumpas tank merkava Zionis membuat para pejuang menangis. Air mata pejuang Al-Qassam dan Al-Quds pecah seraya melakukan sujud syukur. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله Militer Israel kembali melakukan kesalahan saat melancarkan operasi militer di Khan Yunis, Gaza. Pasalnya, jet tempur Zionis kedapatan menjatuhkan bom di dekat gedung yang menjadi lokasi pasukan Israel bersiaga. Alhasil, bom itu justru melukai pasukan mereka sendiri. Dikutip dari Tribun News, seorang tentara tewas dan 6 lainnya terluka parah. Namun, militer Israel tak memberikan rincian apapun terkait insiden friendly fire itu. Mereka hanya menyatakan bahwa seorang prajurit dari unit pengintaian Brigade Pasukan Terjun Payung Angkatan Darat tewas dan 6 lainnya terluka. Kejadian salah sasaran atau friendly fire ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya Israel sudah berkali-kali keliru melancarkan serangan yang berakibat fatal. Mereka justru melukai dan membunuh sesama tentara Israel. Tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pecah setelah berhasil meledakkan 2 tank milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di Shujaya, timur kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Awalnya, video tersebut menunjukkan detik-detik Brigade Al-Quds dan Al-Qassam mendekati 2 tank IDF yang terparkir di Shujaya. Mereka tampak berlindung di balik pohon kemudian menembakkan sejumlah peledak. Tembakan 2 militan Palestina itu pun tampak tepat sasaran. Setelahnya Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun lari menjauh dari lokasi tersebut. Mereka terdengar mengucapkan takbir berkali-kali atas keberhasilannya itu. Bahkan tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun pecah setelah masuk ke dalam persembunyian mereka. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله Lembah Beka, Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hizbullah itu menimbulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel. Dikutip dari tribunnews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kobaran api terlihat di lokasi ledakan. Sementara api yang juga tampak membumbung tinggi.
Menurut media setempat, serangan udara menyasar 4 desa berbeda. Namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu. Warga kota-kota di Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Pasalnya ditakutkan Hizbullah akan meluncurkan serangan balasan. Diketahui sebelumnya, militer Israel juga menargetkan depot senjata yang digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus. 10 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang ditembakkan justru mengenai lokasi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza Selatan. Akibat insiden tersebut, setidaknya 7 tentara IDF Tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pecah setelah berhasil meledakkan 2 tank milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di Shujaiya, timur kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Awalnya, video tersebut menunjukkan detik-detik Brigade Al-Quds dan Al-Qassam mendekati 2 tank IDF yang terparkir di Shujaiya. Mereka tampak berlindung di balik pohon kemudian menembakkan sejumlah peledak. Tembakan 2 militan Palestina itu pun tampak tepat sasaran. Setelahnya Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun lari menjauh dari lokasi tersebut. Mereka terdengar mengucapkan takbir berkali-kali atas keberhasilannya itu. Bahkan tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun pecah setelah masuk ke dalam persembunyian mereka. Allahu Akbar! 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 Lembah Beka, Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hizbullah itu menimbulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kobaran api terlihat di lokasi ledakan, sementara api yang juga tampak membumbung tinggi. Menurut media setempat, serangan udara menyasar 4 desa berbeda, namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu. Warga kota-kota di Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Pasalnya ditakutkan Hizbullah akan meluncurkan serangan balasan. Diketahui sebelumnya, militer Israel juga menargetkan depot senjata yang digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus. 10 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang ditembakkan justru mengenai lokasi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza Selatan. Akibat insiden tersebut, setidaknya 7 tentara IDF tewas dan terluka. Seusai pembunuhan tersebut, Angkatan Udara Israel menjelaskan bahwa insiden itu disebabkan oleh kerusakan amunisi.
sehingga bom tersebut meleset dari sasaran yang diinginkan. Diketahui di hari yang sama, Zionis juga mengalami kekalahan di perbatasan utara Palestina yang diduduki. Sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas dan terluka di wilayah tersebut seusai diserang oleh pesawat tak berawak Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hizbullah. Dilansir dari tribunnews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hizbullah selama 1 jam. Pasalnya mereka mengamati pergerakan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF dihujani dengan rudal saat menuju kawasan hutan di wilayah Aita Asab. Akibat penyergapan Hizbullah, sejumlah tentara Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat lari kocar-kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hizbullah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya Hizbullah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramta, dan juga Al-Baghdadi. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah dimungkinkan menyerang pelabuhan Haifa. Terlebih, militan yang didukung Iran itu kini meningkatkan serangan militernya ke sejumlah wilayah di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas memasang status siaga. Netanyahu dilaporkan mulai melakukan persiapan perang di sejumlah titik aset penting Israel, salah satunya di wilayah pelabuhan Haifa. Hal itu untuk mencegah bengkaknya kerugian material dan lonjakan korban jiwa akibat gempuran Hizbullah. Kepala Departemen Pers IDF menjelaskan, sejauh ini pasukannya telah mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan. Tak hanya itu, Israel juga mulai menyiagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di rumah sakit Ramdan Haifa. Dikutip dari tribunnews.com, 1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah. Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Shukr yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi yang menargetkan posisi militer Israel pada Selasa, 20 Agustus 2024. Drone Hizbullah berhasil menembus wilayah Israel di perbatasan. Dalam video singkat itu terlihat drone FPV Hizbullah diluncurkan dari Lebanon. Serangan tersebut menargetkan peralatan mata-mata di situs Jal Al-Alam milik IDF di perbatasan Lebanon-Palestina. Milisi pro-Iran di Lebanon itu mengklaim jalur pasukan listrik peralatan mata-mata putus akibat serangan tersebut. Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Tel Aviv
pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, sayap militan Hamas itu mengumumkan bahwa pihaknya dan Brigade Al-Quds melakukan operasi penyerangan dengan metode bunuh diri. Disebutkan operasi pengeboman di Tel Aviv itu hanyalah permulaan. Dikutip dari Tribun News, Al-Hassam memperingatkan bahwa serangan yang sama masih mengintai Israel. Serangan itu akan berulang jika Zionis masih melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina. Diberitakan sebelumnya, pada Senin 19 Agustus 2024, militer Israel mengumumkan adanya ledakan di pusat kota Tel Aviv. IDF mengklaim serangan itu adalah percobaan pengeboman. Insiden keamanan itu mengakibatkan cedera sedang pada seorang pemukim pendudukan Israel. Keretakan hubungan antara para pemimpin Israel kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut saingan politiknya, pemimpin oposisi Benny Gantz. Netanyahu diketahui meminta Gantz untuk mengembalikan ribuan shekel ke kas Kementerian Keuangan Israel. Dikutip dari Tribun News, kantor Netanyahu dikabarkan mengirim surat untuk Gantz. Pihaknya menuntut agar Gantz mengembalikan sekira 70.000 shekel Israel atau setara $18.800 Amerika Serikat ke kas negara. Gantz menerima permintaan tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Adanya tuntutan itu seolah menandai berlanjutnya persaingan antara Netanyahu dan Gantz. Selain itu, hal tersebut juga menyoroti perpecahan politik yang sedang berlangsung di Israel meski perang tengah bergejolak di Gaza. Sejumlah warga Israel tewas dan luka-luka menyusul adanya insiden di Yara, utara pendudukan Israel. Sirine peringatan diketahui berbunyi di wilayah Akra dan Naharia, serta di Zarit dan Stula. Dilaporkan ada korban jiwa setelah serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari selatan Lebanon. Dikutip dari Tribun News, sebuah drone juga dikabarkan meledak di Galilea Barat. Serangan pesawat nirawak pada Senin 19 Agustus 2024 pagi itu menewaskan seorang tentara Israel. Sosok tersebut teridentifikasi sebagai perwira kepala Mahmud Amaria, berusia 45 tahun, seorang pelacak di Brigade Regional Baram ke-300. Dilaporkan 5 drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon. 3 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome. Sedangkan 2 lainnya menembus Iron Dome hingga Galilea Barat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 19 Agustus 2024. Keduanya membahas tentang kesepakatan gencatan senjata
antara Israel dengan militan Hamas. Di akhir pertemuan itu, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mendukung proposal baru Amerika Serikat tentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Blinken menekankan bahwa Netanyahu telah mengonfirmasi hal tersebut padanya. Netanyahu disebut menerima proposal yang ditawarkan Amerika Serikat minggu lalu di Doha, Qatar. Blinken lantas mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Jika Hamas menyetujuinya, maka seluruh mediator akan berunding untuk mendapatkan kesepahaman yang jelas demi mengimplementasikan perjanjian itu. Seperti diketahui pada Kamis hingga Jumat 15-16 Agustus 2024, para mediator menggelar perundingan gencatan senjata. Dalam negosiasi yang digelar di Doha, Qatar itu, Israel juga sempat mengajukan persyaratan baru. Namun persyaratan itu mendapat penolakan keras dari militan Hamas. Militer Israel melesatkan serangan udara ke Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Dilaporkan, serangan itu menarget depot senjata milik Hizbullah, tepatnya di Lembah Becha. Jajah tempur Angkatan Udara Israel meledakkan beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang dirilis IDF terlihat ledakan sekunder yang menandakan adanya persenjataan di fasilitas tersebut. Lewat saluran telegramnya pada Selasa 20 Agustus 2024, militer Israel merilis rekaman penargetan depot senjata itu. Selain serangan di Lembah Becha, pesawat IAF Israel juga menyasar seorang pejuang Hizbullah. IDF mengklaim telah menghabisi Hussein Ali Hussein di daerah Deir Hanon, Lebanon Selatan. Hussein sendiri diklaim sebagai sosok penting di unit roket dan rudal Hizbullah di daerah Yarin. Di hari sebelumnya, IDF juga mengidentifikasi sel-sel musuh yang beroperasi dari struktur militer Hizbullah. Sel-sel itu ditemukan di daerah Taibe, Lebanon Selatan. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan buka suara selesai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel. Diketahui pertemuan itu terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 di kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem. Selesai kunjungan itu, Blinken menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui proposal gencatan senjata yang diperbarui Amerika Serikat. Tak hanya itu, Blinken juga mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Dikutip dari Tribun News, rupanya pernyataan Blinken itu membuat Hamas geram. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan, pernyataan Blinken adalah sebuah ambiguitas. Menurutnya, apa yang diajukan di dalam proposal itu tak sesuai dengan kesepakatan. Hamdan mengatakan bahwa isi proposal itu berbeda dengan apa yang disajikan kepada Hamas. Karena itulah Hamdan meminta agar para negosiator kembali ke proposal yang telah disetujui Washington dan Hamas sebelumnya. Brigada Al-Quds merilis rekaman operasi gabungannya bersama sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam. Dalam video yang dibagikan pada Senin 19 Agustus 2024,
Kedua perlawanan Palestina itu menarget tank Merkava milik Zionis. Operasi itu dilakukan di lingkungan Sujaya, sebelah timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, para pejuang terlihat mendekat ke arah tank IDF untuk melancarkan serangan. Mereka terdengar menyemangati dan menjaga satu sama lain. Para pejuang itu saling mengingatkan dan mengantisipasi akan adanya serangan dari drone Israel. Saat serangan dilesatkan, pejuang Al-Qassam dan Al-Quds langsung menggemakan kalimat takbir. Mereka lantas kembali ke posisinya dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan keberhasilan mereka menumpas tank Merkava Zionis membuat para pejuang menangis. Air mata pejuang Al-Qassam dan Al-Quds pecah seraya melakukan sujud syukur. الله أكبر الله أكبر لا الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله Militer Israel kembali melakukan kesalahan saat melancarkan operasi militer di Khan Yunis, Gaza. Pasalnya, jet tempur Zionis kedapatan menjatuhkan bom di dekat gedung yang menjadi lokasi pasukan Israel bersiaga. Alhasil, bom itu justru melukai pasukan mereka sendiri. Dikutip dari Tribun News, seorang tentara tewas dan 6 lainnya terluka parah. Namun, militer Israel tak memberikan rincian apapun terkait insiden friendly fire itu. Mereka hanya menyatakan bahwa seorang prajurit dari unit pengintaian Brigade Pasukan Terjun Payung Angkatan Darat tewas dan 6 lainnya terluka. Kejadian salah sasaran atau friendly fire ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya Israel sudah berkali-kali keliru melancarkan serangan yang berakibat fatal. Mereka justru melukai dan membunuh sesama tentara Israel. Tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pecah setelah berhasil meledakkan 2 tank milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di Shujaya, timur kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Awalnya, video tersebut menunjukkan detik-detik Brigade Al-Quds dan Al-Qassam mendekati 2 tank IDF yang terparkir di Shujaya. Mereka tampak berlindung di balik pohon kemudian menembakkan sejumlah peledak. Tembakan 2 militan Palestina itu pun tampak tepat sasaran. Setelahnya Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun lari menjauh dari lokasi tersebut. Mereka terdengar mengucapkan takbir berkali-kali atas keberhasilannya itu. Bahkan tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun pecah setelah masuk ke dalam persembunyian mereka. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله Lembah Beka, Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hizbullah itu menimbulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kobaran api terlihat di lokasi ledakan.
sementara api yang juga tampak membumbung tinggi. Menurut media setempat, serangan udara menyasar 4 desa berbeda, namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu. Warga kota-kota di Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Pasalnya ditakutkan Hizbullah akan meluncurkan serangan balasan. Diketahui sebelumnya, militer Israel juga menargetkan depot senjata yang digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus. 10 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang ditembakkan justru mengenai lokasi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza Selatan. Akibat insiden tersebut, setidaknya 7 tentara IDF tewas dan terluka. Seusai pembunuhan tersebut, Angkatan Udara Israel menjelaskan bahwa insiden itu disebabkan oleh kerusakan amunisi, sehingga bom tersebut meleset dari sasaran yang diinginkan. Diketahui di hari yang sama, Zionis juga mengalami kekalahan di perbatasan utara Palestina yang diduduki. Sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas dan terluka di wilayah tersebut seusai diserang oleh pesawat tak berawak Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hizbullah. Dilansir dari tribunnews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hizbullah selama 1 jam. Pasalnya mereka mengamati pergerakan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF dihujani dengan rudal saat menuju kawasan hutan di wilayah Aita Asab. Akibat penyergapan Hizbullah, sejumlah tentara Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat lari kocar-kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hizbullah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya Hizbullah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramta, dan juga Al-Baghdadi. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah dimungkinkan menyerang pelabuhan Haifa. Terlebih, militan yang didukung Iran itu kini meningkatkan serangan militernya ke sejumlah wilayah di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas memasang status siaga. Netanyahu dilaporkan mulai melakukan persiapan perang di sejumlah titik aset penting Israel, salah satunya di wilayah pelabuhan Haifa. Hal itu untuk mencegah bengkaknya kerugian material dan lonjakan korban jiwa akibat gempuran Hizbullah. Kepala Departemen Pers IDF menjelaskan, sejauh ini pasukannya telah mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan. Tak hanya itu, Israel juga mulai menyiagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di rumah sakit Ramdan Haifa. Dikutip dari tribunnews.com, 1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah. Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Shukr yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel.
Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi yang menargetkan posisi militer Israel pada Selasa, 20 Agustus 2024. Drone Hizbullah berhasil menembus wilayah Israel di perbatasan. Dalam video singkat itu terlihat drone FPV Hizbullah diluncurkan dari Lebanon. Serangan tersebut menargetkan peralatan mata-mata di situs Jal al-Alam milik IDF di perbatasan Lebanon-Palestina. Milisi pro-Iran di Lebanon itu mengklaim jalur pasukan listrik peralatan mata-mata putus akibat serangan tersebut. Brigada Al-Hassam dan Brigada Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, sayap militan Hamas itu mengumumkan bahwa pihaknya dan Brigada Al-Quds melakukan operasi penyerangan dengan metode bunuh diri. Disebutkan operasi pengeboman di Tel Aviv itu hanyalah permulaan. Dikutip dari Tribun News, Al-Hassam memperingatkan bahwa serangan yang sama masih mengintai Israel. Serangan itu akan berulang jika Zionis masih melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina. Diberitakan sebelumnya, pada Senin 19 Agustus 2024, militer Israel mengumumkan adanya ledakan di pusat kota Tel Aviv. IDF mengklaim serangan itu adalah percobaan pengeboman. Insiden keamanan itu mengakibatkan cedera sedang pada seorang pemukim pendudukan Israel. Keretakan hubungan antara para pemimpin Israel kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut saingan politiknya, pemimpin oposisi Benny Gantz. Netanyahu diketahui meminta Gantz untuk mengembalikan ribuan shekel ke kas Kementerian Keuangan Israel. Dikutip dari Tribun News, kantor Netanyahu dikabarkan mengirim surat untuk Gantz. Pihaknya menuntut agar Gantz mengembalikan sekira 70.000 shekel Israel atau setara $18.800 Amerika Serikat ke kas negara. Gantz menerima permintaan tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Adanya tuntutan itu seolah menandai berlanjutnya persaingan antara Netanyahu dan Gantz. Selain itu, hal tersebut juga menyoroti perpecahan politik yang sedang berlangsung di Israel meski perang tengah bergejolak di Gaza. Sejumlah warga Israel tewas dan luka-luka menyusul adanya insiden di Yara, utara pendudukan Israel. Sirine peringatan diketahui berbunyi di wilayah Akra dan Naharia, serta di Zarit dan Stula.
Dilaporkan ada korban jiwa setelah serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari selatan Lebanon. Dikutip dari Tribun News, sebuah drone juga dikabarkan meledak di Galilea Barat. Serangan pesawat nirawak pada Senin 19 Agustus 2024 pagi itu menewaskan seorang tentara Israel. Sosok tersebut teridentifikasi sebagai perwira kepala Mahmud Amaria, berusia 45 tahun, seorang pelacak di Brigade Regional Baram ke-300. Dilaporkan 5 drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon. 3 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome. Sedangkan 2 lainnya menembus Iron Dome hingga Galilea Barat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 19 Agustus 2024. Keduanya membahas tentang kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan militan Hamas. Di akhir pertemuan itu, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mendukung proposal baru Amerika Serikat tentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Blinken menekankan bahwa Netanyahu telah mengonfirmasi hal tersebut padanya. Netanyahu disebut menerima proposal yang ditawarkan Amerika Serikat minggu lalu di Doha, Qatar. Blinken lantas mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Jika Hamas menyetujuinya, maka seluruh mediator akan berunding untuk mendapatkan kesepahaman yang jelas demi mengimplementasikan perjanjian itu. Seperti diketahui pada Kamis hingga Jumat 15-16 Agustus 2024, para mediator menggelar perundingan gencatan senjata. Dalam negosiasi yang digelar di Doha, Qatar itu, Israel juga sempat mengajukan persyaratan baru. Namun persyaratan itu mendapat penolakan keras dari militan Hamas. Militer Israel melesatkan serangan udara ke Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Dilaporkan, serangan itu menarget depot senjata milik Hizbullah, tepatnya di Lembah Becha. Jajah tempur Angkatan Udara Israel meledakkan beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang dirilis IDF terlihat ledakan sekunder yang menandakan adanya persenjataan di fasilitas tersebut. Lewat saluran telegramnya pada Selasa 20 Agustus 2024, militer Israel merilis rekaman penargetan depot senjata itu. Selain serangan di Lembah Becha, pesawat IAF Israel juga menyasar seorang pejuang Hizbullah. IDF mengklaim telah menghabisi Hussein Ali Hussein di daerah Deir Hanon, Lebanon Selatan. Hussein sendiri diklaim sebagai sosok penting di unit roket dan rudal Hizbullah di daerah Yarin. Di hari sebelumnya, IDF juga mengidentifikasi sel-sel musuh yang beroperasi dari struktur militer Hizbullah. Sel-sel itu ditemukan di daerah Taibe, Lebanon Selatan.
Pejabat senior Hamas Osama Hamdan buka suara selesai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel. Diketahui pertemuan itu terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 di kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem. Selesai kunjungan itu, Blinken menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui proposal gencatan senjata yang diperbarui Amerika Serikat. Tak hanya itu, Blinken juga mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Dikutip dari Tribun News, rupanya pernyataan Blinken itu membuat Hamas geram. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan, pernyataan Blinken adalah sebuah ambiguitas. Menurutnya, apa yang diajukan di dalam proposal itu tak sesuai dengan kesepakatan. Hamdan mengatakan bahwa isi proposal itu berbeda dengan apa yang disajikan kepada Hamas. Karena itulah Hamdan meminta agar para negosiator kembali ke proposal yang telah disetujui Washington dan Hamas sebelumnya. Brigada Al-Quds merilis rekaman operasi gabungannya bersama sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam. Dalam video yang dibagikan pada Senin 19 Agustus 2024, kedua perlawanan Palestina itu menarget tank Merkava milik Zionis. Operasi itu dilakukan di lingkungan Sujaya, sebelah timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, para pejuang terlihat mendekat ke arah tank IDF untuk melancarkan serangan. Mereka terdengar menyemangati dan menjaga satu sama lain. Para pejuang itu saling mengingatkan dan mengantisipasi akan adanya serangan dari drone Israel. Saat serangan dilesatkan, pejuang Al-Qassam dan Al-Quds langsung menggemakan kalimat takbir. Mereka lantas kembali ke posisinya dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan keberhasilan mereka menumpas tank Merkava Zionis membuat para pejuang menangis. Air mata pejuang Al-Qassam dan Al-Quds pecah seraya melakukan sujud syukur. الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله Militer Israel kembali melakukan kesalahan saat melancarkan operasi militer di Khan Yunis, Gaza. Pasalnya, jet tempur Zionis kedapatan menjatuhkan bom di dekat gedung yang menjadi lokasi pasukan Israel bersiaga. Alhasil, bom itu justru melukai pasukan mereka sendiri. Dikutip dari Tribun News, seorang tentara tewas dan 6 lainnya terluka parah. Namun, militer Israel tak memberikan rincian apapun terkait insiden friendly fire itu. Mereka hanya menyatakan bahwa seorang prajurit dari unit pengintaian Brigade Pasukan Terjun Payung Angkatan Darat tewas dan 6 lainnya terluka. Kejadian salah sasaran atau friendly fire ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya Israel sudah berkali-kali keliru melancarkan serangan yang berakibat fatal. Mereka justru melukai dan membunuh sesama tentara Israel.
Tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pecah setelah berhasil meledakkan 2 tank milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di Shujaiya, timur kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Awalnya, video tersebut menunjukkan detik-detik Brigade Al-Quds dan Al-Qassam mendekati 2 tank IDF yang terparkir di Shujaiya. Mereka tampak berlindung di balik pohon kemudian menembakkan sejumlah peledak. Tembakan 2 militan Palestina itu pun tampak tepat sasaran. Setelahnya Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun lari menjauh dari lokasi tersebut. Mereka terdengar mengucapkan takbir berkali-kali atas keberhasilannya itu. Bahkan tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun pecah setelah masuk ke dalam persembunyian mereka. Allahu Akbar! 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 Lembah Beka, Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hizbullah itu menimbulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kobaran api terlihat di lokasi ledakan. Sementara api yang juga tampak membumbung tinggi. Menurut media setempat, serangan udara menyasar 4 desa berbeda. Namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu. Warga kota-kota di Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Pasalnya ditakutkan Hizbullah akan meluncurkan serangan balasan. Diketahui sebelumnya, militer Israel juga menargetkan depot senjata yang digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus. 10 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang ditembakkan justru mengenai lokasi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza Selatan. Akibat insiden tersebut, setidaknya 7 tentara IDF tewas dan terluka. Seusai pembunuhan tersebut, Angkatan Udara Israel menjelaskan bahwa insiden itu disebabkan oleh kerusakan amunisi, sehingga bom tersebut meleset dari sasaran yang diinginkan. Diketahui di hari yang sama, Zionis juga mengalami kekalahan di perbatasan utara Palestina yang diduduki. Sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas dan terluka di wilayah tersebut seusai diserang oleh pesawat tak berawak Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hizbullah. Dilansir dari Tribunnews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hizbullah selama 1 jam. Pasalnya mereka mengamati pergerakan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF dihujani dengan rudal saat menuju kawasan hutan di wilayah Aita Asa. Akibat penyergapan Hizbullah, sejumlah tentara Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat lari kocar-kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hizbullah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya Hizbullah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramta, dan juga Al-Baghdadi. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah dimungkinkan menyerang pelabuhan Haifa. Terlebih, militan yang didukung Iran itu kini meningkatkan serangan militernya ke sejumlah wilayah di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas memasang status siaga. Netanyahu dilaporkan mulai melakukan persiapan perang di sejumlah titik aset penting Israel, salah satunya di wilayah pelabuhan Haifa. Hal itu untuk mencegah bengkaknya kerugian material dan lonjakan korban jiwa akibat gempuran Hizbullah.
Kepala Departemen Pers IDF menjelaskan, sejauh ini pasukannya telah mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan. Tak hanya itu, Israel juga mulai menyiagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di Rumah Sakit Ramdan Haifa. Dikutip dari tribunnews.com, 1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah. Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Shukr yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi yang menargetkan posisi militer Israel pada Selasa, 20 Agustus 2024. Drone Hizbullah berhasil menembus wilayah Israel di perbatasan. Dalam video singkat itu terlihat drone FPV Hizbullah diluncurkan dari Lebanon. Serangan tersebut menargetkan peralatan mata-mata di situs Jal Al-Alam milik IDF di perbatasan Lebanon-Palestina. Milisi pro-Iran di Lebanon itu mengklaim jalur pasukan listrik peralatan mata-mata putus akibat serangan tersebut. Brigada Al-Hassam dan Brigada Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, sayap militan Hamas itu mengumumkan bahwa pihaknya dan Brigada Al-Quds melakukan operasi penyerangan dengan metode bunuh diri. Disebutkan operasi pengeboman di Tel Aviv itu hanyalah permulaan. Dikutip dari Tribun News, Al-Hassam memperingatkan bahwa serangan yang sama masih mengintai Israel. Serangan itu akan berulang jika Zionis masih melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina. Diberitakan sebelumnya, pada Senin 19 Agustus 2024, militer Israel mengumumkan adanya ledakan di pusat kota Tel Aviv. IDF mengklaim serangan itu adalah percobaan pengeboman. Insiden keamanan itu mengakibatkan cedera sedang pada seorang pemukim pendudukan Israel.
Keretakan hubungan antara para pemimpin Israel kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut saingan politiknya, pemimpin oposisi Benny Gantz. Netanyahu diketahui meminta Gantz untuk mengembalikan ribuan shekel ke kas Kementerian Keuangan Israel. Dikutip dari Tribun News, kantor Netanyahu dikabarkan mengirim surat untuk Gantz. Pihaknya menuntut agar Gantz mengembalikan sekira 70.000 shekel Israel atau setara $18.800 Amerika Serikat ke kas negara. Gantz menerima permintaan tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Adanya tuntutan itu seolah menandai berlanjutnya persaingan antara Netanyahu dan Gantz. Selain itu, hal tersebut juga menyoroti perpecahan politik yang sedang berlangsung di Israel meski perang tengah bergejolak di Gaza. Sejumlah warga Israel tewas dan luka-luka menyusul adanya insiden di Yara, utara pendudukan Israel. Sirine peringatan diketahui berbunyi di wilayah Akra dan Naharia, serta di Zarit dan Stula. Dilaporkan ada korban jiwa setelah serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari selatan Lebanon. Dikutip dari Tribun News, sebuah drone juga dikabarkan meledak di Galilea Barat. Serangan pesawat nirawak pada Senin 19 Agustus 2024 pagi itu menewaskan seorang tentara Israel. Sosok tersebut teridentifikasi sebagai perwira kepala Mahmud Amaria, berusia 45 tahun, seorang pelacak di Brigade Regional Baram ke-300. Dilaporkan 5 drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon. 3 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome. Sedangkan 2 lainnya menembus Iron Dome hingga Galilea Barat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 19 Agustus 2024. Keduanya membahas tentang kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan militan Hamas. Di akhir pertemuan itu, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mendukung proposal baru Amerika Serikat tentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Blinken menekankan bahwa Netanyahu telah mengonfirmasi hal tersebut padanya. Netanyahu disebut menerima proposal yang ditawarkan Amerika Serikat minggu lalu di Doha, Qatar. Blinken lantas mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Jika Hamas menyetujuinya, maka seluruh mediator akan berunding untuk mendapatkan kesepahaman yang jelas demi mengimplementasikan perjanjian itu. Seperti diketahui pada Kamis hingga Jumat 15-16 Agustus 2024, para mediator menggelar perundingan gencatan senjata. Dalam negosiasi yang digelar di Doha, Qatar itu, Israel juga sempat mengajukan persyaratan baru. Namun persyaratan itu mendapat penolakan keras dari militan Hamas.
Militer Israel melesatkan serangan udara ke Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Dilaporkan, serangan itu menarget depot senjata milik Hizbullah, tepatnya di Lembah Becha. Jajah tempur Angkatan Udara Israel meledakkan beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang dirilis IDF terlihat ledakan sekunder yang menandakan adanya persenjataan di fasilitas tersebut. Lewat saluran telegramnya pada Selasa 20 Agustus 2024, militer Israel merilis rekaman penargetan depot senjata itu. Selain serangan di Lembah Becha, pesawat IAF Israel juga menyasar seorang pejuang Hizbullah. IDF mengklaim telah menghabisi Hussein Ali Hussein di daerah Deir Hanon, Lebanon Selatan. Hussein sendiri diklaim sebagai sosok penting di unit roket dan rudal Hizbullah di daerah Yarin. Di hari sebelumnya, IDF juga mengidentifikasi sel-sel musuh yang beroperasi dari struktur militer Hizbullah. Sel-sel itu ditemukan di daerah Taibe, Lebanon Selatan. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan buka suara selesai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel. Diketahui pertemuan itu terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 di kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem. Selesai kunjungan itu, Blinken menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui proposal gencatan senjata yang diperbarui Amerika Serikat. Tak hanya itu, Blinken juga mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Dikutip dari Tribun News, rupanya pernyataan Blinken itu membuat Hamas geram. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan, pernyataan Blinken adalah sebuah ambiguitas. Menurutnya, apa yang diajukan di dalam proposal itu tak sesuai dengan kesepakatan. Hamdan mengatakan bahwa isi proposal itu berbeda dengan apa yang disajikan kepada Hamas. Karena itulah Hamdan meminta agar para negosiator kembali ke proposal yang telah disetujui Washington dan Hamas sebelumnya. Brigada Al-Quds merilis rekaman operasi gabungannya bersama sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam. Dalam video yang dibagikan pada Senin 19 Agustus 2024, kedua perlawanan Palestina itu menarget tank Merkava milik Zionis. Operasi itu dilakukan di lingkungan Sujaya, sebelah timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, para pejuang terlihat mendekat ke arah tank IDF untuk melancarkan serangan. Mereka terdengar menyemangati dan menjaga satu sama lain. Para pejuang itu saling mengingatkan dan mengantisipasi akan adanya serangan dari drone Israel. Saat serangan dilesatkan, pejuang Al-Qassam dan Al-Quds langsung menggemakan kalimat takbir. Mereka lantas kembali ke posisinya dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan keberhasilan mereka menumpas tank Merkava Zionis membuat para pejuang menangis. Air mata pejuang Al-Qassam dan Al-Quds pecah seraya melakukan sujud syukur. الله أكبر الله أكبر لا الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله
نتحضر لله رب العالمين. Militer Israel kembali melakukan kesalahan saat melancarkan operasi militer di Khan Yunis, Gaza. Pasalnya, jet tempur Zionis kedapatan menjatuhkan bom di dekat gedung yang menjadi lokasi pasukan Israel bersiaga. Alhasil, bom itu justru melukai pasukan mereka sendiri. Dikutip dari Tribun News, seorang tentara tewas dan 6 lainnya terluka parah. Namun, militer Israel tak memberikan rincian apapun terkait insiden friendly fire itu. Mereka hanya menyatakan bahwa seorang prajurit dari unit pengintaian Brigade Pasukan Terjun Payung Angkatan Darat tewas dan 6 lainnya terluka. Kejadian salah sasaran atau friendly fire ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya Israel sudah berkali-kali keliru melancarkan serangan yang berakibat fatal. Mereka justru melukai dan membunuh sesama tentara Israel. Tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pecah setelah berhasil meledakkan 2 tank milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di Shujaiya, timur kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Awalnya, video tersebut menunjukkan detik-detik Brigade Al-Quds dan Al-Qassam mendekati 2 tank IDF yang terparkir di Shujaiya. Mereka tampak berlindung di balik pohon kemudian menembakkan sejumlah peledak. Tembakan 2 militan Palestina itu pun tampak tepat sasaran. Setelahnya Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun lari menjauh dari lokasi tersebut. Mereka terdengar mengucapkan takbir berkali-kali atas keberhasilannya itu. Bahkan tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun pecah setelah masuk ke dalam persembunyian mereka. Allahu Akbar! 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 واللازم نتحضر لله رب العالمين. Lembah Beka, Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hizbullah itu menimbulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kobaran api terlihat di lokasi ledakan, sementara api yang juga tampak membumbung tinggi. Menurut media setempat, serangan udara menyasar 4 desa berbeda, namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu. Warga kota-kota di Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Pasalnya ditakutkan Hizbullah akan meluncurkan serangan balasan. Diketahui sebelumnya, militer Israel juga menargetkan depot senjata yang digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus. 10 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang ditembakkan justru mengenai lokasi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza Selatan. Akibat insiden tersebut, setidaknya 7 tentara IDF tewas dan terluka. Seusai pembunuhan tersebut, Angkatan Udara Israel menjelaskan bahwa insiden itu disebabkan oleh kerusakan amunisi, sehingga bom tersebut meleset dari sasaran yang diinginkan.
Diketahui di hari yang sama, Zionis juga mengalami kekalahan di perbatasan utara Palestina yang diduduki. Sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas dan terluka di wilayah tersebut seusai diserang oleh pesawat tak berawak Hizbullah. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hizbullah. Dilansir dari tribunnews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hizbullah selama 1 jam. Pasalnya mereka mengamati pergerakan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF dihujani dengan rudal saat menuju kawasan hutan di wilayah Aita Asa. Akibat penyergapan Hizbullah, sejumlah tentara Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat lari kocar-kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hizbullah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya Hizbullah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramta, dan juga Al-Baghdadi. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah dimungkinkan menyerang pelabuhan Haifa. Terlebih, militer yang didukung Iran itu kini meningkatkan serangan militernya ke sejumlah wilayah di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas memasang status siaga. Netanyahu dilaporkan mulai melakukan persiapan perang di sejumlah titik aset penting Israel, salah satunya di wilayah pelabuhan Haifa. Hal itu untuk mencegah bengkaknya kerugian material dan lonjakan korban jiwa akibat gempuran Hizbullah. Kepala Departemen Pers IDF menjelaskan, sejauh ini pasukannya telah mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan. Tak hanya itu, Israel juga mulai menyiagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di rumah sakit Ramdan Haifa. Dikutip dari tribunnews.com, 1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah. Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Shukr yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi yang menargetkan posisi militer Israel pada Selasa, 20 Agustus 2024. Drone Hizbullah berhasil menembus wilayah Israel di perbatasan. Dalam video singkat itu terlihat drone FPV Hizbullah diluncurkan dari Lebanon. Serangan tersebut menargetkan peralatan mata-mata di situs Jal Al-Alam milik IDF di perbatasan Lebanon-Palestina. Milisi pro-Iran di Lebanon itu mengklaim jalur pasukan listrik peralatan mata-mata putus akibat serangan tersebut. Brigada Al-Hassam dan Brigada Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Tel Aviv
pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, sayap militan Hamas itu mengumumkan bahwa pihaknya dan Brigade Al-Quds melakukan operasi penyerangan dengan metode bunuh diri. Disebutkan operasi pengeboman di Tel Aviv itu hanyalah permulaan. Dikutip dari Tribun News, Al-Hassam memperingatkan bahwa serangan yang sama masih mengintai Israel. Serangan itu akan berulang jika Zionis masih melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina. Diberitakan sebelumnya, pada Senin 19 Agustus 2024, militer Israel mengumumkan adanya ledakan di pusat kota Tel Aviv. IDF mengklaim serangan itu adalah percobaan pengeboman. Insiden keamanan itu mengakibatkan cedera sedang pada seorang pemukim pendudukan Israel. Keretakan hubungan antara para pemimpin Israel kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut saingan politiknya, pemimpin oposisi Benny Gantz. Netanyahu diketahui meminta Gantz untuk mengembalikan ribuan shekel ke kas Kementerian Keuangan Israel. Dikutip dari Tribun News, kantor Netanyahu dikabarkan mengirim surat untuk Gantz. Pihaknya menuntut agar Gantz mengembalikan sekira 70.000 shekel Israel atau setara $18.800 Amerika Serikat ke kas negara. Gantz menerima permintaan tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Adanya tuntutan itu seolah menandai berlanjutnya persaingan antara Netanyahu dan Gantz. Selain itu, hal tersebut juga menyoroti perpecahan politik yang sedang berlangsung di Israel meski perang tengah bergejolak di Gaza. Sejumlah warga Israel tewas dan luka-luka menyusul adanya insiden di Yara, utara pendudukan Israel. Sirine peringatan diketahui berbunyi di wilayah Acre dan Naharia, serta di Zarit dan Stula. Dilaporkan ada korban jiwa setelah serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari selatan Lebanon. Dikutip dari Tribun News, sebuah drone juga dikabarkan meledak di Galilea Barat. Serangan pesawat nirawak pada Senin 19 Agustus 2024 pagi itu menewaskan seorang tentara Israel. Sosok tersebut teridentifikasi sebagai perwira kepala Mahmud Amaria, berusia 45 tahun, seorang pelacak di Brigade Regional Baram ke-300. Dilaporkan 5 drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon. 3 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome. Sedangkan 2 lainnya menembus Iron Dome hingga Galilea Barat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 19 Agustus 2024. Keduanya membahas tentang kesepakatan gencatan senjata
antara Israel dengan militan Hamas. Di akhir pertemuan itu, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mendukung proposal baru Amerika Serikat tentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Blinken menekankan bahwa Netanyahu telah mengonfirmasi hal tersebut padanya. Netanyahu disebut menerima proposal yang ditawarkan Amerika Serikat minggu lalu di Doha, Qatar. Blinken lantas mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Jika Hamas menyetujuinya, maka seluruh mediator akan berunding untuk mendapatkan kesepahaman yang jelas demi mengimplementasikan perjanjian itu. Seperti diketahui pada Kamis hingga Jumat 15-16 Agustus 2024, para mediator menggelar perundingan gencatan senjata. Dalam negosiasi yang digelar di Doha, Qatar itu, Israel juga sempat mengajukan persyaratan baru. Namun persyaratan itu mendapat penolakan keras dari militan Hamas. Militer Israel melesatkan serangan udara ke Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Dilaporkan, serangan itu menarget depot senjata milik Hizbullah, tepatnya di Lembah Becha. Jajah tempur Angkatan Udara Israel meledakkan beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang dirilis IDF terlihat ledakan sekunder yang menandakan adanya persenjataan di fasilitas tersebut. Lewat saluran telegramnya pada Selasa 20 Agustus 2024, militer Israel merilis rekaman penargetan depot senjata itu. Selain serangan di Lembah Becha, pesawat IAF Israel juga menyasar seorang pejuang Hizbullah. IDF mengklaim telah menghabisi Hussein Ali Hussein di daerah Deir Hanon, Lebanon Selatan. Hussein sendiri diklaim sebagai sosok penting di unit roket dan rudal Hizbullah di daerah Yarin. Di hari sebelumnya, IDF juga mengidentifikasi sel-sel musuh yang beroperasi dari struktur militer Hizbullah. Sel-sel itu ditemukan di daerah Taibe, Lebanon Selatan. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan buka suara selesai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel. Diketahui pertemuan itu terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 di kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem. Selesai kunjungan itu, Blinken menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui proposal gencatan senjata yang diperbarui Amerika Serikat. Tak hanya itu, Blinken juga mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Dikutip dari Tribun News, rupanya pernyataan Blinken itu membuat Hamas geram. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan, pernyataan Blinken adalah sebuah ambiguitas. Menurutnya, apa yang diajukan di dalam proposal itu tak sesuai dengan kesepakatan. Hamdan mengatakan bahwa isi proposal itu berbeda dengan apa yang disajikan kepada Hamas. Karena itulah Hamdan meminta agar para negosiator kembali ke proposal yang telah disetujui Washington dan Hamas sebelumnya. Brigada Al-Quds merilis rekaman operasi gabungannya bersama sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam. Dalam video yang dibagikan pada Senin 19 Agustus 2024,
Kedua perlawanan Palestina itu menarget tank Merkava milik Zionis. Operasi itu dilakukan di lingkungan Sujaya, sebelah timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, para pejuang terlihat mendekat ke arah tank IDF untuk melancarkan serangan. Mereka terdengar menyemangati dan menjaga satu sama lain. Para pejuang itu saling mengingatkan dan mengantisipasi akan adanya serangan dari drone Israel. Saat serangan dilesatkan, pejuang Al-Qassam dan Al-Quds langsung menggemakan kalimat takbir. Mereka lantas kembali ke posisinya dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan keberhasilan mereka menumpas tank Merkava Zionis membuat para pejuang menangis. Air mata pejuang Al-Qassam dan Al-Quds pecah seraya melakukan sujud syukur. الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله Militer Israel kembali melakukan kesalahan saat melancarkan operasi militer di Khan Yunis, Gaza. Pasalnya, jet tempur Zionis kedapatan menjatuhkan bom di dekat gedung yang menjadi lokasi pasukan Israel bersiaga. Alhasil, bom itu justru melukai pasukan mereka sendiri. Dikutip dari Tribun News, seorang tentara tewas dan 6 lainnya terluka parah. Namun, militer Israel tak memberikan rincian apapun terkait insiden friendly fire itu. Mereka hanya menyatakan bahwa seorang prajurit dari unit pengintaian Brigade Pasukan Terjun Payung Angkatan Darat tewas dan 6 lainnya terluka. Kejadian salah sasaran atau friendly fire ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya Israel sudah Tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pecah setelah berhasil meledakkan 2 tank milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di Shujaya, timur kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Awalnya, video tersebut menunjukkan detik-detik Brigade Al-Quds dan Al-Qassam mendekati 2 tank IDF yang terparkir di Shujaya. Mereka tampak berlindung di balik pohon kemudian menembakkan sejumlah peledak. Tembakan 2 militan Palestina itu pun tampak tepat sasaran. Setelahnya Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun lari menjauh dari lokasi tersebut. Mereka terdengar mengucapkan takbir berkali-kali atas keberhasilannya itu. Bahkan tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun pecah setelah masuk ke dalam persembunyian mereka. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله Lembah Beka, Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hizbullah itu menimbulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kobaran api terlihat di lokasi ledakan, sementara api yang juga tampak membumbung tinggi. Menurut media setempat, serangan udara menyasar 4 desa berbeda. Namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus.
10 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang ditembakkan justru mengenai lokasi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza Selatan. Akibat insiden tersebut, setidaknya 7 tentara IDF tewas dan terluka. Seusai pembunuhan tersebut, Angkatan Udara Israel menjelaskan bahwa insiden itu disebabkan oleh kerusakan amunisi, sehingga bom tersebut meleset dari sasaran yang diinginkan. Diketahui di hari yang sama, Zionis juga mengalami kekalahan di perbatasan utara Palestina yang diduduki. Sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas dan terluka di wilayah tersebut seusai diserang oleh pesawat tak berawak Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hizbullah. Dilansir dari tribunnews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hizbullah selama 1 jam. Pasalnya mereka mengamati pergerakan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF dihujani dengan rudal saat menuju kawasan hutan di wilayah Aita Asa. Akibat penyergapan Hizbullah, sejumlah tentara Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat lari kocar-kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hizbullah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya Hizbullah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramta, dan juga Al-Baghdadi. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah dimungkinkan menyerang pelabuhan Haifa. Terlebih, militan yang didukung Iran itu kini meningkatkan serangan militernya ke sejumlah wilayah di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas memasang status siaga. Netanyahu dilaporkan mulai melakukan persiapan perang di sejumlah titik aset penting Israel, salah satunya di wilayah pelabuhan Haifa. Hal itu untuk mencegah bengkaknya kerugian material dan lonjakan korban jiwa akibat gempuran Hizbullah. Kepala Departemen Pers IDF menjelaskan, sejauh ini pasukannya telah mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan. Tak hanya itu, Israel juga mulai menyiagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di rumah sakit Ramdan Haifa. Dikutip dari tribunnews.com, 1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah. Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Shukr yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi yang menargetkan posisi militer Israel pada Selasa, 20 Agustus 2024. Drone Hizbullah berhasil menembus wilayah Israel di perbatasan. Dalam video singkat itu terlihat drone FPV Hizbullah diluncurkan dari Lebanon.
Serangan tersebut menargetkan peralatan mata-mata di situs Jal Al-Alam milik IDF di perbatasan Lebanon Palestina. Milisi pro-Iran di Lebanon itu mengklaim Brigada Al-Hassam dan Brigada Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, sayap militan Hamas itu mengumumkan bahwa pihaknya dan Brigada Al-Quds melakukan operasi penyerangan dengan metode bunuh diri. Disebutkan operasi pengeboman di Tel Aviv itu hanyalah permulaan. Dikutip dari Tribun News, Al-Hassam memperingatkan bahwa serangan yang sama masih mengintai Israel. Serangan itu akan berulang jika Zionis masih melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina. Diberitakan sebelumnya, pada Senin 19 Agustus 2024, militer Israel mengumumkan adanya ledakan di pusat kota Tel Aviv. IDF mengklaim serangan itu adalah percobaan pengeboman. Insiden keamanan itu mengakibatkan cedera sedang pada seorang pemukim pendudukan Israel. Keretakan hubungan antara para pemimpin Israel kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut saingan politiknya, pemimpin oposisi Benny Gantz. Netanyahu diketahui meminta Gantz untuk mengembalikan ribuan shekel ke kas Kementerian Keuangan Israel. Dikutip dari Tribun News, kantor Netanyahu dikabarkan mengirim surat untuk Gantz. Pihaknya menuntut agar Gantz mengembalikan sekira 70.000 shekel Israel atau setara $18.800 Amerika Serikat ke kas negara. Gantz menerima permintaan tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Adanya tuntutan itu seolah menandai berlanjutnya persaingan antara Netanyahu dan Gantz. Selain itu, hal tersebut juga menyoroti perpecahan politik yang sedang berlangsung di Israel meski perang tengah bergejolak di Gaza. Sejumlah warga Israel tewas dan luka-luka menyusul adanya insiden di Yara, utara pendudukan Israel. Sirine peringatan diketahui berbunyi di wilayah Acre dan Naharia, serta di Zarit dan Stula. Dilaporkan ada korban jiwa setelah serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari selatan Lebanon. Dikutip dari Tribun News, sebuah drone juga dikabarkan meledak di Galilea Barat. Serangan pesawat nirawak pada Senin 19 Agustus 2024 pagi itu menewaskan seorang tentara Israel. Sosok tersebut teridentifikasi sebagai perwira kepala Mahmud Amaria, berusia 45 tahun, seorang pelacak di Brigade Regional Baram ke-300. Dilaporkan 5 drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon. 3 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome. Sedangkan 2 lainnya menembus Iron Dome hingga Galilea Barat.
Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 19 Agustus 2024. Keduanya membahas tentang kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan militan Hamas. Di akhir pertemuan itu, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mendukung proposal baru Amerika Serikat tentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Blinken menekankan bahwa Netanyahu telah mengonfirmasi hal tersebut padanya. Netanyahu disebut menerima proposal yang ditawarkan Amerika Serikat minggu lalu di Doha, Qatar. Blinken lantas mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Jika Hamas menyetujuinya, maka seluruh mediator akan berunding untuk mendapatkan kesepahaman yang jelas demi mengimplementasikan perjanjian itu. Seperti diketahui pada Kamis hingga Jumat 15-16 Agustus 2024, para mediator menggelar perundingan gencatan senjata. Dalam negosiasi yang digelar di Doha, Qatar itu, Israel juga sempat mengajukan persyaratan baru. Namun persyaratan itu mendapat penolakan keras dari militan Hamas. Militer Israel melesatkan serangan udara ke Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Dilaporkan, serangan itu menarget depot senjata milik Hizbullah, tepatnya di Lembah Becha. Jajah tempur Angkatan Udara Israel meledakkan beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang dirilis IDF terlihat ledakan sekunder yang menandakan adanya persenjataan di fasilitas tersebut. Lewat saluran telegramnya pada Selasa 20 Agustus 2024, militer Israel merilis rekaman penargetan depot senjata itu. Selain serangan di Lembah Becha, pesawat IAF Israel juga menyasar seorang pejuang Hizbullah. IDF mengklaim telah menghabisi Hussein Ali Hussein di daerah Deir Hanon, Lebanon Selatan. Hussein sendiri diklaim sebagai sosok penting di unit roket dan rudal Hizbullah di daerah Yarin. Di hari sebelumnya, IDF juga mengidentifikasi sel-sel musuh yang beroperasi dari struktur militer Hizbullah. Sel-sel itu ditemukan di daerah Taibe, Lebanon Selatan. Senin 19 Agustus 2024 di kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem. Selesai kunjungan itu, Blinken menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui proposal gencatan senjata yang diperbarui Amerika Serikat. Tak hanya itu, Blinken juga mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Dikutip dari Tribun News, rupanya pernyataan Blinken itu membuat Hamas geram. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan, pernyataan Blinken adalah sebuah ambiguitas. Menurutnya, apa yang diajukan di dalam proposal itu tak sesuai dengan kesepakatan. Hamdan mengatakan bahwa isi proposal itu berbeda dengan apa yang disajikan kepada Hamas. Karena itulah Hamdan meminta agar para negosiator kembali ke proposal yang telah disetujui Washington dan Hamas sebelumnya. Brigada Al-Quds merilis rekaman operasi gabungannya bersama sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam. Dalam video yang dibagikan pada Senin 19 Agustus 2024, kedua perlawanan Palestina itu menarget tank Merkava milik Zionis.
Operasi itu dilakukan di lingkungan Sujaya, sebelah timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, para pejuang terlihat mendekat ke arah tank IDF untuk melancarkan serangan. Mereka terdengar menyemangati dan menjaga satu sama lain. Para pejuang itu saling mengingatkan dan mengantisipasi akan adanya serangan dari drone Israel. Saat serangan dilesatkan, pejuang Al-Qassam dan Al-Quds langsung menggemakan kalimat takbir. Mereka lantas kembali ke posisinya dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan keberhasilan mereka menumpas tank Merkava Zionis membuat para pejuang menangis. Air mata pejuang Al-Qassam dan Al-Quds pecah seraya melakukan sujud syukur. الله أكبر الله أكبر لا الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله Militer Israel kembali melakukan kesalahan saat melancarkan operasi militer di Khan Yunis, Gaza. Pasalnya, jet tempur Zionis kedapatan menjatuhkan bom di dekat gedung yang menjadi lokasi pasukan Israel bersiaga. Alhasil, bom itu justru melukai pasukan mereka sendiri. Dikutip dari Tribun News, seorang tentara tewas dan 6 lainnya terluka parah. Namun, militer Israel tak memberikan rincian apapun terkait insiden friendly fire itu. Mereka hanya menyatakan bahwa seorang prajurit dari justru melukai dan membunuh sesama tentara Israel. Tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pecah setelah berhasil meledakkan 2 tank milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di Shujaya, timur kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Awalnya, video tersebut menunjukkan detik-detik Brigade Al-Quds dan Al-Qassam mendekati 2 tank IDF yang terparkir di Shujaya. Mereka tampak berlindung di balik pohon kemudian menembakkan sejumlah peledak. Tembakan 2 militan Palestina itu pun tampak tepat sasaran. Setelahnya Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun lari menjauh dari lokasi tersebut. Mereka terdengar mengucapkan takbir berkali-kali atas keberhasilannya itu. Bahkan tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun pecah setelah masuk ke dalam persembunyian mereka. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله Lembah Beka, Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hizbullah itu menimbulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kobaran api terlihat di lokasi ledakan, sementara api yang juga tampak membumbung tinggi. Menurut media setempat, serangan udara menyasar 4 desa berbeda, namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu. Warga kota-kota di Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Pasalnya ditakutkan Hizbullah akan meluncurkan serangan balasan.
Diketahui sebelumnya, militer Israel juga menargetkan depot senjata yang digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus. 10 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang terluka di wilayah tersebut seusai diserang oleh pesawat tak berawak Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hizbullah. Dilansir dari tribunnews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hizbullah selama 1 jam. Pasalnya mereka mengamati pergerakan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF dihujani dengan rudal saat menuju kawasan hutan di wilayah Aita Asa. Akibat penyergapan Hizbullah, sejumlah tentara Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat lari kocar-kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hizbullah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya Hizbullah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramtah, dan juga Al-Baghdadi. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah dimungkinkan menyerang pelabuhan Haifa. Terlebih, militan yang didukung Iran itu kini meningkatkan serangan militernya ke sejumlah wilayah di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas memasang status siaga. Netanyahu dilaporkan mulai melakukan persiapan perang di sejumlah titik aset penting Israel, salah satunya di wilayah pelabuhan Haifa. Hal itu untuk mencegah bengkaknya kerugian material dan lonjakan korban jiwa akibat gempuran Hizbullah. Kepala Departemen Pers IDF menjelaskan, sejauh ini pasukannya telah mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan. Tak hanya itu, Israel juga mulai menyiagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di rumah sakit Ramdan Haifa. Dikutip dari tribunnews.com, 1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah. Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Shukr yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi yang menargetkan posisi militer Israel pada Selasa, 20 Agustus 2024. Drone Hizbullah berhasil menembus wilayah Israel di perbatasan. Dalam video singkat itu terlihat drone FPV Hizbullah diluncurkan dari Lebanon. Serangan tersebut menargetkan peralatan mata-mata di situs Jal Al-Alam milik IDF di perbatasan Lebanon-Palestina. Milisi pro-Iran di Lebanon itu mengklaim jalur pasukan listrik peralatan mata-mata putus akibat serangan tersebut.
Brigada Al-Hassam dan Brigada Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, sayap militan Hamas itu mengumumkan bahwa pihaknya dan Brigada Al-Quds melakukan operasi penyerangan dengan metode bunuh diri. Disebutkan operasi pengeboman di Tel Aviv itu hanyalah permulaan. Dikutip dari Tribun News, Al-Hassam memperingatkan bahwa serangan yang sama masih mengintai Israel. Serangan itu akan berulang jika Zionis masih melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina. Diberitakan sebelumnya, pada Senin 19 Agustus 2024, militer Israel mengumumkan adanya ledakan di pusat kota Tel Aviv. IDF mengklaim serangan itu adalah percobaan pengeboman. Insiden keamanan itu mengakibatkan cedera sedang pada seorang pemukim pendudukan Israel. Keretakan hubungan antara para pemimpin Israel kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut saingan politiknya, pemimpin oposisi Benny Gantz. Netanyahu diketahui meminta Gantz untuk mengembalikan ribuan shekel ke kas Kementerian Keuangan Israel. Dikutip dari Tribun News, kantor Netanyahu dikabarkan mengirim surat untuk Gantz. Pihaknya menuntut agar Gantz mengembalikan sekira 70.000 shekel Israel atau setara $18.800 Amerika Serikat ke kas negara. Gantz menerima permintaan tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Adanya tuntutan itu seolah menandai berlanjutnya persaingan antara Netanyahu dan Gantz. Selain itu, hal tersebut juga menyoroti perpecahan politik yang sedang berlangsung di Israel meski perang tengah bergejolak di Gaza. Sejumlah warga Israel tewas dan luka-luka menyusul adanya insiden di Yara, utara pendudukan Israel. Sirine peringatan diketahui berbunyi di wilayah Acre dan Naharia, serta di Zarit dan Stula. Dilaporkan ada korban jiwa setelah serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari selatan Lebanon. Dikutip dari Tribun News, sebuah drone juga dikabarkan meledak di Galilea Barat. Serangan pesawat nirawak pada Senin 19 Agustus 2024 pagi itu menewaskan seorang tentara Israel. Sosok tersebut teridentifikasi sebagai perwira kepala Mahmud Amaria, berusia 45 tahun, seorang pelacak di Brigade Regional Baram ke-300. Dilaporkan 5 drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon. 3 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome. Sedangkan 2 lainnya menembus Iron Dome hingga Galilea Barat.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 19 Agustus 2024. Keduanya membahas tentang kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan militan Hamas. Di akhir pertemuan itu, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mendukung proposal baru Amerika Serikat tentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Blinken menekankan bahwa Netanyahu telah mengonfirmasi hal tersebut padanya. Netanyahu disebut menerima proposal yang ditawarkan Amerika Serikat minggu lalu di Doha, Qatar. Blinken lantas mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Jika Hamas menyetujuinya, maka seluruh mediator akan berunding untuk mendapatkan kesepahaman yang jelas demi mengimplementasikan perjanjian itu. Seperti diketahui pada Kamis hingga Jumat 15-16 Agustus 2024, para mediator menggelar perundingan gencatan senjata. Dalam negosiasi yang digelar di Doha, Qatar itu, Israel juga sempat mengajukan persyaratan baru. Namun persyaratan itu mendapat penolakan keras dari militan Hamas. Militer Israel melesatkan serangan udara ke Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Dilaporkan, serangan itu menarget depot senjata milik Hizbullah, tepatnya di Lembah Becha. Jajah tempur Angkatan Udara Israel meledakkan beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang dirilis IDF terlihat ledakan sekunder yang menandakan adanya persenjataan di fasilitas tersebut. Lewat saluran telegramnya pada Selasa 20 Agustus 2024, militer Israel merilis rekaman penargetan depot senjata itu. Selain serangan di Lembah Becha, pesawat IAF Israel juga menyasar seorang pejuang Hizbullah. IDF mengklaim telah menghabisi Hussein Ali Hussein di daerah Deir Hanon, Lebanon Selatan. Hussein sendiri diklaim sebagai sosok penting di unit roket dan rudal Hizbullah di daerah Yarin. Di hari sebelumnya, IDF juga mengidentifikasi sel-sel musuh yang beroperasi dari struktur militer Hizbullah. Sel-sel itu ditemukan di daerah Taibe, Lebanon Selatan. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan buka suara selesai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel. Diketahui pertemuan itu terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 di kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem. Selesai kunjungan itu, Blinken menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui proposal gencatan senjata yang diperbarui Amerika Serikat. Tak hanya itu, Blinken juga mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Dikutip dari Tribun News, rupanya pernyataan Blinken itu membuat Hamas geram. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan, pernyataan Blinken adalah sebuah ambiguitas. Menurutnya, apa yang diajukan di dalam proposal itu tak sesuai dengan kesepakatan. Hamdan mengatakan bahwa isi proposal itu berbeda dengan apa yang disajikan kepada Hamas. Karena itulah Hamdan meminta agar para negosiator kembali ke proposal yang telah disetujui Washington dan Hamas sebelumnya.
Brigade Al-Quds merilis rekaman operasi gabungannya bersama sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam. Dalam video yang dibagikan pada Senin 19 Agustus 2024, kedua perlawanan Palestina itu menarget tank Merkava milik Zionis. Operasi itu dilakukan di lingkungan Shujaiya, sebelah timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, para pejuang terlihat mendekat ke arah tank IDF untuk melancarkan serangan. Mereka terdengar menyemangati dan menjaga satu sama lain. Para pejuang itu saling mengingatkan dan mengantisipasi akan adanya serangan dari drone Israel. Saat serangan dilesatkan, pejuang Al-Qassam dan Al-Quds langsung menggemakan kalimat takbir. Mereka lantas kembali ke posisinya dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan keberhasilan mereka menumpas tank Merkava Zionis membuat para pejuang menangis. Air mata pejuang Al-Qassam dan Al-Quds pecah seraya melakukan sujud syukur. الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله Militer Israel kembali melakukan kesalahan saat melancarkan operasi militer di Khan Yunis, Gaza. Pasalnya, jet tempur Zionis kedapatan menjatuhkan bom di dekat gedung yang menjadi lokasi pasukan Israel bersiaga. Alhasil, bom itu justru melukai pasukan mereka sendiri. Dikutip dari Tribun News, seorang tentara tewas dan 6 lainnya terluka parah. Namun, militer Israel tak memberikan rincian apapun terkait insiden friendly fire itu. Mereka hanya menyatakan bahwa seorang prajurit dari unit pengintaian Brigade Pasukan Terjun Payung Angkatan Darat tewas dan 6 lainnya terluka. Kejadian salah sasaran atau friendly fire ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya Israel sudah berkali-kali keliru melancarkan serangan yang berakibat fatal. Mereka justru melukai dan membunuh sesama tentara Israel. Tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pecah setelah berhasil meledakkan 2 tank milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di Shujaiya, timur kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Awalnya, video tersebut menunjukkan detik-detik Brigade Al-Quds dan Al-Qassam mendekati 2 tank IDF yang terparkir di Shujaiya. Mereka tampak berlindung di balik pohon kemudian menembakkan sejumlah peledak. Tembakan 2 militan Palestina itu pun tampak tepat sasaran. Setelahnya Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun lari menjauh dari lokasi tersebut. Mereka terdengar mengucapkan takbir berkali-kali atas keberhasilannya itu. Bahkan tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun pecah setelah masuk ke dalam persembunyian mereka. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله Lembah Beka, Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hizbullah itu menimbulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel.
Dikutip dari tribunnews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kobaran api terlihat di lokasi ledakan, sementara api yang juga tampak membumbung tinggi. Menurut media setempat, serangan udara menyasar 4 desa berbeda, namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu. Warga kota-kota di Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Pasalnya ditakutkan Hizbullah akan meluncurkan serangan balasan. Diketahui sebelumnya, militer Israel juga menargetkan depot senjata yang digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus. 10 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang ditembakkan justru mengenai lokasi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza Selatan. Akibat insiden tersebut, setidaknya 7 tentara IDF tewas dan terluka. Seusai pembunuhan tersebut, Angkatan Udara Israel menjelaskan bahwa insiden itu disebabkan oleh kerusakan amunisi, sehingga bom tersebut meleset dari sasaran yang diinginkan. Diketahui di hari yang sama, Zionis juga mengalami kekalahan di perbatasan utara Palestina yang diduduki. Sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas dan terluka di wilayah tersebut seusai diserang oleh pesawat tak berawak Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hizbullah. Dilansir dari tribunnews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hizbullah selama 1 jam. Pasalnya mereka mengamati pergerakan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF dihujani dengan rudal saat menuju kawasan hutan di wilayah Aita Asa. Akibat penyergapan Hizbullah, sejumlah tentara Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat lari kocar-kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hizbullah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya Hizbullah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramta, dan juga Al-Baghdadi. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah dimungkinkan menyerang pelabuhan Haifa. Terlebih, militan yang didukung Iran itu kini meningkatkan serangan militernya ke sejumlah wilayah di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas memasang status siaga. Netanyahu dilaporkan mulai melakukan persiapan perang di sejumlah titik aset penting Israel, salah satunya di wilayah pelabuhan Haifa. Hal itu untuk mencegah bengkaknya kerugian material dan lonjakan korban jiwa akibat gempuran Hizbullah. Kepala Departemen Pers IDF menjelaskan, sejauh ini pasukannya telah mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan. Tak hanya itu, Israel juga mulai menyiagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di rumah sakit Ramdan Haifa. Dikutip dari tribunnews.com, 1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah. Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Shukr yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan.
Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi yang menargetkan posisi militer Israel pada Selasa, 20 Agustus 2024. Drone Hizbullah berhasil menembus wilayah Israel di perbatasan. Dalam video singkat itu terlihat drone FPV Hizbullah diluncurkan dari Lebanon. Serangan tersebut menargetkan peralatan mata-mata di situs Jal Al-Alam milik IDF di perbatasan Lebanon-Palestina. Milisi pro-Iran di Lebanon itu mengklaim jalur pasukan listrik peralatan mata-mata putus akibat serangan tersebut. Brigada Al-Hassam dan Brigada Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, sayap militan Hamas itu mengumumkan bahwa pihaknya dan Brigada Al-Quds melakukan operasi penyerangan dengan metode bunuh diri. Disebutkan operasi pengeboman di Tel Aviv itu hanyalah permulaan. Dikutip dari Tribun News, Al-Hassam memperingatkan bahwa serangan yang sama masih mengintai Israel. Serangan itu akan berulang jika Zionis masih melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina. Diberitakan sebelumnya, pada Senin 19 Agustus 2024, militer Israel mengumumkan adanya ledakan di pusat kota Tel Aviv. IDF mengklaim serangan itu adalah percobaan pengeboman. Insiden keamanan itu mengakibatkan cedera sedang pada seorang pemukim pendudukan Israel. Keretakan hubungan antara para pemimpin Israel kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut saingan politiknya, pemimpin oposisi Benny Gantz. Netanyahu diketahui meminta Gantz untuk mengembalikan ribuan shekel ke kas Kementerian Keuangan Israel. Dikutip dari Tribun News, kantor Netanyahu dikabarkan mengirim surat untuk Gantz. Pihaknya menuntut agar Gantz mengembalikan sekira 70.000 shekel Israel atau setara $18.800 Amerika Serikat ke kas negara. Gantz menerima permintaan tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Adanya tuntutan itu seolah menandai berlanjutnya persaingan antara Netanyahu dan Gantz. Selain itu, hal tersebut juga menyoroti perpecahan politik yang sedang berlangsung di Israel meski perang tengah bergejolak di Gaza.
Sejumlah warga Israel tewas dan luka-luka menyusul adanya insiden di Yara, utara pendudukan Israel. Sirine peringatan diketahui berbunyi di wilayah Acre dan Naharia, serta di Zarit dan Stula. Dilaporkan ada korban jiwa setelah serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari selatan Lebanon. Dikutip dari Tribun News, sebuah drone juga dikabarkan meledak di Galilea Barat. Serangan pesawat nirawak pada Senin 19 Agustus 2024 pagi itu menewaskan seorang tentara Israel. Sosok tersebut teridentifikasi sebagai perwira kepala Mahmud Amaria, berusia 45 tahun, seorang pelacak di Brigade Regional Baram ke-300. Dilaporkan 5 drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon. 3 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome. Sedangkan 2 lainnya menembus Iron Dome hingga Galilea Barat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 19 Agustus 2024. Keduanya membahas tentang kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan militan Hamas. Di akhir pertemuan itu, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mendukung proposal baru Amerika Serikat tentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Blinken menekankan bahwa Netanyahu telah mengonfirmasi hal tersebut padanya. Netanyahu disebut menerima proposal yang ditawarkan Amerika Serikat minggu lalu di Doha, Qatar. Blinken lantas mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Jika Hamas menyetujuinya, maka seluruh mediator akan berunding untuk mendapatkan kesepahaman yang jelas demi mengimplementasikan perjanjian itu. Seperti diketahui pada Kamis hingga Jumat 15-16 Agustus 2024, para mediator menggelar perundingan gencatan senjata. Dalam negosiasi yang digelar di Doha, Qatar itu, Israel juga sempat mengajukan persyaratan baru. Namun persyaratan itu mendapat penolakan keras dari militan Hamas. Militer Israel melesatkan serangan udara ke Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Dilaporkan, serangan itu menarget depot senjata milik Hizbullah, tepatnya di Lembah Becha. Jajah tempur Angkatan Udara Israel meledakkan beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang dirilis IDF terlihat ledakan sekunder yang menandakan adanya persenjataan di fasilitas tersebut. Lewat saluran telegramnya pada Selasa 20 Agustus 2024, militer Israel merilis rekaman penargetan depot senjata itu. Selain serangan di Lembah Becha, pesawat IAF Israel juga menyasar seorang pejuang Hizbullah. IDF mengklaim telah menghabisi Hussein Ali Hussein di daerah Deir Hanon, Lebanon Selatan. Hussein sendiri diklaim sebagai sosok penting di unit roket dan rudal Hizbullah di daerah Yarin. Di hari sebelumnya, IDF juga mengidentifikasi sel-sel musuh yang beroperasi dari struktur militer Hizbullah. Sel-sel itu ditemukan di daerah Taibe, Lebanon Selatan.
Pejabat senior Hamas Osama Hamdan buka suara selesai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel. Diketahui pertemuan itu terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 di kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem. Selesai kunjungan itu, Blinken menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui proposal gencatan senjata yang diperbarui Amerika Serikat. Tak hanya itu, Blinken juga mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Dikutip dari Tribun News, rupanya pernyataan Blinken itu membuat Hamas geram. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan, pernyataan Blinken adalah sebuah ambiguitas. Menurutnya, apa yang diajukan di dalam proposal itu tak sesuai dengan kesepakatan. Hamdan mengatakan bahwa isi proposal itu berbeda dengan apa yang disajikan kepada Hamas. Karena itulah Hamdan meminta agar para negosiator kembali ke proposal yang telah disetujui Washington dan Hamas sebelumnya. Brigada Al-Quds merilis rekaman operasi gabungannya bersama sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam. Dalam video yang dibagikan pada Senin 19 Agustus 2024, kedua perlawanan Palestina itu menarget tank Merkava milik Zionis. Operasi itu dilakukan di lingkungan Sujaya, sebelah timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, para pejuang terlihat mendekat ke arah tank IDF untuk melancarkan serangan. Mereka terdengar menyemangati dan menjaga satu sama lain. Para pejuang itu saling mengingatkan dan mengantisipasi akan adanya serangan dari drone Israel. Saat serangan dilesatkan, pejuang Al-Qassam dan Al-Quds langsung menggemakan kalimat takbir. Mereka lantas kembali ke posisinya dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan keberhasilan mereka menumpas tank Merkava Zionis membuat para pejuang menangis. Air mata pejuang Al-Qassam dan Al-Quds pecah seraya melakukan sujud syukur. الله أكبر الله أكبر لا الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله Militer Israel kembali melakukan kesalahan saat melancarkan operasi militer di Khan Yunis, Gaza. Pasalnya, jet tempur Zionis kedapatan menjatuhkan bom di dekat gedung yang menjadi lokasi pasukan Israel bersiaga. Alhasil, bom itu justru melukai pasukan mereka sendiri. Dikutip dari Tribun News, seorang tentara tewas dan 6 lainnya terluka parah. Namun militer Israel tak memberikan rincian apapun terkait insiden friendly fire itu. Mereka hanya menyatakan bahwa seorang prajurit dari unit pengintaian Brigade Pasukan Terjun Payung Angkatan Darat tewas dan 6 lainnya terluka. Kejadian salah sasaran atau friendly fire ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya Israel sudah berkali-kali keliru melancarkan serangan yang berakibat fatal. Mereka justru melukai dan membunuh sesama tentara Israel.
Tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pecah setelah berhasil meledakkan 2 tank milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di Shujaiya, timur kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Awalnya, video tersebut menunjukkan detik-detik Brigade Al-Quds dan Al-Qassam mendekati 2 tank IDF yang terparkir di Shujaiya. Mereka tampak berlindung di balik pohon kemudian menembakkan sejumlah peledak. Tembakan 2 militan Palestina itu pun tampak tepat sasaran. Setelahnya Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun lari menjauh dari lokasi tersebut. Mereka terdengar mengucapkan takbir berkali-kali atas keberhasilannya itu. Bahkan tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun pecah setelah masuk ke dalam persembunyian mereka. Allahu Akbar! 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 واللازم Lembah Beka, Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hizbullah itu menimbulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kobaran api terlihat di lokasi ledakan, sementara api yang juga tampak membumbung tinggi. Menurut media setempat, serangan udara menyasar 4 desa berbeda, namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu. Warga kota-kota di Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Pasalnya ditakutkan Hizbullah akan meluncurkan serangan balasan. Diketahui sebelumnya, militer Israel juga menargetkan depot senjata yang digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus. 10 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang ditembakkan justru mengenai lokasi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza Selatan. Akibat insiden tersebut, setidaknya 7 tentara IDF tewas dan terluka. Seusai pembunuhan tersebut, Angkatan Udara Israel menjelaskan bahwa insiden itu disebabkan oleh kerusakan amunisi, sehingga bom tersebut meleset dari sasaran yang diinginkan. Diketahui di hari yang sama, Zionis juga mengalami kekalahan di perbatasan utara Palestina yang diduduki. Sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas dan terluka di wilayah tersebut seusai diserang oleh pesawat tak berawak Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hizbullah. Dilansir dari Tribunnews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hizbullah selama 1 jam. Pasalnya mereka mengamati pergerakan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF dihujani dengan rudal saat menuju kawasan hutan di wilayah Aita Asab. Akibat penyergapan Hizbullah, sejumlah tentara Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat lari kocar-kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hizbullah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya Hizbullah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramtah, dan juga Al-Baghdadi. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah dimungkinkan menyerang pelabuhan Haifa. Terlebih, militan yang didukung Iran itu kini meningkatkan serangan militernya ke sejumlah wilayah di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas memasang status siaga. Netanyahu dilaporkan mulai melakukan persiapan perang di sejumlah titik aset penting Israel, salah satunya di wilayah pelabuhan Haifa. Hal itu untuk mencegah bengkaknya kerugian material dan lonjakan korban jiwa akibat gempuran Hizbullah.
Kepala Departemen Pers IDF menjelaskan, sejauh ini pasukannya telah mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan. Tak hanya itu, Israel juga mulai menyiagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di Rumah Sakit Ramdan Haifa. Dikutip dari tribunnews.com, 1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah. Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Shukr yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi yang menargetkan posisi militer Israel pada Selasa, 20 Agustus 2024. Drone Hizbullah berhasil menembus wilayah Israel di perbatasan. Dalam video singkat itu terlihat drone FPV Hizbullah diluncurkan dari Lebanon. Serangan tersebut menargetkan peralatan mata-mata di situs Jal Al-Alam milik IDF di perbatasan Lebanon-Palestina. Milisi pro-Iran di Lebanon itu mengklaim jalur pasukan listrik peralatan mata-mata putus akibat serangan tersebut. Brigada Al-Hassam dan Brigada Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, sayap militan Hamas itu mengumumkan bahwa pihaknya dan Brigada Al-Quds melakukan operasi penyerangan dengan metode bunuh diri. Disebutkan operasi pengeboman di Tel Aviv itu hanyalah permulaan. Dikutip dari Tribun News, Al-Hassam memperingatkan bahwa serangan yang sama masih mengintai Israel. Serangan itu akan berulang jika Zionis masih melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina. Diberitakan sebelumnya, pada Senin 19 Agustus 2024, militer Israel mengumumkan adanya ledakan di pusat kota Tel Aviv. IDF mengklaim serangan itu adalah percobaan pengeboman. Insiden keamanan itu mengakibatkan cedera sedang pada seorang pemukim pendudukan Israel.
Keretakan hubungan antara para pemimpin Israel kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut saingan politiknya, pemimpin oposisi Benny Gantz. Netanyahu diketahui meminta Gantz untuk mengembalikan ribuan shekel ke kas Kementerian Keuangan Israel. Dikutip dari Tribun News, kantor Netanyahu dikabarkan mengirim surat untuk Gantz. Pihaknya menuntut agar Gantz mengembalikan sekira 70.000 shekel Israel atau setara 18.800 dolar Amerika Serikat ke kas negara. Gantz menerima permintaan tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Adanya tuntutan itu seolah menandai berlanjutnya persaingan antara Netanyahu dan Gantz. Selain itu, hal tersebut juga menyoroti perpecahan politik yang sedang berlangsung di Israel meski perang tengah bergejolak di Gaza. Sejumlah warga Israel tewas dan luka-luka menyusul adanya insiden di Yara, utara pendudukan Israel. Sirine peringatan diketahui berbunyi di wilayah Akra dan Naharia, serta di Zarit dan Stula. Dilaporkan ada korban jiwa setelah serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari selatan Lebanon. Dikutip dari Tribun News, sebuah drone juga dikabarkan meledak di Galilea Barat. Serangan pesawat nirawak pada Senin 19 Agustus 2024 pagi itu menewaskan seorang tentara Israel. Sosok tersebut teridentifikasi sebagai perwira kepala Mahmud Amaria, berusia 45 tahun, seorang pelacak di Brigade Regional Baram ke-300. Dilaporkan 5 drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon. 3 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome. Sedangkan 2 lainnya menembus Iron Dome hingga Galilea Barat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 19 Agustus 2024. Keduanya membahas tentang kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan militan Hamas. Di akhir pertemuan itu, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mendukung proposal baru Amerika Serikat tentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Blinken menekankan bahwa Netanyahu telah mengonfirmasi hal tersebut padanya. Netanyahu disebut menerima proposal yang ditawarkan Amerika Serikat minggu lalu di Doha, Qatar. Blinken lantas mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Jika Hamas menyetujuinya, maka seluruh mediator akan berunding untuk mendapatkan kesepahaman yang jelas demi mengimplementasikan perjanjian itu. Seperti diketahui pada Kamis hingga Jumat 15-16 Agustus 2024, para mediator menggelar perundingan gencatan senjata. Dalam negosiasi yang digelar di Doha, Qatar itu, Israel juga sempat mengajukan persyaratan baru. Namun persyaratan itu mendapat penolakan keras dari militan Hamas.
Militer Israel melesatkan serangan udara ke Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Dilaporkan, serangan itu menarget depot senjata milik Hizbullah, tepatnya di Lembah Becha. Jajah tempur Angkatan Udara Israel meledakkan beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang dirilis IDF terlihat ledakan sekunder yang menandakan adanya persenjataan di fasilitas tersebut. Lewat saluran telegramnya pada Selasa 20 Agustus 2024, militer Israel merilis rekaman penargetan depot senjata itu. Selain serangan di Lembah Becha, pesawat IAF Israel juga menyasar seorang pejuang Hizbullah. IDF mengklaim telah menghabisi Hussein Ali Hussein di daerah Deir Hanon, Lebanon Selatan. Hussein sendiri diklaim sebagai sosok penting di unit roket dan rudal Hizbullah di daerah Yarin. Di hari sebelumnya, IDF juga mengidentifikasi sel-sel musuh yang beroperasi dari struktur militer Hizbullah. Sel-sel itu ditemukan di daerah Taibe, Lebanon Selatan. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan buka suara selesai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel. Diketahui pertemuan itu terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 di kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem. Selesai kunjungan itu, Blinken menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui proposal gencatan senjata yang diperbarui Amerika Serikat. Tak hanya itu, Blinken juga mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Dikutip dari Tribun News, rupanya pernyataan Blinken itu membuat Hamas geram. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan, pernyataan Blinken adalah sebuah ambiguitas. Menurutnya, apa yang diajukan di dalam proposal itu tak sesuai dengan kesepakatan. Hamdan mengatakan bahwa isi proposal itu berbeda dengan apa yang disajikan kepada Hamas. Karena itulah Hamdan meminta agar para negosiator kembali ke proposal yang telah disetujui Washington dan Hamas sebelumnya. Brigada Al-Quds merilis rekaman operasi gabungannya bersama sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam. Dalam video yang dibagikan pada Senin 19 Agustus 2024, kedua perlawanan Palestina itu menarget tank Merkava milik Zionis. Operasi itu dilakukan di lingkungan Sujaya, sebelah timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, para pejuang terlihat mendekat ke arah tank IDF untuk melancarkan serangan. Mereka terdengar menyemangati dan menjaga satu sama lain. Para pejuang itu saling mengingatkan dan mengantisipasi akan adanya serangan dari drone Israel. Saat serangan dilesatkan, pejuang Al-Qassam dan Al-Quds langsung menggemakan kalimat takbir. Mereka lantas kembali ke posisinya dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan keberhasilan mereka menumpas tank Merkava Zionis membuat para pejuang menangis. Air mata pejuang Al-Qassam dan Al-Quds pecah seraya melakukan sujud syukur. الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين. حبيبي. Militer Israel kembali melakukan kesalahan saat melancarkan operasi militer di Khan Yunis, Gaza. Pasalnya, jet tempur Zionis kedapatan menjatuhkan bom di dekat gedung yang menjadi lokasi pasukan Israel bersiaga. Alhasil, bom itu justru melukai pasukan mereka sendiri. Dikutip dari Tribun News, seorang tentara tewas dan 6 lainnya terluka parah. Namun, militer Israel tak memberikan rincian apapun terkait insiden friendly fire itu. Mereka hanya menyatakan bahwa seorang prajurit dari unit pengintaian Brigade Pasukan Terjun Payung Angkatan Darat tewas dan 6 lainnya terluka. Kejadian salah sasaran atau friendly fire ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya Israel sudah berkali-kali keliru melancarkan serangan yang berakibat fatal. Mereka justru melukai dan membunuh sesama tentara Israel. Tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pecah setelah berhasil meledakkan 2 tank milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di Shujaiya, timur kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Awalnya, video tersebut menunjukkan detik-detik Brigade Al-Quds dan Al-Qassam mendekati 2 tank IDF yang terparkir di Shujaiya. Mereka tampak berlindung di balik pohon kemudian menembakkan sejumlah peledak. Tembakan 2 militan Palestina itu pun tampak tepat sasaran. Setelahnya Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun lari menjauh dari lokasi tersebut. Mereka terdengar mengucapkan takbir berkali-kali atas keberhasilannya itu. Bahkan tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun pecah setelah masuk ke dalam persembunyian mereka. Allahu Akbar! 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 واللازم Lembah Beka, Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hizbullah itu menimbulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kobaran api terlihat di lokasi ledakan, sementara api yang juga tampak membumbung tinggi. Menurut media setempat, serangan udara menyasar 4 desa berbeda, namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu. Warga kota-kota di Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Pasalnya ditakutkan Hizbullah akan meluncurkan serangan balasan. Diketahui sebelumnya, militer Israel juga menargetkan depot senjata yang digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus. 10 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang ditembakkan justru mengenai lokasi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza Selatan. Akibat insiden tersebut, setidaknya 7 tentara IDF tewas dan terluka. Seusai pembunuhan tersebut, Angkatan Udara Israel menjelaskan bahwa insiden itu disebabkan oleh kerusakan amunisi, sehingga bom tersebut meleset dari sasaran yang diinginkan. Diketahui di hari yang sama, Zionis juga mengalami kekalahan di perbatasan utara Palestina yang diduduki.
Sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas dan terluka di wilayah tersebut seusai diserang oleh pesawat tak berawak Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hizbullah. Dilansir dari tribunnews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hizbullah selama 1 jam. Pasalnya mereka mengamati pergerakan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF dihujani dengan rudal saat menuju kawasan hutan di wilayah Aita Asa. Akibat penyergapan Hizbullah, sejumlah tentara Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat lari kocar-kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hizbullah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya Hizbullah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramta, dan juga Al-Baghdadi. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah dimungkinkan menyerang pelabuhan Haifa. Terlebih, militer yang didukung Iran itu kini meningkatkan serangan militernya ke sejumlah wilayah di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas memasang status siaga. Netanyahu dilaporkan mulai melakukan persiapan perang di sejumlah titik aset penting Israel, salah satunya di wilayah pelabuhan Haifa. Hal itu untuk mencegah bengkaknya kerugian material dan lonjakan korban jiwa akibat gempuran Hizbullah. Kepala Departemen Pers IDF menjelaskan, sejauh ini pasukannya telah mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan. Tak hanya itu, Israel juga mulai menyiagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di rumah sakit Ramdan Haifa. Dikutip dari tribunnews.com, 1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah. Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Shukr yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi yang menargetkan posisi militer Israel pada Selasa, 20 Agustus 2024. Drone Hizbullah berhasil menembus wilayah Israel di perbatasan. Dalam video singkat itu terlihat drone FPV Hizbullah diluncurkan dari Lebanon. Serangan tersebut menargetkan peralatan mata-mata di situs Jal Al-Alam milik IDF di perbatasan Lebanon-Palestina. Milisi pro-Iran di Lebanon itu mengklaim jalur pasukan listrik peralatan mata-mata putus akibat serangan tersebut. Brigada Al-Hassam dan Brigada Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, sayap militan Hamas itu mengumumkan
bahwa pihaknya dan Brigade Al-Quds melakukan operasi penyerangan dengan metode bunuh diri. Disebutkan operasi pengeboman di Tel Aviv itu hanyalah permulaan. Dikutip dari Tribun News, Al-Hassam memperingatkan bahwa serangan yang sama masih mengintai Israel. Serangan itu akan berulang jika Zionis masih melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina. Diberitakan sebelumnya, pada Senin 19 Agustus 2024, militer Israel mengumumkan adanya ledakan di pusat kota Tel Aviv. IDF mengklaim serangan itu adalah percobaan pengeboman. Insiden keamanan itu mengakibatkan cedera sedang pada seorang pemukim pendudukan Israel. Keretakan hubungan antara para pemimpin Israel kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut saingan politiknya, pemimpin oposisi Benny Gantz. Netanyahu diketahui meminta Gantz untuk mengembalikan ribuan shekel ke kas Kementerian Keuangan Israel. Dikutip dari Tribun News, kantor Netanyahu dikabarkan mengirim surat untuk Gantz. Pihaknya menuntut agar Gantz mengembalikan sekira 70.000 shekel Israel atau setara $18.800 Amerika Serikat ke kas negara. Gantz menerima permintaan tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Adanya tuntutan itu seolah menandai berlanjutnya persaingan antara Netanyahu dan Gantz. Selain itu, hal tersebut juga menyoroti perpecahan politik yang sedang berlangsung di Israel meski perang tengah bergejolak di Gaza. Sejumlah warga Israel tewas dan luka-luka menyusul adanya insiden di Yara, utara pendudukan Israel. Sirine peringatan diketahui berbunyi di wilayah Acre dan Naharia, serta di Zarit dan Stula. Dilaporkan ada korban jiwa setelah serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari selatan Lebanon. Dikutip dari Tribun News, sebuah drone juga dikabarkan meledak di Galilea Barat. Serangan pesawat nirawak pada Senin 19 Agustus 2024 pagi itu menewaskan seorang tentara Israel. Sosok tersebut teridentifikasi sebagai perwira kepala Mahmud Amaria, berusia 45 tahun, seorang pelacak di Brigade Regional Baram ke-300. Dilaporkan 5 drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon. 3 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome. Sedangkan 2 lainnya menembus Iron Dome hingga Galilea Barat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 19 Agustus 2024. Keduanya membahas tentang kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan militan Hamas. Di akhir pertemuan itu, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mendukung proposal baru Amerika Serikat
tentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Blinken menekankan bahwa Netanyahu telah mengonfirmasi hal tersebut padanya. Netanyahu disebut menerima proposal yang ditawarkan Amerika Serikat minggu lalu di Doha, Qatar. Blinken lantas mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Jika Hamas menyetujuinya, maka seluruh mediator akan berunding untuk mendapatkan kesepahaman yang jelas demi mengimplementasikan perjanjian itu. Seperti diketahui pada Kamis hingga Jumat 15-16 Agustus 2024, para mediator menggelar perundingan gencatan senjata. Dalam negosiasi yang digelar di Doha, Qatar itu, Israel juga sempat mengajukan persyaratan baru. Namun persyaratan itu mendapat penolakan keras dari militan Hamas. Militer Israel melesatkan serangan udara ke Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Dilaporkan, serangan itu menarget depot senjata milik Hizbullah, tepatnya di Lembah Becha. Jajah tempur Angkatan Udara Israel meledakkan beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang dirilis IDF terlihat ledakan sekunder yang menandakan adanya persenjataan di fasilitas tersebut. Lewat saluran telegramnya pada Selasa 20 Agustus 2024, militer Israel merilis rekaman penargetan depot senjata itu. Selain serangan di Lembah Becha, pesawat IAF Israel juga menyasar seorang pejuang Hizbullah. IDF mengklaim telah menghabisi Hussein Ali Hussein di daerah Deir Hanon, Lebanon Selatan. Hussein sendiri diklaim sebagai sosok penting di unit roket dan rudal Hizbullah di daerah Yarin. Di hari sebelumnya, IDF juga mengidentifikasi sel-sel musuh yang beroperasi dari struktur militer Hizbullah. Sel-sel itu ditemukan di daerah Taibe, Lebanon Selatan. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan buka suara selesai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel. Diketahui pertemuan itu terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 di kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem. Selesai kunjungan itu, Blinken menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui proposal gencatan senjata yang diperbarui Amerika Serikat. Tak hanya itu, Blinken juga mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Dikutip dari Tribun News, rupanya pernyataan Blinken itu membuat Hamas geram. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan, pernyataan Blinken adalah sebuah ambiguitas. Menurutnya, apa yang diajukan di dalam proposal itu tak sesuai dengan kesepakatan. Hamdan mengatakan bahwa isi proposal itu berbeda dengan apa yang disajikan kepada Hamas. Karena itulah Hamdan meminta agar para negosiator kembali ke proposal yang telah disetujui Washington dan Hamas sebelumnya. Brigada Al-Quds merilis rekaman operasi gabungannya bersama sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam. Dalam video yang dibagikan pada Senin 19 Agustus 2024, kedua perlawanan Palestina itu menarget tank Merkava milik Zionis.
Operasi itu dilakukan di lingkungan Sujaya, sebelah timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, para pejuang terlihat mendekat ke arah tank IDF untuk melancarkan serangan. Mereka terdengar menyemangati dan menjaga satu sama lain. Para pejuang itu saling mengingatkan dan mengantisipasi akan adanya serangan dari drone Israel. Saat serangan dilesatkan, pejuang Al-Qassam dan Al-Quds langsung menggemakan kalimat takbir. Mereka lantas kembali ke posisinya dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan keberhasilan mereka menumpas tank merkava Zionis membuat para pejuang menangis. Air mata pejuang Al-Qassam dan Al-Quds pecah seraya melakukan sujud syukur. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله Militer Israel kembali melakukan kesalahan saat melancarkan operasi militer di Khan Yunis, Gaza. Pasalnya, jet tempur Zionis kedapatan menjatuhkan bom di dekat gedung yang menjadi lokasi pasukan Israel bersiaga. Alhasil, bom itu justru melukai pasukan mereka sendiri. Dikutip dari Tribun News, seorang tentara tewas dan 6 lainnya terluka parah. Namun, militer Israel tak memberikan rincian apapun terkait insiden friendly fire itu. Mereka hanya menyatakan bahwa seorang prajurit dari unit pengintaian Brigade Pasukan Terjun Payung Angkatan Darat tewas dan 6 lainnya terluka. Kejadian salah sasaran atau friendly fire ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya Israel sudah berkali-kali keliru melancarkan serangan yang berakibat fatal. Mereka justru melukai dan membunuh sesama tentara Israel. Tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pecah setelah berhasil meledakkan 2 tank milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di Shujaya, timur kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Awalnya, video tersebut menunjukkan detik-detik Brigade Al-Quds dan Al-Qassam mendekati 2 tank IDF yang terparkir di Shujaya. Mereka tampak berlindung di balik pohon kemudian menembakkan sejumlah peledak. Tembakan 2 militan Palestina itu pun tampak tepat sasaran. Setelahnya Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun lari menjauh dari lokasi tersebut. Mereka terdengar mengucapkan takbir berkali-kali atas keberhasilannya itu. Bahkan tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun pecah setelah masuk ke dalam persembunyian mereka. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله Lembah Beka, Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hizbullah itu menimbulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel. Dikutip dari tribunnews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kobaran api terlihat di lokasi ledakan. Sementara api yang juga tampak membumbung tinggi.
Menurut media setempat, serangan udara menyasar 4 desa berbeda, namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu. Warga kota-kota di Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Pasalnya ditakutkan Hizbullah akan meluncurkan serangan balasan. Diketahui sebelumnya, militer Israel juga menargetkan depot senjata yang digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus. 10 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang ditembakkan justru mengenai lokasi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza Selatan. Akibat insiden tersebut, setidaknya 7 tentara IDF tewas dan terluka. Seusai pembunuhan tersebut, Angkatan Udara Israel menjelaskan bahwa insiden itu disebabkan oleh kerusakan amunisi, sehingga bom tersebut meleset dari sasaran yang diinginkan. Diketahui di hari yang sama, Zionis juga mengalami kekalahan di perbatasan utara Palestina yang diduduki. Sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas dan terluka di wilayah tersebut seusai diserang oleh pesawat tak berawak Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hizbullah. Dilansir dari tribunnews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hizbullah selama 1 jam. Pasalnya mereka mengamati pergerakan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF dihujani dengan rudal saat menuju kawasan hutan di wilayah Aita Asab. Akibat penyergapan Hizbullah, sejumlah tentara Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat lari kocar-kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hizbullah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya Hizbullah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramta, dan juga Al-Baghdadi. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah dimungkinkan menyerang pelabuhan Haifa. Terlebih, militan yang didukung Iran itu kini meningkatkan serangan militernya ke sejumlah wilayah di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas memasang status siaga. Netanyahu dilaporkan mulai melakukan persiapan perang di sejumlah titik aset penting Israel, salah satunya di wilayah pelabuhan Haifa. Hal itu untuk mencegah bengkaknya kerugian material dan lonjakan korban jiwa akibat gempuran Hizbullah. Kepala Departemen Pers IDF menjelaskan, sejauh ini pasukannya telah mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan. Tak hanya itu, Israel juga mulai menyiagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di Rumah Sakit Ramdan Haifa. Dikutip dari tribunnews.com, 1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah. Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Shukr yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel.
Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi yang menargetkan posisi militer Israel pada Selasa, 20 Agustus 2024. Drone Hizbullah berhasil menembus wilayah Israel di perbatasan. Dalam video singkat itu terlihat drone FPV Hizbullah diluncurkan dari Lebanon. Serangan tersebut menargetkan peralatan mata-mata di situs Jal Al-Alam milik IDF di perbatasan Lebanon-Palestina. Milisi pro-Iran di Lebanon itu mengklaim jalur pasukan listrik peralatan mata-mata putus akibat serangan tersebut. Brigada Al-Hassam dan Brigada Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, sayap militan Hamas itu mengumumkan bahwa pihaknya dan Brigada Al-Quds melakukan operasi penyerangan dengan metode bunuh diri. Disebutkan operasi pengeboman di Tel Aviv itu hanyalah permulaan. Dikutip dari Tribun News, Al-Hassam memperingatkan bahwa serangan yang sama masih mengintai Israel. Serangan itu akan berulang jika Zionis masih melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina. Diberitakan sebelumnya, pada Senin 19 Agustus 2024, militer Israel mengumumkan adanya ledakan di pusat kota Tel Aviv. IDF mengklaim serangan itu adalah percobaan pengeboman. Insiden keamanan itu mengakibatkan cedera sedang pada seorang pemukim pendudukan Israel. Keretakan hubungan antara para pemimpin Israel kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut saingan politiknya, pemimpin oposisi Benny Gantz. Netanyahu diketahui meminta Gantz untuk mengembalikan ribuan shekel ke kas Kementerian Keuangan Israel. Dikutip dari Tribun News, kantor Netanyahu dikabarkan mengirim surat untuk Gantz. Pihaknya menuntut agar Gantz mengembalikan sekira 70.000 shekel Israel atau setara $18.800 Amerika Serikat ke kas negara. Gantz menerima permintaan tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Adanya tuntutan itu seolah menandai berlanjutnya persaingan antara Netanyahu dan Gantz. Selain itu, hal tersebut juga menyoroti perpecahan politik yang sedang berlangsung di Israel meski perang tengah bergejolak di Gaza. Sejumlah warga Israel tewas dan luka-luka menyusul adanya insiden di Yara, utara pendudukan Israel. Sirine peringatan diketahui berbunyi di wilayah Akra dan Naharia, serta di Zarit dan Stula.
Dilaporkan ada korban jiwa setelah serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari selatan Lebanon. Dikutip dari Tribun News, sebuah drone juga dikabarkan meledak di Galilea Barat. Serangan pesawat nirawak pada Senin 19 Agustus 2024 pagi itu menewaskan seorang tentara Israel. Sosok tersebut teridentifikasi sebagai perwira kepala Mahmud Amaria, berusia 45 tahun, seorang pelacak di Brigade Regional Baram ke-300. Dilaporkan 5 drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon. 3 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome. Sedangkan 2 lainnya menembus Iron Dome hingga Galilea Barat.